Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece?
Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Sama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Babak baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua dimulai, berkas dilimpahkan, para tersangka diserahkan, sidang siap digelar. Lantas bagaimana kesiapan pihak-pihak jelang sidang? Inilah catatan jurnalis siap-siap sidang Sambo. Saya Niluh Puspa. Sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan,
tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Dia harus mempersiapkan mental ya. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340? Saudara, 3 bulan berlalu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Polisi akhirnya melimpahkan para tersangka pembunuhan dan tersangka penghalangan penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas dan penyusunan surat dakwaan ditargetkan rampung dalam sepekan. Setelah semua rampung, maka Ferdi Sambo dan tersangka lainnya siap disidang. Babak baru kasus pembunuhan Yosua dimulai. Bareskrim Polri resmi menyerahkan para tersangka pembunuhan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beberapa hari sebelum penyerahan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyatakan komitmen menuntaskan kasus Sambo secara terbuka dan transparan. Kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kini, perhatian tertuju pada jaksa penuntut umum. Jaksa diharapkan mampu menghadirkan proses peradilan yang objektif dan transparan. Kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Semua pihak bersiap menanti sidang. Harapan pun disematkan, termasuk Ferdi Sambo, otak pembunuhan Yosua. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Usaha Sambo menghadapi proses peradilan memang tak main-main. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini bahkan menggait 2 mantan pegawai KPK memperkuat barisan kuasa hukumnya. Sebagai advokat, saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim adalah pendampingan hukum yang secara objektif. Kasus menyita perhatian. Jutaan pasang mata diprediksi akan tertuju pada jalannya sidang. Bagaimana kesiapan semua pihak? Saya ajak Anda untuk mundur ke belakang, saudara, bagaimana kasus ini bermula. Pada 8 Juli 2022 yang lalu, Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, ditemukan tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu dikatakan kematian Brigadir Yosua ini karena baku tembak.
Proses penyelidikan kasus ini berjalan lambat karena ada upaya dari sejumlah pihak untuk menghalangi proses penyelidikan kasus ini. Namun dalam sebulan polisi akhirnya bisa menemukan titik terang kasus ini. Akhirnya ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik itu pembunuhan berencana maupun penghalangan penyelidikan. Dan saudara, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ferdi Sambo yang diduga menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo membuat perencanaan lalu memerintahkan anak buahnya, Barada Richard Eliezer, menembak Yosua pertama kali. Untuk menutupi kejahatan, Sambo membuat skenario palsu. Terjadi pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo, yang kemudian memicu terjadi baku tembak tersebut. Ajudan Sambo yang lain, Bribka Riki Rizal, dan sopir pribadi Sambo, Kuat Ma'ruf, diduga mengetahui perencanaan pembunuhan, bahkan Kuat disebut menyaksikan penembakan Yosua. Sementara itu, saudara, para tersangka penghalangan penyelidikan selain Ferdi Sambo adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Bayi Kuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dan yang mencuri perhatian saudara, usai pelimpahan berkas dan tersangka kemarin, sebelum meninggalkan Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo sempat mengucapkan permintaan maaf kepada sejumlah pihak, termasuk orang tua Brigadir Yosua. Istri saya, Tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang. Tangan Bapak justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Dan saudara, bagaimana kemudian kesiapan para pihak dalam menghadapi sidang nanti? Saya akan menuju ke salah satu pengacara dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Sarmauli Simangunsong. Dan saya juga nanti akan menemui pengacara dari saksi mahkota kasus ini, Barada Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi. Benarkah Roni akan menghadirkan fakta mengejutkan di persidangan? Apa itu? Ikuti saya, saudara. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dan juga istrinya Putri Chandrawati menghadapi sidang yang mungkin saja sebentar lagi akan digelar, saya sudah bersama dengan Sarmauli Simangunsong, pengacara dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saya pertama ingin tahu dulu, kapan terakhir bertemu dengan baik itu Bu Putri atau Pak Ferdi? Saya terakhir bertemu dengan Pak FS itu pada saat tahap 2. Oke, pelimpahan berkas kemarin. Ya, juga dengan Ibu PC di hari yang sama, sore harinya ketika sudah masuk urutan. Oke, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saya yang bertemu dengan Ibu ya, kalau fisik ya biasa saja, sehat. Kalau dari psikisnya ya pasti sedih ya, karena tetap di dalam tahanan terpisah dengan anak-anaknya. Psikisnya masih merasa trauma misalnya, karena selama ini sering disebutkan Bu PC dalam kondisi trauma. Kalau kondisi traumanya saya tidak bisa menjawab secara psikisnya ya, karena saya bukan psikolog, tapi kalau waktu ketemu sama saya menangis kalau bicara. Saat di rutan itu? Ya, sambil menangis. Apa yang sempat Bu PC sampaikan misalnya ke Mbak Sarma? Ya, pasti keluh kesah gitu, tapi secara persisnya mungkin saya nggak bisa, tidak bisa menyampaikan secara detail, tetapi ya sudah, seperti yang pernah beliau ucapkan ya, saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini, dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku, saya belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal
karena ada pelecehan seksual, ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Benarkah terjadi pelecehan seksual itu? Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. BLT kembali dikucurkan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Setiap KPM mendapatkan Rp600.000 yang dibayarkan sebesar Rp300.000 untuk setiap periode. PT Pos Indonesia menerapkan 3 metode. KPM diminta menyiapkan sejumlah dokumen yang sebelumnya sudah diberikan oleh RT RW masing-masing. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Anda tentu memang lebih fokus kepada Bu PC ya. Iya. Tapi bagaimanapun Anda satu tim juga dengan Arman Hanis Iya, betul. Untuk menjadi kuasa hukum dari Pak Ferdi Sambo. Betul. Kalau Pak Ferdi Sambo sejauh ini komunikasi dalam tim kondisinya bagaimana secara mental dalam menghadapi persidangan? Karena ini udah ada babak baru gitu dalam kasus ini. Ya, pada prinsipnya Pak FS maupun Ibu PC dan sama juga seperti kita tim berharap supaya proses persidangan ini segera berjalan. Jadi semua fakta-fakta yang memang sudah ada yang kita ketahui sampai saat ini
bisa kita sajikan di persidangan yang bisa dilihat oleh masyarakat, karena sidangnya kan nanti terbuka. Betul. Sejauh ini tim akan berfokus pada apa nanti di persidangan ini? Tentunya seperti yang sudah tim kita juga sampaikan, ada beberapa fase kejadian supaya kita jernih berpikir dan melihat runtutan peristiwanya. Yang pertama itu dari mulai kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 Juli yang di Magelang sampai dengan tanggal 8 pagi. Itu fase pertama yang kejadian penembakan. Iya. Kemudian kita ketahui bersama ada fase kedua yang disebut fase rekayasa atau fase kebohongan lah yang kita sudah ketahui bersama. Dan kemudian fase yang ketiga, ketika rekayasa itu sudah diketahui. Terbongkar dan kemudian ada yang baru. Ya, kita akan fokus ke situ dan supaya berpikirnya jernih, kita harus memisahkan kejadian tersebut. Bahwa apa sebab akibatnya kejadian ini, apa sebab akibatnya, dan yang ketiga ini kan yang di fase ketiga ini kemudian sudah berubah. Semua BAP juga kemudian isinya berubah mengenai peristiwa yang fase pertama. Oke, kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Kejadian itu memang mengarah pada pelecehan seksual? Bisa dibilang seperti itu. Oke, dan Bu PC konsisten menyebut bahwa terjadi hal itu? Dari pertama BAP sampai dengan BAP yang terakhir itu keterangan klien kami konsisten bahwa ada kejadian di Magelang mulai dari tanggal 4 itu ada beberapa rangkaian peristiwa. Tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli. Oke, berarti termasuk secara detail menjelaskan soal ada pelecehan atau mengarah ke pelecehan itu. Oke, saya sekarang ingin berpindah ke Saguling. Ketika di Saguling, apakah Bu PC mendengar, mengetahui ada rencana, ada perintah dari Pak FS kepada Ricky dan juga Richard Eliezer? Dari keterangan klien kami tidak tahu. Oke. Gitu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Oke, ini yang di Saguling ya? Iya. Pada tanggal 8 saat baru nyampe Jakarta ya? Iya. Okay. Ya, kalau bisa kita lihat di rekonstruksi, pada saat Pak FS panggil RR menggunakan HT, kemudian Ibu PC kan masuk kamar, ya, sampai dengan keluar sudah mau langsung isoman ke Duren 3. Oke, sekarang saya pindah lagi ke soal Duren 3-nya. Ketika proses eksekusi itu terjadi, tentu itu tidak berdiri sendiri langsung eksekusi ya, tetapi ada ribut-ribut dan lain sebagainya. Kalau keterangan Bu PC, apa yang terjadi saat itu? Beliau ada di dalam kamar. Kamar itu dekat dengan ruangan eksekusi. Artinya ketika ruangan itu dekat dengan kamarnya, ada keributan di luar terdengar dong sama Bu PC. Keterangan klien kami, dia tidak mendengar jelas gitu, tidak dengar jelas, hanya sayup-sayup ada suara orang, tapi tidak tahu apa gitu. Ada kejadian, beliau juga masih di dalam kamar. Setelah ada suara tembakan baru keluar? Tidak keluar. Tidak ada keinginan untuk tahu misalnya apa yang terjadi di luar? Sepertinya mungkin kejadiannya sangat cepat ya. Jadi habis kejadian mungkin selang berapa menit kemudian baru dijemput oleh Bapak AFS. Ya kemudian dibawa keluar dan diperintahkan untuk kembali ke Saguling. Tidak dijelaskan juga apapun di situ saat itu oleh Pak FS? Tidak. Oke, jadi langsung saja bergeser ke rumah Saguling? Iya, bisa dilihat pada saat rekonstruksi kan semua live ya. Dari semua bukti yang Anda punya, keterangan-keterangan saksi yang tentu meringankan klien Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Itu pasal yang luar biasa. Iya. Ya, jadi kalau dari
fakta-fakta yang kita tahu dari keterangan juga dari klien kami maupun saksi-saksi lain, ya sampai saat ini kami yakin bahwa beliau tidak terlibat. Tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat pada saat kejadian di Duren 3. Rekan Anda, Febri Diansyah, sempat menyebutkan bahwa soal memaksakan yang tidak bersalah itu juga bukan hal yang benar. Siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Artinya tim kuasa hukum merasa bahwa Bu PC tidak bersalah di sini? Kalau kita bilang tim kuasa hukum merasa Bu PC tidak bersalah, ya seperti yang saya tadi sebutkan, memang fakta-faktanya demikian. Fakta-faktanya tidak ada yang mendukung bahwa beliau ikut terlibat di dalam kasus penembakan tersebut. Artinya pasti kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggugurkan itu. Pasal 340 itu, benar? Benar. Benar. Soal fakta perencanaan itu, kuasa hukum sudah pegang? Kalau fakta-fakta pasti kita sudah mendapatkan yang disebutkan oleh klien kita. Bahwa itu diambil dalam keadaan emosi? Ya memang pada saat itu sangat emosi ya. Oke. Artinya Anda membantah ada perencanaan dalam proses pembunuhan itu? Sampai saat ini memang kita tidak melihat ada itu. Oke. Ketika kemudian disebutkan apa yang terjadi di Saguling, itulah proses perencanaannya? Ya pasti penyidik maupun rekan-rekan kejaksaan pasti juga punya alasan tersendiri dan yang kita belum lihat sampai sekarang karena belum terima berkasnya. Nah itu yang kita tunggu supaya bisa kita pelajari juga. Kalau sejauh ini apa yang kemudian tim sudah siapkan untuk kemudian menghadapi persidangan? Tentu pasti sekali lagi Anda pasti ingin menggugurkan 340 itu. Kalau persiapan khususnya memang tidak ada karena memang ya nanti pasti kalau sudah terima berkas kita akan pelajari bersama. Kalau persiapan yang lain ya sudah mengadakan research ya, putusan-putusan sejenis, kemudian kita juga berkonsultasi dengan ahli-ahli, ahli pidana, psikiater. Oke. Berapa banyak saksi meringankan yang sudah disiapkan? Belum tahu. Oke. Pastinya ada, tetapi jumlahnya belum tahu. Untuk Ibu PC, Anda mengharap Bu PC terbebas dari semua tuntutan? Saya mengharapkan putusan yang terbaik untuk beliau, sesuai dengan fakta yang ada. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana perkembangan persidangan ini. Terima kasih Mbak Sarmauli Simangunsong atas waktunya hari ini, pengacara atau kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu. Ketika Anda menepuk pundak Eliezer, kenapa itu? Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat.
Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, tiba saatnya Kompas Update bersama saya, Vidi Batlolone. Saudara, banjir di Pakistan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan memutus sejumlah akses di negara tersebut. Kerusakan besar terjadi pada jembatan, hotel, bendungan, dan bangunan yang hanyut akibat banjir besar. Banjir juga menyebabkan jalan raya, terowongan, rel kereta api, dan jembatan di Balukistan rusak parah. Rel kereta api di Provinsi Sindh juga terendam. Akibatnya memutus akses provinsi tersebut dari bagian lain negara itu selama lebih dari sebulan. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Dan saudara, saat ini sudah berada bersama dengan saya adalah kuasa hukum atau pengacara dari Barada Richard Eliezer yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ada Bung Roni Talapesi. Apa kabar Bung Roni? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Bung Roni, sebelum kita ngobrolin panjang dulu, saya ada hal yang menarik kemarin yang Anda lakukan begitu, dan itu tertangkap kamera ketika Anda menepuk pundak Eliezer. Iya. Kita saksikan dulu ya berikut ini. Kenapa itu? Ya Mbak Nilu, kan situasinya bukan situasi yang gampang ya. Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Ya, dia sampaikan bahwa memang dia harus mempersiapkan mental ya. Oke. Untuk menghadapi Sambo? Untuk menghadapi proses ini, persidangan. Menghadapi persidangannya atau menghadapi Verdi Sambo? Menghadapi bekas atasannya ya, pimpinannya. Artinya masih ada rasa takut dengan Verdi Sambo. Rasa kekhawatiran seperti itu. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang
objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Selama proses ini kan kita coba meyakinkan saudara Baradae ini untuk tetap konsisten karena beliau merupakan saksi kunci atau saksi mahkota yang sangat diperlukan dalam proses ini. Saya melihat bahwa konsisten ini kan semakin hari semakin baik karena kita terus pantau dan kita terus dampingi. Nah, ada dari psikolog juga ikut mendampingi, kemudian ada rohaniawan yang ikut mendampingi, kemudian juga pun ada dari LPSK ya. Jadi supaya Baradae ini siap gitu secara mental untuk menghadapi persidangan. Apakah Anda yakin ia mampu menghadapi Ferdy Sambo di persidangan? Dan posisinya kan akan bukan dalam posisi mendukung Ferdy Sambo, nanti akan bertolak belakang dengan Ferdy Sambo. Bagaimana nanti Anda sebagai kuasa hukum akan bisa membuktikan satu keterangan dengan 4 keterangan berhadapan? Iya, kan yang kalau kita tahu ya, ada keterangan dari saudara FS yang menyampaikan hajar, bukan tembak. Nah ini yang berkembang di publik. Yang hajar itu yang di Rumah Duren 3. Rumah Duren 3. Harus kita pahami dulu nih, rangkaian dari Magelang, Saguling, sama Duren 3. Jadi kan ada fakta yang menyampaikan bahwa dari pihak sebelah sana, bahwa mereka bilang, woi hajar, bukan woi tembak. Tetapi di sini kan tidak bisa hanya keterangan hanya satu lokasi saja. Ada keterangan juga yang dari tempat yang lainnya, dari Saguling. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kemudian ada juga yang disampaikan juga bahwa tidak ada yang melihat saudara FS menembak. Jadi ini seolah-olah bahwa yang menembak semuanya itu adalah saudara Richard Eliezer. Tetapi ini nanti kita akan buktikan di pengadilan karena ada alat bukti yang lainnya. Menurut saya begini, terlalu dini sehingga kalau kita hanya berpikir pembelaan kemudian saudara Baradae ini diberatkan, menurut saya sangat tidak adil. Dan kita juga harus tahu bahwa Baradae ini merupakan saksi kunci yang sampai saat ini didampingi oleh LPSK. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, itu sudah diatur sangat jelas bahwa saksi mahkota itu merupakan saksi yang sangat penting. Nah, di sini klien saya sangat kooperatif. Dia menunjukkan bahwa dia menyatakan kebenaran. LPSK juga kemarin sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini konsisten. Ini menjadi pertimbangan dari LPSK. Nah, nanti kita akan juga mendorong kepada LPSK terkait dengan pasal 10 ayat A Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK ini bisa memberikan rekomendasi kepada jaksa maupun hakim supaya apa? Menjadi pertimbangan ketika proses hukum ini bisa meringankan saudara Baradae. Kalau begitu saya ingin bicara soal apa yang Anda sampaikan baru-baru ini, soal kejutan di persidangan. Ada beberapa fakta yang memang belum terungkap di publik. Apa itu? Akan kita sampaikan ke persidangan. Fakta yang mana? Kejadian yang di Magelang kah? Kemudian kejadian Saguling kah? Atau kejadian Duren 3? Saya belum bisa sampaikan. Kalau saya sampaikan ini merupakan bahan pembelaan saya di pengadilan. Tapi sudah ada gambarannya tentu? Sudah ada gambaran. Fakta itu adalah fakta kejadian saat ada di semua rangkaian cerita dari semua rangkaian. Artinya di 3 lokasi itu semuanya nanti ada di situ. Ada saksi tambahan yang menguatkan itu. Saksi yang kita siapkan adalah ahli, kemudian saksi yang meringankan ya. Ada berapa orang yang Anda siap? Kurang lebih 5 orang. Sementara kita pelajari ya setiap profil dari saksi yang meringankan ini. Karena ini menjadi satu kesatuan dari asesmen dari psikolog yang kita sudah siapkan dari tim penasihat hukum. Kenapa profil anak ini seperti apa dari kecil? Saya kasih sampaikan sedikit ya, bahwa anak ini tipikalnya anak yang penurut. Keluarganya, ibunya, bapaknya, dan dia itu hangat. Mereka dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian Richard ini sejak dari kecil, dia berusaha untuk survive. Dia berusaha untuk sekolah, dia membiayai biaya sekolah dia sendiri. Kemudian ketika dia lulus, dia coba masuk ke polisi, sampai yang keempat baru bisa masuk karena umurnya ini umurnya sudah lewat, sudah terakhir diambillah Tantama Brimob. Kemudian dia ini menjadi lulusan nomor 1 loh di Sulawesi Utara. Kemudian anak ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nanti kita akan menunjukkan kepada majelis hakim bahwa profil tentang Baradae ini seperti apa. Sehingga ketika dia melakukan penembakan itu dia berdasarkan perintah. Jadi yang Anda harapkan sebagai kuasa hukum adalah Richard Eliezer terbebas dari semua tuntutan? Itu kan target kami ya. Tetapi dalam proses ini kami mempercayakan penegak hukum, jaksa maupun hakim
akan bertindak adil sesuai dengan asas kehidupan berbangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir bahwa keadilan itu juga pun milik dari orang yang tidak mampu, orang yang tertindas, orang yang kecil, dan itu Baradae mewakili. Kalaupun tidak tercapai target itu? Saya rasa bahwa aparat penegakan hukum ini punya hati nurani. Kami yakin bahwa dalam proses ini sudah diawasi oleh publik, kemudian ini juga instruksi dari Bapak Presiden. Kami yakin bahwa penegakan hukum ini akan berjalan baik, tidak tercederai dengan perilaku atau oknum-oknum yang akan coba mengganggu proses peradilan ini. Baik, persidangan sebentar lagi, dan tentu kita juga nantikan kejutan yang Anda sebutkan. Benarkah kejutan itu kemudian bisa meringankan dan membantah atau menganulir apa yang disampaikan oleh para tersangka dalam proses rekonstruksi dan lain sebagainya. Terima kasih, Bung Roni Talpesi, pengacara dan juga kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer. Sehat selalu. Sehat selalu, Mbak Nina. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstan Olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi.
Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022. Insiden ini terjadi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Yosua meregang nyawa di rumah atasannya Verdi Sambo yang kala itu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 hari berselang, kasus ini baru dirilis polisi. Kapolres Jakarta Selatan kala itu menyebut Yosua tewas dalam baku tembak dengan ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer. Berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara, ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua. Namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Belakangan, fakta mengejutkan disampaikan kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut ada luka tembak di bagian belakang kepala Yosua. Luka ini tak pernah disebut polisi sebelumnya. Ada lem di belakang kepala, ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut, lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Nah, itu tembakan pertama. Fakta tersebut dipastikan benar setelah proses otopsi kedua dilakukan. Memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Skenario Sambo mulai runtuh tatkala Barada Richard Eliezer mengungkap fakta baru, Sambolah dalang pembunuhan Yosua. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Belakangan, tersangka lainnya Ricky Rizal juga angkat bicara. Dia melihat yang pasti Richard. Kemudian karena dia berbalik arah, masalah Romer ada melihat ke belakang itu, dia berbalik lagi, tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak almarhum. Dia hanya melihat nembak dinding dan dekat TV tangga gitu. Itu yang dia lihat dalam rekonstruksi seperti itu. Upaya Sambo menghapus jejak pembunuhan Yosua telah gagal. Namun, dugaan pelecehan yang dituduhkan kepada Yosua terus jadi perhatian. Diketahui awalnya, dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati disebut menjadi pemicu baku tembak. Apalagi setelah rekonstruksi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengungkap ada dugaan kuat terjadi kekerasan seksual di Magelang sehari sebelum pembunuhan Yosua. Dapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. 11 tersangka kini telah diserahkan polisi pada Kejaksaan Agung. Peradilan 2 perkara, pembunuhan dan upaya penghilangan jejak pembunuhan Yosua siap disidangkan. Penegakan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan dinanti. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kemudian jaksa mempersiapkan untuk menghadapi persidangan nanti, saya hari ini sudah bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Pak Ketut, sampai dengan saat ini bagaimana proses membuat materi dakwaan terkait dengan kasus ini? Begini, jaksa sekarang ini mempunyai waktu sebenarnya 14 hari untuk mempersiapkan surat dakwaan, bagaimana membangun konstruksi yuridis daripada surat dakwaan ini sehingga betul-betul cermat nantinya, tepat dan lengkap, tidak ada suatu hal yang kira-kira kurang gitu loh. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak
hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Karena pelakunya sudah mengaku, korbannya ada, dan alat bukti yang digunakan untuk melakukan satu pembunuhan itu ada. Yang menjadi menarik kasus ini adalah ketika pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, korbannya seorang penegak hukum, dan TKP-nya dilakukan di rumah dinas jabatan penegak hukum. Yang kemudian masih menjadi kekhawatiran publik adalah bagaimana ketika pelaku jangan sampai lolos dari pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Mungkin ia memang mengakui bahwa dirinya melakukan pembunuhan, tetapi ketika ia tidak mengakui bahwa terjadi pembunuhan berencana, karena kan sampai dengan saat ini dari pihak polisi mengenakan sanksinya adalah pembunuhan berencana. Bagaimana itu di situ, Pak Ketut? Tentunya dalam surat dakwaan khusus terhadap 5 tersangka itu kita akan dakwakan pasal primernya adalah pasal 340. Subsidiarnya adalah pasal 338. Kewajiban bagi jaksa itu adalah untuk membuktikan pasal primer terlebih dahulu. Gitu loh. Artinya apa? Kita meyakini bahwa kasus ini harus bisa kita buktikan pasal primernya seperti itu. Jadi keyakinan kekhawatiran itu ya mudah-mudahan tidak ada lah, karena dari sisi teori dan dari sisi fakta yang kita lihat sendiri ya, dalam proses di media juga sudah sering diungkap ya. Saya pikir 340 sih lebih pas ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Artinya Anda menjamin independensi dari para jaksa? Dari sisi independensi saya jamin sampai saat ini tidak ada tekanan apapun, tidak ada upaya-upaya apapun dari siapapun yang untuk mengintervensi proses pra penuntutan sampai penuntutan ini ya. Dan kami juga sudah menekankan pimpinan kita sudah menekankan kepada para JPU yang menangani perkara ini agar independen, ya, profesional, dan yang paling penting adalah berintegritas. Ada kekhawatiran juga yang muncul adalah jangan sampai, karena persidangan ini menarik begitu besar perhatian masyarakat, jangan sampai apa yang dihasilkan dalam persidangan adalah hanya untuk memuaskan dalam tanda kutip keinginan masyarakat. Begini, suatu proses hukum itu tidak ada memuaskan semua pihak. Yang paling penting bagaimana proses ini bisa diawasi, ya dikawal sehingga bisa berjalan kredibel. Bahwa nanti yang digunakan di dalam proses itu adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu harapan nanti sidangan nanti bisa berjalan dengan transparan, adil begitu, Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut Sumadana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Om Santi Om. Om Santi Om. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu. Mungkin sekali ya, Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340? Gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Perhatian, Mas Mbak pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan dalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah,
Selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Republik ini harus maju. Perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Dan saudara, jelang sidang Sambo, banyak sekali muncul di luar sana kekhawatiran bahwa potensi Sambo bisa lolos dari pasal 340 pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati. Dan bagaimana juga jaksa seharusnya bertindak cermat dalam proses hukum nantinya, dalam proses sidang nantinya. Kita bahas bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Profesor Adrianus Meliala. Saya langsung saja, ada beberapa hal yang digaungkan terus-menerus, yaitu soal pelecehan seksual yang kemudian terjadi kemarahan. Ya, kemungkinan itu motifnya pelecehan seksual, tapi motif dan perencanaan kan dua hal yang berbeda. Ya. Jadi dengan adanya motif, maka kemudian lalu terdakwa dalam hal ini saudara Sambo, kemudian lalu berbuat sesuatu, mempersiapkan sesuatu, berpikir sesuatu, itu kan esensi perencanaan ya. Dalam rangka membunuh almarhum J. Maka selalu dikatakan bahwa apapun motifnya tidak mempengaruhi pada dakwaan. Oke, tapi kalau kita lihat juga Sambo kan pada saat rekonstruksi misalnya, dia menolak menyatakan dirinya menembak Yosua. Dan ini ada dua rekonstruksi yang muncul ke publik, rekonstruksi versi polisi dengan 3 dimensinya, rekonstruksi yang kemudian dilakukan langsung di mana Sambo menolak. Apakah ini juga akan menjadi semacam peluru bagi Sambo bahwa saya bisa lolos dari 340? Ya nggak apa-apa bahwa yang bersangkutan menolak, tapi kan dalam hal ini jaksa setelah mendapat kuding dari kepolisian itu kan memiliki beberapa hal. Pertama misalnya dia memiliki alat bukti dari forensik, kan seberapa jauh sarung tangannya itu kemudian memiliki jejas dengan peluru, ya, dengan musuh yang dikeluarkan. Yang kedua misalnya kesaksian dari Ricky dan kesaksian dari E. Yang ketiga bahwa keberadaan dia di situ adalah yang paling kuat motifnya dalam rangka membunuh si J ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia tidak membunuh padahal dia sendiri yang paling kuat motifnya ya, dalam rangka untuk membunuh Yosua. Prof, Anda melihat apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada ruang-ruang rentan yang mungkin harus jadi perhatian? Yang pertama, seluruh rekonstruksi itu harus dihadirkan secara utuh, gitu ya. Yang kedua, tentu saja sebagai satu cara untuk memperkuat dakwaan, maka tentu hal-hal yang bersifat melemahkan. Contoh misalnya tadi ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, itu seyogianya didismiss ya, supaya kemudian tidak membuat sangkaannya menjadi lemah. Demikian juga dalam hal ini soal Putri ya. Putri Chandrawati. Menurut Anda Putri bisa lolos dari 340? Ya kalau benar ya bahwa yang bersangkutan memang pertama tidak dikusertakan dalam perbincangan di lantai 3 di Saguling.
juga dalam rangka berangkat dari Saguling ke Duren 3, dia juga tidak diberitahu tentang apa yang akan terjadi pada Brigadir J. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah bahwa pada saat eksekusi dilakukan, dia berada di tempat yang lain. Sehingga kemudian di ruangan yang berbeda. Ya, sehingga kemudian dia hanya tahu pada saat ada suara letusan, ledakan. Dan pada saat itu lalu kemudian Brigadir J sudah terpulang. Sekarang kalau kita melihat posisi Richard Eliezer sebagai saksi mahkota di sini, apa yang harus dikuatkan di sini untuk kemudian, karena dia harus menghadapi keterangan yang berbeda dari 3 tersangka lain. Jangan lupa bahwa dalam hal ini polisi LPSK memang sudah dari awal yakin bahwa keterangan Eliezer ini memang tadi mahkota. Benar. Tandai dengan diberikannya status JC pada dirinya. Ya. Saya pribadi dalam hal ini tidak setuju dengan pemberian JC itu. Kenapa? Karena dia harus cerita, dia ada di situ. Dengan kata lain, dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari situasi itu. Maka kalau kemudian dia berkata tentang siapa yang menjadi penembaknya, lalu apa valuable information-nya? Lalu mengapa kemudian lalu di reward dengan JC? Tapi kalau misalnya dia tidak bicara, tidak akan terungkap misalnya kasus ini. Enggak juga, kan tadi ketika dia tidak bicara pun, ya kan? Lalu bagaimana kemudian dia menjelaskan ada situasi dia, ya kan? Jadi dengan kata lain dia harus bicara juga posisi dia yang sebetulnya terjadi apa tanpa harus di reward. Nah, maka ini dia nih, ketika dalam hal ini kepolisian LPSK sudah memberikan reward berupa JC pada dia, maka memang wajar kalau kemudian jaksa harus menilai keterangan dia sebagai valuable, sebagai berharga. Ya kan? Itu yang kemudian harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum nanti. Lalu jaksa mencecar dia dan mengatakan bahwa bohong kamu lah, dia udah dapat JC kok. Gitu itu. Anda melihat nanti persidangan ini akan berjalan seperti apa? Terutama pada konteks motif ya, ini saya kira akan menarik ya. Dan kalau selama ini dikatakan bahwa nanti tunggu di pengadilan dan kita akan buka apa motifnya. Nah, ketika nanti kemudian motif dibuka oleh Sambo, karena tadi Sambo sudah berada pada situasi tating tulus ya. Dan kemudian motif itu kemudian menyentuh satu pihak. Saya kira kita semua harus siap dengan situasi itu. Baik, kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang tentu saja. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi informasi di Catatan Jurnalis. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Kopinya mana? Penyelidikan dan penyidikan panjang berliku mencapai akhirnya. Persidangan yang dinanti segera tiba. Publik menanti bila mana keadilan ditegakkan dalam proses yang cepat, transparan, dan berkeadilan. Saya Diluh Puspa.
Malam di Kompas TV. Sama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Babak baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua dimulai, berkas dilimpahkan, para tersangka diserahkan, sidang siap digelar. Lantas bagaimana kesiapan pihak-pihak jelang sidang? Inilah catatan jurnalis Siap-siap Sidang Sambo. Saya Niluh Puspa. Sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Dia harus mempersiapkan mental ya. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340? Saudara, 3 bulan berlalu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Polisi akhirnya melimpahkan para tersangka pembunuhan dan tersangka penghalangan penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas dan penyusunan surat dakwaan ditargetkan rampung dalam sepekan. Setelah semua rampung, maka Ferdi Sambo dan tersangka lainnya siap disidang. Babak baru kasus pembunuhan Yosua dimulai. Bareskrim Polri resmi menyerahkan para tersangka pembunuhan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beberapa hari sebelum penyerahan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyatakan komitmen menuntaskan kasus Sambo secara terbuka dan transparan. Kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kini, perhatian tertuju pada jaksa penuntut umum. Jaksa diharapkan mampu menghadirkan proses peradilan yang objektif dan transparan. Kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Semua pihak bersiap menanti sidang. Harapan pun disematkan, termasuk Ferdi Sambo, otak pembunuhan Yosua.
pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Usaha Sambo menghadapi proses peradilan memang tak main-main. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini bahkan menggait 2 mantan pegawai KPK memperkuat barisan kuasa hukumnya. Sebagai advokat, saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim adalah pendampingan hukum yang secara objektif. Kasus menyita perhatian. Jutaan pasang mata diprediksi akan tertuju pada jalannya sidang. Bagaimana kesiapan semua pihak? Saya ajak Anda untuk mundur ke belakang, saudara, bagaimana kasus ini bermula. Pada 8 Juli 2022 yang lalu, Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, ditemukan tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu dikatakan kematian Brigadir Yosua ini karena baku tembak. Proses penyelidikan kasus ini berjalan lambat karena ada upaya dari sejumlah pihak untuk menghalangi proses penyelidikan kasus ini. Namun dalam sebulan polisi akhirnya bisa menemukan titik terang kasus ini. Akhirnya ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik itu pembunuhan berencana maupun penghalangan penyelidikan. Dan saudara, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ferdi Sambo yang diduga menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo membuat perencanaan lalu memerintahkan anak buahnya, Barada Richard Eliezer, menembak Yosua pertama kali. Untuk menutupi kejahatan, Sambo membuat skenario palsu. Terjadi pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo, yang kemudian memicu terjadi baku tembak tersebut. Ajudan Sambo yang lain, Bribka Riki Rizal, dan sopir pribadi Sambo, Kuat Ma'ruf, diduga mengetahui perencanaan pembunuhan, bahkan Kuat disebut menyaksikan penembakan Yosua. Sementara itu, saudara, para tersangka penghalangan penyelidikan selain Ferdi Sambo adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dan yang mencuri perhatian saudara, usai pelimpahan berkas dan tersangka kemarin, sebelum meninggalkan Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo sempat mengucapkan permintaan maaf kepada sejumlah pihak, termasuk orang tua Brigadir Yosua. Ini istri saya, tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang. Tangan Bapak justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Dan saudara, bagaimana kemudian kesiapan para pihak dalam menghadapi sidang nanti? Saya akan menuju ke salah satu pengacara dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Sarmauli Simangunsong. Dan saya juga nanti akan menemui pengacara dari saksi mahkota kasus ini, Barada Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi. Benarkah Roni akan menghadirkan fakta mengejutkan di persidangan? Apa itu? Ikuti saya, saudara. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Mobilnya mana? Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dan juga istrinya Putri Chandrawati menghadapi sidang yang mungkin saja sebentar lagi akan digelar, saya sudah bersama dengan Sarmauli Simangunsong, pengacara dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saya pertama ingin tahu dulu, kapan terakhir bertemu dengan baik itu Bu Putri atau Pak Ferdi? Saya terakhir bertemu dengan
Pak FS itu pada saat tahap 2. Oke, pelimpahan berkas kemarin. Juga dengan Ibu PC di hari yang sama, sore harinya ketika sudah masuk rutan. Oke, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saya yang bertemu dengan Ibu ya, kalau fisik ya biasa saja, sehat. Kalau dari psikisnya ya pasti sedih ya, karena tetap di dalam tahanan terpisah dengan anak-anaknya. Psikisnya masih merasa trauma misalnya, karena selama ini sering disebutkan Bu PC dalam kondisi trauma. Kalau kondisi traumanya saya tidak bisa menjawab secara psikisnya ya, karena saya bukan psikolog. Tapi kalau waktu ketemu sama saya menangis kalau bicara. Saat di rutan itu? Ya, sambil menangis. Apa yang sempat Bu PC sampaikan misalnya ke Mbak Sarma? Ya pasti keluh kesah gitu, tapi secara persisnya mungkin saya nggak bisa. Tidak bisa menyampaikan secara detail, tetapi ya sudah seperti yang pernah beliau ucapkan ya, saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini, dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal karena ada pelecehan seksual, ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Benarkah terjadi pelecehan seksual itu? Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster penting itu. Ayo buruan vaksin booster biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. BLT kembali dikucurkan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Setiap KPM mendapatkan Rp600.000 yang dibayarkan sebesar Rp300.000 untuk setiap periode. PT Pos Indonesia menerapkan 3 metode. KPM diminta menyiapkan sejumlah dokumen yang sebelumnya sudah diberikan oleh RT RW masing-masing. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas.
Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Anda tentu memang lebih fokus kepada Bu PC ya. Iya. Tapi bagaimanapun Anda satu tim juga dengan Arman Hanis Iya, betul. Untuk menjadi kuasa hukum dari Pak Ferdy Sambo. Betul. Kalau Pak Ferdy Sambo sejauh ini komunikasi dalam tim, kondisinya bagaimana secara mental dalam menghadapi persidangan? Karena ini udah ada babak baru gitu dalam kasus ini. Ya, pada prinsipnya Pak FS maupun Ibu PC dan sama juga seperti kita tim berharap supaya proses persidangan ini segera berjalan. Jadi semua fakta-fakta yang memang sudah ada, yang kita ketahui sampai saat ini bisa kita sajikan di persidangan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Karena sidangnya kan nanti terbuka. Terbuka, betul. Ya. Sejauh ini tim akan berfokus pada apa nanti di persidangan ini? Tentunya seperti yang sudah tim kita juga sampaikan, ada beberapa fase kejadian supaya kita jernih berpikir dan melihat runtutan peristiwanya. Yang pertama itu dari mulai kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 Juli yang di Magelang sampai dengan tanggal 8 pagi, itu fase pertama yang kejadian penembakan. Iya. Kemudian kita ketahui bersama ada fase kedua yang disebut fase rekayasa atau fase kebohongan lah yang kita sudah ketahui bersama. Dan kemudian fase yang ketiga, ketika rekayasa itu sudah diketahui. Terbongkar dan kemudian ada yang baru. Ya, kita akan fokus ke situ dan supaya berpikirnya jernih, kita harus memisahkan kejadian tersebut. Bahwa apa sebab akibatnya kejadian ini, apa sebab akibatnya, dan yang ketiga ini kan yang di fase ketiga ini kemudian sudah berubah. Semua BAP juga kemudian isinya berubah mengenai peristiwa yang fase pertama. Oke, kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Kejadian itu memang mengarah pada pelecehan seksual? Bisa dibilang seperti itu. Oke, dan Bu PC konsisten menyebut bahwa terjadi hal itu? Dari pertama BAP sampai dengan BAP yang terakhir itu keterangan klien kami konsisten bahwa ada kejadian di Magelang mulai dari tanggal 4 itu ada beberapa rangkaian peristiwa tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli. Oke, berarti termasuk secara detail menjelaskan soal ada pelecehan atau mengarah ke pelecehan itu. Oke, saya sekarang ingin berpindah ke Saguling. Ketika di Saguling, apakah Bu PC mendengar, mengetahui ada rencana, ada perintah dari Pak FS kepada Ricky dan juga Richard Eliezer? Dari keterangan klien kami tidak tahu. Oke. Gitu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Oke, ini yang di Saguling ya? Iya. Pada tanggal 8 saat baru nyampe Jakarta ya? Iya. Okay. Ya, kalau bisa kita lihat di rekonstruksi, pada saat Pak FS panggil RR menggunakan HT, kemudian Ibu PC kan masuk
kamar, ya, sampai dengan keluar sudah mau langsung isoman ke Duren 3. Oke, sekarang saya pindah lagi ke soal Duren 3-nya. Ketika proses eksekusi itu terjadi, tentu itu tidak berdiri sendiri langsung eksekusi ya, tetapi ada ribut-ribut dan lain sebagainya. Kalau keterangan Bu Pece, apa yang terjadi saat itu? Beliau ada di dalam kamar. Kamar itu dekat dengan ruangan eksekusi. Artinya ketika ruangan itu dekat dengan kamarnya, ada keributan di luar terdengar dong sama Bu Pece. Keterangan klien kami, dia tidak mendengar jelas gitu, tidak dengar jelas, hanya sayup-sayup ada suara orang, tapi tidak tahu apa gitu. Ada kejadian, beliau juga masih di dalam kamar. Setelah ada suara tembakan baru keluar? Tidak keluar. Tidak ada keinginan untuk tahu misalnya apa yang terjadi di luar? Sepertinya mungkin kejadiannya sangat cepat ya, jadi habis kejadian mungkin selang berapa menit kemudian baru dijemput oleh Bapak AFS, ya kemudian dibawa keluar dan diperintahkan untuk kembali ke Saguling. Tidak dijelaskan juga apapun di situ saat itu oleh Pak AFS? Tidak. Oke, jadi langsung saja bergeser ke sepertinya rumah bisa, Saguling. ya bisa dilihat pada saat rekonstruksi kan semua live ya. Dari semua bukti yang Anda punya, keterangan-keterangan saksi yang tentu meringankan klien Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Itu pasal yang luar biasa. Iya. Ya, jadi kalau dari fakta-fakta yang kita tahu, dari keterangan juga dari klien kami maupun saksi-saksi lain, ya sampai saat ini kami yakin bahwa beliau tidak terlibat. Tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat pada saat kejadian di Duren 3. Rekan Anda, Febri Diansyah, sempat menyebutkan bahwa soal memaksakan yang tidak bersalah itu juga bukan hal yang benar. Siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Artinya tim kuasa hukum merasa bahwa Bu Pece tidak bersalah di sini? Kalau kita bilang tim kuasa hukum merasa Bu Pece tidak bersalah, ya seperti yang saya tadi sebutkan, memang fakta-faktanya demikian. Fakta-faktanya tidak ada yang mendukung bahwa beliau ikut terlibat di dalam kasus penembakan tersebut. Artinya pasti kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggugurkan itu. Pasal 340 itu, benar? Benar. Soal fakta perencanaan itu, kuasa hukum sudah pegang? Kalau fakta-fakta pasti kita sudah mendapatkan yang disebutkan oleh klien kita. Bahwa itu diambil dalam keadaan emosi? Ya memang pada saat itu sangat emosi ya. Oke. Artinya Anda membantah ada perencanaan dalam proses pembunuhan itu? Sampai saat ini memang kita tidak melihat ada itu. Oke. Ketika kemudian disebutkan apa yang terjadi di Saguling, itulah proses perencanaannya? Ya pasti penyidik maupun rekan-rekan kejaksaan pasti juga punya alasan tersendiri dan yang kita belum lihat sampai sekarang karena belum terima berkasnya. Nah itu yang kita tunggu supaya bisa kita pelajari juga. Kalau sejauh ini apa yang kemudian tim sudah siapkan untuk kemudian menghadapi persidangan? Tentu pasti sekali lagi Anda pasti ingin menggugurkan 340 itu. Kalau persiapan khususnya memang tidak ada karena memang ya nanti pasti kalau sudah terima berkas kita akan pelajari bersama. Kalau persiapan yang lain ya sudah mengadakan riset, ya putusan-putusan sejenis. Kemudian kita juga berkonsultasi dengan ahli-ahli, ahli pidana, psikiater. Oke. Berapa banyak saksi meringankan yang sudah disiapkan? Belum tahu. Oke. Pastinya ada, tetapi jumlahnya belum tahu. Untuk Ibu Pece, Anda mengharap Bu Pece terbebas dari semua tuntutan? Saya mengharapkan putusan yang terbaik untuk beliau, sesuai dengan fakta yang ada. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana perkembangan persidangan ini. Terima kasih Mbak Sarmauli Simangunsong atas waktunya hari ini, pengacara atau kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu. Ketika Anda menepuk pundak Eliezer,
Kenapa itu? Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, tiba saatnya Kompas Update bersama saya, Vidi Batlolone. Saudara, banjir di Pakistan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan memutus sejumlah akses di negara tersebut. Kerusakan besar terjadi pada jembatan, hotel, bendungan, dan bangunan yang hanyut akibat banjir besar. Banjir juga menyebabkan jalan raya, terowongan, rel kereta api, dan jembatan di Balukistan rusak parah. Rel kereta api di Provinsi Sindh juga terendam. Akibatnya memutus akses provinsi tersebut dari bagian lain negara itu selama lebih dari sebulan. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.
Dan saudara, saat ini sudah berada bersama dengan saya adalah kuasa hukum atau pengacara dari Barada Richard Eliezer yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ada Bung Roni Talapesi. Apa kabar Bung Roni? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Bung Roni, sebelum kita ngobrolin panjang dulu, saya ada hal yang menarik kemarin yang Anda lakukan begitu, dan itu tertangkap kamera ketika Anda menepuk pundak Eliezer. Kita saksikan dulu ya berikut ini. Kenapa itu? Ya Mbak Nilu, kan situasinya bukan situasi yang gampang ya. Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Ya, dia sampaikan bahwa memang dia harus mempersiapkan mental ya. Oke. Untuk menghadapi Sambo? Untuk menghadapi proses ini, persidangan. Menghadapi persidangannya atau menghadapi Verdi Sambo? Menghadapi bekas atasannya ya, pimpinannya. Artinya masih ada rasa takut dengan Verdi Sambo. Rasa kekhawatiran seperti itu. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bu Roni? Selama proses ini kan kita coba meyakinkan saudara Baradae ini untuk tetap konsisten karena beliau merupakan saksi kunci atau saksi mahkota yang sangat diperlukan dalam proses ini. Saya melihat bahwa konsisten ini kan semakin hari semakin baik karena kita terus pantau dan kita terus dampingi. Nah, ada dari psikolog juga ikut mendampingi, kemudian ada rohaniawan yang ikut mendampingi, kemudian juga pun ada dari LPSK ya. Jadi supaya Baradae ini siap gitu secara mental untuk menghadapi persidangan. Apakah Anda yakin ia mampu menghadapi Verdi Sambo di persidangan? Dan posisinya kan akan bukan dalam posisi mendukung Verdi Sambo, nanti akan bertolak belakang dengan Verdi Sambo. Bagaimana nanti Anda sebagai kuasa hukum akan bisa membuktikan satu keterangan dengan 4 keterangan berhadapan? Iya, kan yang kalau kita tahu ya, ada keterangan dari saudara Efes yang menyampaikan hajar, bukan tembak. Nah, ini yang berkembang di publik. Yang hajar itu yang di rumah Duren 3. Rumah Duren 3. Harus kita pahami dulu nih, rangkaian dari Magelang, Saguling, sama Duren 3. Jadi kan ada fakta yang menyampaikan bahwa dari pihak sebelah sana, bahwa mereka bilang, woi hajar, bukan woi tembak. Tetapi di sini kan tidak bisa hanya keterangan hanya satu lokasi saja. Ada keterangan juga yang dari tempat yang lainnya, dari Saguling. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kemudian ada juga yang disampaikan juga bahwa tidak ada yang melihat saudara Efes menembak. Jadi ini seolah-olah bahwa yang menembak semuanya itu adalah saudara Richard Eliezer. Tetapi ini nanti kita akan buktikan di pengadilan karena ada alat bukti yang lainnya. Menurut saya begini, terlalu dini sehingga kalau kita hanya berpikir pembelaan kemudian saudara Baradae ini diberatkan, menurut saya sangat tidak adil. Dan kita juga harus tahu bahwa Baradae ini merupakan saksi kunci yang sampai saat ini didampingi oleh LPSK. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, itu sudah diatur sangat jelas bahwa saksi mahkota itu merupakan saksi yang sangat penting. Nah, di sini klien saya sangat kooperatif. Dia menunjukkan bahwa dia menyatakan kebenaran. LPSK juga kemarin sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini konsisten. Ini menjadi pertimbangan dari LPSK. Nah, nanti kita akan juga mendorong kepada LPSK terkait dengan pasal 10 ayat A Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK ini bisa memberikan rekomendasi kepada jaksa maupun hakim supaya apa? Menjadi pertimbangan ketika proses hukum ini bisa meringankan saudara Baradae. Kalau begitu saya ingin bicara soal apa yang Anda sampaikan baru-baru ini, soal kejutan di persidangan. Ada beberapa fakta yang memang belum terungkap di publik. Apa itu? Akan kita sampaikan ke persidangan. Fakta yang mana? Kejadian yang di Magelang kah? Kemudian kejadian Saguling kah? Atau kejadian Duren 3? Saya belum bisa sampaikan. Kalau saya sampaikan ini merupakan bahan pembelaan saya di pengadilan. Tapi sudah ada gambarannya tentu? Sudah ada gambaran. Fakta itu adalah fakta kejadian
saat ada di semua rangkaian cerita dari semua rangkaian. Artinya di 3 lokasi itu semuanya nanti ada di situ. Ada saksi tambahan yang menguatkan itu. Saksi yang kita siapkan adalah ahli, kemudian saksi yang meringankan ya. Ada berapa orang yang Anda siap? Kurang lebih 5 orang. Sementara kita pelajari ya setiap profil dari saksi yang meringankan ini. Karena ini menjadi satu kesatuan dari asesmen dari psikolog yang kita sudah siapkan dari tim penasihat hukum. Kenapa profil anak ini seperti apa dari kecil? Saya kasih sampaikan sedikit ya, bahwa anak ini tipikalnya anak yang penurut. Keluarganya, ibunya, bapaknya, dan dia itu hangat. Mereka dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian Richard ini sejak dari kecil, dia berusaha untuk survive. Dia berusaha untuk sekolah, dia membiayai biaya sekolah dia sendiri. Kemudian ketika dia lulus, dia coba masuk ke polisi, sampai yang keempat baru bisa masuk karena umurnya ini umurnya sudah lewat, sudah terakhir diambillah Tantama, Brimob. Kemudian dia ini menjadi lulusan nomor 1 loh di Sulawesi Utara. Kemudian anak ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nanti kita akan menunjukkan kepada majelis hakim bahwa profil tentang Baradae ini seperti apa. Sehingga ketika dia melakukan penembakan itu dia berdasarkan perintah. Jadi yang Anda harapkan sebagai kuasa hukum adalah Richard Eliezer terbebas dari semua tuntutan? Itu kan target kami ya. Tetapi dalam proses ini kami mempercayakan penegak hukum, jaksa maupun hakim akan bertindak adil. Sesuai dengan asas kehidupan berbangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir bahwa keadilan itu juga pun milik dari orang yang tidak mampu, orang yang tertindas, orang yang kecil, dan itu Baradae mewakili. Kalaupun tidak tercapai target itu? Saya rasa bahwa aparat penegakan hukum ini punya hati nurani. Kami yakin bahwa dalam proses ini sudah diawasi oleh publik, kemudian ini juga instruksi dari Bapak Presiden. Kami yakin bahwa penegakan hukum ini akan berjalan baik, tidak tercederai dengan perilaku atau oknum-oknum yang akan coba mengganggu proses peradilan ini. Baik, persidangan sebentar lagi dan tentu kita juga nantikan kejutan yang Anda sebutkan. Benarkah kejutan itu kemudian bisa meringankan dan membantah atau menganulir apa yang disampaikan oleh para tersangka dalam proses rekonstruksi dan lain sebagainya. Terima kasih Bung Roni Talpesi, pengacara dan juga kuasa hukum dari Baradae Richard Eliezer. Sehat selalu. Sehat selalu Mbak Nina. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari.
Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022. Insiden ini terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Yosua meregang nyawa di rumah atasannya Verdi Sambo yang kala itu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 hari berselang, kasus ini baru dirilis polisi. Kapolres Jakarta Selatan kala itu menyebut Yosua tewas dalam baku tembak dengan ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer. Berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara, ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua. Namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Belakangan, fakta mengejutkan disampaikan kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut ada luka tembak di bagian belakang kepala Yosua. Luka ini tak pernah disebut polisi sebelumnya. Ada lem di belakang kepala, ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut, lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Nah, itu tembakan pertama. Fakta tersebut dipastikan benar setelah proses otopsi kedua dilakukan. Memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Skenario Sambo mulai runtuh tatkala Barada Richard Eliezer mengungkap fakta baru, Sambolah dalang pembunuhan Yosua. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Belakangan, tersangka lainnya Ricky Rizal juga angkat bicara. Yang melihat yang pasti Richard. Kemudian karena dia berbalik arah, masalah Romer ada melihat ke belakang itu, dia berbalik lagi, tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak almarhum. Dia hanya melihat nembak dinding dan dekat TV tangga gitu. Itu yang dia lihat dalam rekonstruksi seperti itu. Upaya Sambo menghapus jejak pembunuhan Yosua telah gagal. Namun, dugaan pelecehan yang dituduhkan kepada Yosua terus jadi perhatian. Diketahui awalnya, dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati disebut menjadi pemicu baku tembak.
Apalagi setelah rekonstruksi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengungkap ada dugaan kuat terjadi kekerasan seksual di Magelang sehari sebelum pembunuhan Yosua. Dapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. 11 tersangka kini telah diserahkan polisi pada Kejaksaan Agung. Peradilan 2 perkara, pembunuhan dan upaya penghilangan jejak pembunuhan Yosua siap disidangkan. Penegakan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan dinanti. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kemudian jaksa mempersiapkan untuk menghadapi persidangan nanti, saya hari ini sudah bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Pak Ketut, sampai dengan saat ini bagaimana proses membuat materi dakwaan terkait dengan kasus ini? Begini, jaksa sekarang ini mempunyai waktu sebenarnya 14 hari ya untuk mempersiapkan surat dakwaan, bagaimana membangun konstruksi yuridis daripada surat dakwaan ini sehingga betul-betul cermat nantinya, tepat dan lengkap, tidak ada suatu hal yang kira-kira kurang gitu loh. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Karena pelakunya sudah mengaku, korbannya ada, dan alat bukti yang digunakan untuk melakukan satu pembunuhan itu ada. Yang menjadi menarik kasus ini adalah ketika pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, korbannya seorang penegak hukum, dan TKP-nya dilakukan di rumah dinas jabatan penegak hukum. Yang kemudian masih menjadi kekhawatiran publik adalah bagaimana ketika pelaku jangan sampai lolos dari pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Mungkin ia memang mengakui bahwa dirinya melakukan pembunuhan, tetapi ketika ia tidak mengakui bahwa terjadi pembunuhan berencana, karena kan sampai dengan saat ini dari pihak polisi mengenakan sanksinya adalah pembunuhan berencana. Bagaimana itu di situ, Pak Ketut? Tentunya dalam surat dakwaan khusus terhadap 5 tersangka itu kita akan dakwakan pasal primernya adalah pasal 340. Subsidiarnya adalah pasal 338. Kewajiban bagi jaksa itu adalah untuk membuktikan pasal primer terlebih dahulu. Gitu loh. Artinya apa? Kita meyakini bahwa kasus ini harus bisa kita buktikan pasal primernya seperti itu. Jadi keyakinan kekhawatiran itu ya mudah-mudahan tidak ada lah, karena dari sisi teori dan dari sisi fakta yang kita lihat sendiri ya, dalam proses di media juga sudah sering diungkap ya, saya pikir 340 sih lebih pas ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Artinya Anda menjamin independensi dari para jaksa? Dari sisi independensi saya jamin sampai saat ini tidak ada tekanan apapun, tidak ada upaya-upaya apapun dari siapapun yang untuk mengintervensi proses pra penuntutan sampai penuntutan ini ya. Dan kami juga sudah menekankan pimpinan kita sudah menekankan kepada para JPU yang menangani perkara agar independen, ya, profesional, dan yang paling penting adalah berintegritas. Ada kekhawatiran juga yang muncul adalah jangan sampai, karena persidangan ini menarik begitu besar perhatian masyarakat, jangan sampai apa yang dihasilkan dalam persidangan adalah hanya untuk memuaskan dalam tanda kutip keinginan masyarakat. Begini, suatu proses hukum itu tidak ada memuaskan semua pihak. Yang paling penting bagaimana proses ini bisa diawasi, ya dikawal sehingga bisa berjalan kredibel. Bahwa nanti yang digunakan di dalam proses itu adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu harapan nanti sidangan nanti bisa berjalan dengan transparan, adil begitu, Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Om Santi Om. Om Santi Om. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340?
akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan dalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, tapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plants Nanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Dan saudara, jelang sidang Sambo, banyak sekali muncul di luar sana kekhawatiran bahwa potensi Sambo bisa lolos dari pasal 340 pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati. Dan bagaimana juga jaksa seharusnya bertindak cermat dalam proses hukum nantinya, dalam proses sidang nantinya. Kita bahas bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Profesor Adrianus Meliala. Saya langsung saja, ada beberapa hal yang digaungkan terus-menerus, yaitu soal pelecehan seksual, yang kemudian terjadi kemarahan. Ya, kemungkinan itu motifnya pelecehan seksual, tapi motif dan perencanaan kan dua hal yang berbeda. Ya. Jadi dengan adanya motif, maka kemudian lalu terdakwa dalam hal ini saudara Sambo, kemudian lalu berbuat sesuatu, mempersiapkan sesuatu, berpikir sesuatu, itu kan esensi perencanaan ya. Dalam rangka membunuh almarhum J. Maka selalu dikatakan bahwa apapun motifnya tidak mempengaruhi pada
dakwaan. Oke, tapi kalau kita lihat juga Sambo kan pada saat rekonstruksi misalnya, dia menolak menyatakan dirinya menembak Yosua. Dan ini ada 2 rekonstruksi yang muncul ke publik, rekonstruksi versi polisi dengan 3 dimensinya, rekonstruksi yang kemudian dilakukan langsung di mana Sambo menolak. Apakah ini juga akan menjadi semacam peluru bagi Sambo bahwa saya bisa lolos dari 340? Ya nggak apa-apa bahwa yang bersangkutan menolak, tapi kan dalam hal ini jaksa setelah mendapat kuding dari kepolisian itu kan memiliki beberapa hal. Pertama misalnya dia memiliki alat bukti dari forensik, kan seberapa jauh sarung tangannya itu kemudian memiliki jejas dengan peluru, ya, dengan musuh yang dikeluarkan. Yang kedua misalnya kesaksian dari Ricky dan kesaksian dari E. Yang ketiga bahwa keberadaan dia di situ adalah yang paling kuat motifnya dalam rangka membunuh si J ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia tidak membunuh padahal dia sendiri yang paling kuat paling kuat motifnya dalam rangka untuk membunuh Yosua. Prof, Anda melihat apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada ruang-ruang rentan yang mungkin harus jadi perhatian? Yang pertama, seluruh rekonstruksi itu harus dihadirkan secara utuh gitu ya. Yang kedua, tentu saja sebagai satu cara untuk memperkuat dakwaan, maka tentu hal-hal yang bersifat melemahkan. Contoh misalnya tadi ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, itu seyogianya didismiss ya supaya kemudian tidak membuat sangkaannya menjadi lemah. Demikian juga dalam hal ini soal Putri ya. Putri Chandrawati. Menurut Anda Putri bisa lolos dari 340? Ya kalau benar ya bahwa yang bersangkutan memang pertama tidak diikutsertakan dalam perbincangan di lantai 3 di Saguling. Juga dalam rangka berangkat dari Saguling ke Duren 3, dia juga tidak diberitahu tentang apa yang akan terjadi pada Brigadir J. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah bahwa pada saat eksekusi dilakukan, dia berada di tempat yang lain. Sehingga kemudian di ruangan yang berbeda. Ya, sehingga kemudian dia hanya tahu pada saat ada suara letusan, ledakan. Dan pada saat itu lalu kemudian Brigadir J sudah terpulang. Sekarang kalau kita melihat posisi Richard Eliezer sebagai saksi mahkota di sini, apa yang harus dikuatkan di sini untuk kemudian karena dia harus menghadapi keterangan yang berbeda dari 3 tersangka lain. Jangan lupa bahwa dalam hal ini polisi LPSK memang sudah dari awal yakin bahwa keterangan Eliezer ini memang tadi mahkota. Benar. Tandai dengan diberikannya status JC pada dirinya. Ya. Saya pribadi dalam hal ini tidak setuju dengan pemberian JC itu. Kenapa? Karena dia harus cerita, dia ada di situ. Dengan kata lain, dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari situasi itu. Maka kalau kemudian dia berkata tentang siapa yang menjadi penembaknya, lalu apa valuable information-nya? Lalu mengapa kemudian lalu di reward dengan JC? Tapi kalau misalnya dia tidak bicara, tidak akan terungkap misalnya kasus ini. Enggak juga kan, dan tadi ketika dia tidak bicara pun, ya kan? Lalu bagaimana kemudian dia menjelaskan ada situasi dia, ya kan? Jadi dengan kata lain dia harus bicara juga posisi dia yang sebetulnya terjadi apa tanpa harus di reward. Nah, maka ini dia nih, ketika dalam hal ini kepolisian LPSK sudah memberikan reward berupa JC pada dia, maka memang wajar kalau kemudian jaksa harus menilai keterangan dia sebagai valuable, sebagai berharga. Ya kan? Itu yang kemudian harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum nanti. Lalu jaksa mencecar dia dan mengatakan bahwa bohong kamu loh, dia udah dapat JC kok begitu ya. Itu. Anda melihat nanti persidangan ini akan berjalan seperti apa? Terutama pada konteks motif ya, ini saya kira akan menarik ya. Dan kalau selama ini dikatakan bahwa nanti tunggu di pengadilan dan kita akan buka apa motifnya. Nah, ketika nanti kemudian motif dibuka oleh Sambo, karena tadi Sambo sudah berada pada situasi tating tulus ya. Dan kemudian motif itu kemudian menyentuh satu pihak. Saya kira kita semua harus siap dengan situasi itu. Baik, kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang tentu saja. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi informasi di Catatan Jurnalis. Sehat selalu, Prof. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Penyelidikan dan penyidikan panjang berliku mencapai akhirnya. Persidangan yang dinanti segera tiba. Publik menanti bila mana keadilan ditegakkan dalam proses yang cepat, transparan, dan berkeadilan. Saya Diluh Puspa.
malam di Kompas TV. Sama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Babak baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua dimulai, berkas dilimpahkan, para tersangka diserahkan, sidang siap digelar. Lantas bagaimana kesiapan pihak-pihak jelang sidang? Inilah catatan jurnalis Siap-siap Sidang Sambo. Saya Niluh Puspa. Sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Dia harus mempersiapkan mental ya. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bu Roni? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340? Saudara, 3 bulan berlalu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Polisi akhirnya melimpahkan para tersangka pembunuhan dan tersangka penghalangan penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas dan penyusunan surat dakwaan ditargetkan rampung dalam sepekan. Setelah semua rampung, maka Ferdi Sambo dan tersangka lainnya siap disidang. Babak baru kasus pembunuhan Yosua dimulai. Bareskrim Polri resmi menyerahkan para tersangka pembunuhan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beberapa hari sebelum penyerahan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyatakan komitmen menuntaskan kasus Sambo secara terbuka dan transparan. kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kini, perhatian tertuju pada jaksa penuntut umum. Jaksa diharapkan mampu menghadirkan proses peradilan yang objektif dan transparan. Kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Semua pihak bersiap menanti sidang. Harapan pun disematkan, termasuk Ferdi Sambo, otak pembunuhan Yosua.
pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Usaha Sambo menghadapi proses peradilan memang tak main-main. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini bahkan menggait 2 mantan pegawai KPK, memperkuat barisan kuasa hukumnya. Sebagai advokat, saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim adalah pendampingan hukum yang secara objektif. Kasus menyita perhatian. Jutaan pasang mata diprediksi akan tertuju pada jalannya sidang. Bagaimana kesiapan semua pihak? Saya ajak Anda untuk mundur ke belakang, saudara, bagaimana kasus ini bermula. Pada 8 Juli 2022 yang lalu, Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, ditemukan tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu dikatakan kematian Brigadir Yosua ini karena baku tembak. Proses penyelidikan kasus ini berjalan lambat karena ada upaya dari sejumlah pihak untuk menghalangi proses penyelidikan kasus ini. Namun dalam sebulan polisi akhirnya bisa menemukan titik terang kasus ini. Akhirnya ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik itu pembunuhan berencana maupun penghalangan penyelidikan. Dan saudara, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ferdi Sambo yang diduga menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo membuat perencanaan lalu memerintahkan anak buahnya, Barada Richard Eliezer, menembak Yosua pertama kali. Untuk menutupi kejahatan, Sambo membuat skenario palsu. Terjadi pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo, yang kemudian memicu terjadi baku tembak tersebut. Ajudan Sambo yang lain, Bribka Riki Rizal, dan sopir pribadi Sambo, Kuat Ma'ruf, diduga mengetahui perencanaan pembunuhan, bahkan Kuat disebut menyaksikan penembakan Yosua. Sementara itu, saudara, para tersangka penghalangan penyelidikan selain Ferdi Sambo adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Bayi Kuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dan yang mencuri perhatian saudara, usai pelimpahan berkas dan tersangka kemarin, sebelum meninggalkan Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo sempat mengucapkan permintaan maaf kepada sejumlah pihak, termasuk orang tua Brigadir Yosua. Ini istri saya, tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang. Tangan Bapak justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Dan saudara, bagaimana kemudian kesiapan para pihak dalam menghadapi sidang nanti? Saya akan menuju ke salah satu pengacara dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Sarmauli Simangunsong. Dan saya juga nanti akan menemui pengacara dari saksi mahkota kasus ini, Barada Richard Eliezer, yaitu Roni Talapesi. Benarkah Roni akan menghadirkan fakta mengejutkan di persidangan? Apa itu? Ikuti saya, saudara. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dan juga istrinya Putri Chandrawati menghadapi sidang yang mungkin saja sebentar lagi akan digelar, saya sudah bersama dengan Sarmauli Simangunsong, pengacara dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saya pertama ingin tahu dulu, kapan terakhir bertemu dengan baik itu Bu Putri atau Pak Ferdi? Saya terakhir bertemu dengan
Pak FS itu pada saat tahap 2. Oke, pelimpahan berkas kemarin. Juga dengan Ibu PC di hari yang sama, sore harinya ketika sudah masuk urutan. Oke, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saya yang bertemu dengan Ibu ya, kalau fisik ya biasa saja, sehat. Kalau dari psikisnya ya pasti sedih ya, karena tetap di dalam tahanan terpisah dengan anak-anaknya. Psikisnya masih merasa trauma misalnya, karena selama ini sering disebutkan Bu PC dalam kondisi trauma. Kalau kondisi traumanya saya tidak bisa menjawab secara psikisnya ya, karena saya bukan psikolog, tapi kalau waktu ketemu sama saya menangis kalau bicara. Saat di rutan itu? Ya, sambil menangis. Apa yang sempat Bu PC sampaikan misalnya ke Mbak Sarma? Ya, pasti keluh kesah gitu, tapi secara persisnya mungkin saya nggak bisa, tidak bisa menyampaikan secara detail, tetapi ya sudah seperti yang pernah beliau ucapkan ya, saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini, dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku, saya belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal karena ada pelecehan seksual, ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Benarkah terjadi pelecehan seksual itu? Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. BLT kembali dikucurkan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Setiap KPM mendapatkan Rp600.000 yang dibayarkan sebesar Rp300.000 untuk setiap periode. PT Pos Indonesia menerapkan 3 metode. KPM diminta menyiapkan sejumlah dokumen yang sebelumnya sudah diberikan oleh RT RW masing-masing. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas.
Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Anda tentu memang lebih fokus kepada Bu PC ya. Iya. Tapi bagaimanapun Anda satu tim juga dengan Arman Hanis betul. Untuk menjadi kuasa hukum dari Pak Ferdi Sambo. Betul. Kalau Pak Ferdi Sambo sejauh ini komunikasi dalam tim kondisinya bagaimana secara mental dalam menghadapi persidangan? Karena ini udah ada babak baru gitu dalam kasus ini. Ya, pada prinsipnya Pak FS maupun Ibu PC dan sama juga seperti kita tim berharap supaya proses persidangan ini segera berjalan. Jadi semua fakta-fakta yang memang sudah ada, yang kita ketahui sampai saat ini bisa kita sajikan di persidangan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Karena sidangnya kan nanti terbuka. Terbuka, betul. Ya. Sejauh ini tim akan berfokus pada apa nanti di persidangan ini? Tentunya seperti yang sudah tim kita juga sampaikan, ada beberapa fase kejadian supaya kita jernih berpikir dan melihat runtutan peristiwanya. Yang pertama itu dari mulai kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 Juli yang di Magelang sampai dengan tanggal 8 pagi. Itu fase pertama yang kejadian penembakan. Iya. Kemudian kita ketahui bersama ada fase kedua yang disebut fase rekayasa atau fase kebohongan lah yang kita sudah ketahui bersama. Dan kemudian fase yang ketiga, ketika rekayasa itu sudah diketahui. Terbongkar dan kemudian ada yang baru. Ya, kita akan fokus ke situ dan supaya berpikirnya jernih kita harus memisahkan kejadian tersebut. Bahwa apa sebab akibatnya kejadian ini, apa sebab akibatnya, dan yang ketiga ini kan yang di fase ketiga ini kemudian sudah berubah. Semua BAP juga kemudian isinya berubah mengenai peristiwa yang fase pertama. Oke, kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Kejadian itu memang mengarah pada pelecehan seksual? Bisa dibilang seperti itu. Oke, dan Bu PC konsisten menyebut bahwa terjadi hal itu? Dari pertama BAP sampai dengan BAP yang terakhir itu keterangan klien kami konsisten bahwa ada kejadian di Magelang mulai dari tanggal 4 itu ada beberapa rangkaian peristiwa, tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli. Oke, berarti termasuk secara detail menjelaskan soal ada pelecehan atau mengarah ke pelecehan itu. Oke, saya sekarang ingin berpindah ke Saguling. Ketika di Saguling, apakah Bu PC mendengar, mengetahui ada rencana, ada perintah dari Pak FS kepada Ricky dan juga Richard Eliezer? Dari keterangan klien kami tidak tahu. Oke. Gitu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Oke, ini yang di Saguling ya? Iya. Pada tanggal 8 saat baru nyampe Jakarta ya? Iya. Ya, kalau bisa kita lihat di rekonstruksi, pada saat Pak FS panggil RR menggunakan HT, kemudian Ibu PC kan masuk
kamar, ya sampai dengan keluar sudah mau langsung isoman ke Duren 3. Oke, sekarang saya pindah lagi ke soal Duren 3-nya. Ketika proses eksekusi itu terjadi, tentu itu tidak berdiri sendiri langsung eksekusi ya, tetapi ada ribut-ribut dan lain sebagainya. Kalau keterangan Bu WC, apa yang terjadi saat itu? Beliau ada di dalam kamar. Kamar itu dekat dengan ruangan eksekusi. Artinya ketika ruangan itu dekat dengan kamarnya, ada keributan di luar terdengar dong sama Bu PC. Keterangan klien kami, dia tidak mendengar jelas gitu, tidak dengar jelas, hanya sayup-sayup ada suara orang, tapi tidak tahu apa gitu. Ada kejadian, beliau juga masih di dalam kamar. Setelah ada suara tembakan baru keluar? Tidak keluar. Tidak ada keinginan untuk tahu misalnya apa yang terjadi di luar? Sepertinya mungkin kejadiannya sangat cepat ya, jadi habis kejadian mungkin selang berapa menit kemudian baru dijemput oleh Bapak AFS, ya kemudian dibawa keluar dan diperintahkan untuk kembali ke Saguling. Tidak dijelaskan juga apapun di situ saat itu oleh Pak AFS? Tidak. Oke, jadi langsung saja bergeser ke sepertinya rumah Saguling. Ya, bisa dilihat pada saat rekonstruksi kan semua live ya. Dari semua bukti yang Anda punya, keterangan-keterangan saksi yang tentu meringankan klien Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Itu pasal yang luar biasa. Iya. Ya, jadi kalau dari fakta-fakta yang kita tahu, dari keterangan juga dari klien kami maupun saksi-saksi lain, ya sampai saat ini kami yakin bahwa beliau tidak terlibat. Tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat pada saat kejadian di Duren 3. Rekan Anda, Febri Diansyah, sempat menyebutkan bahwa soal memaksakan yang tidak bersalah itu juga bukan hal yang benar. Siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Artinya tim kuasa hukum merasa bahwa Bu PC tidak bersalah di sini? Kalau kita bilang tim kuasa hukum merasa Bu PC tidak bersalah, ya seperti yang saya tadi sebutkan, memang fakta-faktanya demikian. Fakta-faktanya tidak ada yang mendukung bahwa beliau ikut terlibat di dalam kasus penembakan tersebut. Artinya pasti kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggugurkan itu. Pasal 340 itu, benar? Benar. Soal fakta perencanaan itu, kuasa hukum sudah pegang? Kalau fakta-fakta pasti kita sudah mendapatkan yang disebutkan oleh klien kita. Bahwa itu diambil dalam keadaan emosi? Ya memang pada saat itu sangat emosi ya. Oke. Artinya Anda membantah ada perencanaan dalam proses pembunuhan itu? Sampai saat ini memang kita tidak melihat ada itu. Oke. Ketika kemudian disebutkan apa yang terjadi di Saguling, itulah proses perencanaannya? Ya pasti penyidik maupun rekan-rekan kejaksaan pasti juga punya alasan tersendiri dan yang kita belum lihat sampai sekarang karena belum terima berkasnya. Nah itu yang kita tunggu supaya bisa kita pelajari juga. Kalau sejauh ini apa yang kemudian tim sudah siapkan untuk kemudian menghadapi persidangan? Tentu pasti sekali lagi Anda pasti ingin menggugurkan 340 itu. Kalau persiapan khususnya memang tidak ada karena memang ya nanti pasti kalau sudah terima berkas kita akan pelajari bersama. Kalau persiapan yang lain ya sudah mengadakan riset, ya putusan-putusan sejenis. Kemudian kita juga berkonsultasi dengan ahli-ahli, ahli pidana, psikiater. Oke. Berapa banyak saksi meringankan yang sudah disiapkan? Belum tahu. Oke. Pastinya ada, tetapi jumlahnya belum tahu. Untuk Ibu PC, Anda mengharap Bu PC terbebas dari semua tuntutan? Saya mengharapkan putusan yang terbaik untuk beliau, sesuai dengan fakta yang ada. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana perkembangan persidangan ini. Terima kasih Mbak Sarmauli Simangunsong atas waktunya hari ini, pengacara atau kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu. Ketika Anda menepuk pundak Eliezer,
Kenapa itu? Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, tiba saatnya Kompas Update bersama saya, Vidi Batlolone. Saudara, banjir di Pakistan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan memutus sejumlah akses di negara tersebut. Kerusakan besar terjadi pada jembatan, hotel, bendungan, dan bangunan yang hanyut akibat banjir besar. Banjir juga menyebabkan jalan raya, terowongan, rel kereta api, dan jembatan di Balochistan rusak parah. Rel kereta api di Provinsi Sindh juga terendam. Akibatnya memutus akses provinsi tersebut dari bagian lain negara itu selama lebih dari sebulan. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.
Dan saudara, saat ini sudah berada bersama dengan saya adalah kuasa hukum atau pengacara dari Barada Richard Eliezer yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ada Bung Roni Talapesi. Apa kabar Bung Roni? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Bung Roni, sebelum kita ngobrolin panjang dulu, saya ada hal yang menarik kemarin yang Anda lakukan begitu, dan itu tertangkap kamera ketika Anda menepuk pundak Eliezer. Iya. Kita saksikan dulu ya berikut ini. Kenapa itu? Ya Mbak Nilu, kan situasinya bukan situasi yang gampang ya. Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Ya, dia sampaikan bahwa memang dia harus mempersiapkan mental ya. Oke. Untuk menghadapi Sambo? Untuk menghadapi proses ini, persidangan. Menghadapi persidangannya atau menghadapi Verdi Sambo? Menghadapi bekas atasannya ya, pimpinannya. Artinya masih ada rasa takut dengan Verdi Sambo. Rasa kekhawatiran seperti itu. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Selama proses ini kan kita coba meyakinkan saudara Baradae ini untuk tetap konsisten karena beliau merupakan saksi kunci atau saksi mahkota yang sangat diperlukan dalam proses ini. Saya melihat bahwa konsisten ini kan semakin hari semakin baik karena kita terus pantau dan kita terus dampingi. Nah, ada dari psikolog juga ikut mendampingi, kemudian ada rohaniawan yang ikut mendampingi, kemudian juga pun ada dari LPSK ya. Jadi supaya Baradae ini siap gitu secara mental untuk menghadapi persidangan. Apakah Anda yakin ia mampu menghadapi Verdi Sambo di persidangan? Dan posisinya kan bukan dalam posisi mendukung Verdi Sambo, nanti akan bertolak belakang dengan Verdi Sambo. Bagaimana nanti Anda sebagai kuasa hukum akan bisa membuktikan satu keterangan dengan 4 keterangan berhadapan? Iya, kan yang kalau kita tahu ya, ada keterangan dari saudara Efes yang menyampaikan hajar, bukan tembak. Nah, ini yang berkembang di publik. Yang hajar itu yang di Rumah Duren 3. Rumah Duren 3. Harus kita pahami dulu nih, rangkaian dari Magelang, Saguling, sama Duren 3. Jadi kan ada fakta yang menyampaikan bahwa dari pihak sebelah sana, bahwa mereka bilang, woi hajar, bukan woi tembak. Tetapi di sini kan tidak bisa hanya keterangan hanya satu lokasi saja. Ada keterangan juga yang dari tempat yang lainnya, dari Saguling. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kemudian ada juga yang disampaikan juga bahwa tidak ada yang melihat saudara Efes menembak. Jadi ini seolah-olah bahwa yang menembak semuanya itu adalah saudara Richard Eliezer. Tetapi ini nanti kita akan buktikan di pengadilan karena ada alat bukti yang lainnya. Menurut saya begini, terlalu dini sehingga kalau kita hanya berpikir pembelaan kemudian saudara Baradae ini diberatkan, menurut saya sangat tidak adil. Dan kita juga harus tahu bahwa Baradae ini merupakan saksi kunci yang sampai saat ini didampingi oleh LPSK. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, itu sudah diatur sangat jelas bahwa saksi mahkota itu merupakan saksi yang sangat penting. Nah, di sini klien saya sangat kooperatif. Dia menunjukkan bahwa dia menyatakan kebenaran. LPSK juga kemarin sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini konsisten. Ini menjadi pertimbangan dari LPSK. Nah, nanti kita akan juga mendorong kepada LPSK terkait dengan pasal 10 ayat A Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK ini bisa memberikan rekomendasi kepada jaksa maupun hakim supaya apa? Menjadi pertimbangan ketika proses hukum ini bisa meringankan saudara Baradae. Kalau begitu saya ingin bicara soal apa yang Anda sampaikan baru-baru ini, soal kejutan di persidangan. Ada beberapa fakta yang memang belum terungkap di publik. Apa itu? Akan kita sampaikan ke persidangan. Fakta yang mana? Kejadian yang di Magelang kah? Kemudian kejadian Saguling kah? Atau kejadian Duren 3? Saya sampaikan. Kalau saya sampaikan ini merupakan bahan pembelaan saya di pengadilan. Tapi sudah ada gambarannya tentu? Sudah ada gambaran. Fakta itu adalah fakta kejadian
saat ada di semua rangkaian cerita dari semua rangkaian. Artinya di 3 lokasi itu semuanya nanti ada di situ. Ada saksi tambahan yang menguatkan itu. Saksi yang kita siapkan adalah ahli, kemudian saksi yang meringankan ya. Ada berapa orang yang Anda siap? Kurang lebih 5 orang. Sementara kita pelajari ya setiap profil dari saksi yang meringankan ini. Karena ini menjadi satu kesatuan dari asesmen dari psikolog yang kita sudah siapkan dari tim penasihat hukum. Kenapa profil anak ini seperti apa dari kecil? Saya kasih sampaikan sedikit ya, bahwa anak ini tipikalnya anak yang penurut. Keluarganya, ibunya, bapaknya, dan dia itu hangat. Mereka dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian Richard ini sejak dari kecil, dia berusaha untuk survive. Dia berusaha untuk sekolah, dia membiayai biaya sekolah dia sendiri. Kemudian ketika dia lulus, dia coba masuk ke polisi, sampai yang keempat baru bisa masuk karena umurnya sudah lewat, sudah terakhir diambillah Tantama, Brimob. Kemudian dia ini menjadi lulusan nomor 1 loh di Sulawesi Utara. Kemudian anak ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nanti kita akan menunjukkan kepada majelis hakim bahwa profil tentang Baradae ini seperti apa. Sehingga ketika dia melakukan penembakan itu dia berdasarkan perintah. Jadi yang Anda harapkan sebagai kuasa hukum adalah Richard Eliezer terbebas dari semua tuntutan? Itu kan target kami ya, tetapi dalam proses ini kami mempercayakan penegak hukum, jaksa maupun hakim akan bertindak adil sesuai dengan asas kehidupan berbangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir bahwa keadilan itu juga pun milik dari orang yang tidak mampu, orang yang tertindas, orang yang kecil, dan itu Baradae mewakili. Kalaupun tidak tercapai target itu? Saya rasa bahwa aparat penegakan hukum ini punya hati nurani. Kami yakin bahwa dalam proses ini sudah diawasi oleh publik, kemudian ini juga instruksi dari Bapak Presiden. Kami yakin bahwa penegakan hukum ini akan berjalan baik, tidak tercederai dengan perilaku atau oknum-oknum yang akan coba mengganggu proses peradilan ini. Baik, persidangan sebentar lagi, dan tentu kita juga nantikan kejutan yang Anda sebutkan. Benarkah kejutan itu kemudian bisa meringankan dan membantah atau menganulir apa yang disampaikan oleh para tersangka dalam proses rekonstruksi dan lain sebagainya. Terima kasih Bung Roni Talpesi, pengacara dan juga kuasa hukum dari Baradae Richard Eliezer. Sehat selalu. Sehat selalu, Mbak Nina. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari.
Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022. Insiden ini terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Yosua meregang nyawa di rumah atasannya Verdi Sambo yang kala itu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 hari berselang, kasus ini baru dirilis polisi. Kapolres Jakarta Selatan kala itu menyebut Yosua tewas dalam baku tembak dengan ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer. Berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara, ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua. Namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Belakangan, fakta mengejutkan disampaikan kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut ada luka tembak di bagian belakang kepala Yosua. Luka ini tak pernah disebut polisi sebelumnya. Ada lem di belakang kepala, ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut, lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Nah, itu tembakan pertama. Fakta tersebut dipastikan benar setelah proses otopsi kedua dilakukan. Memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Skenario Sambo mulai runtuh tatkala Barada Richard Eliezer mengungkap fakta baru, Sambolah dalang pembunuhan Yosua. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Belakangan, tersangka lainnya Ricky Rizal juga angkat bicara. Yang melihat yang pasti Richard. Kemudian karena dia berbalik arah, masalah Romer ada melihat ke belakang itu, dia berbalik lagi, tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak almarhum. Dia hanya melihat nembak dinding dan dekat TV tangga gitu. Itu yang dia lihat dalam rekonstruksi seperti itu. Upaya Sambo menghapus jejak pembunuhan Yosua telah gagal. Namun, dugaan pelecehan yang dituduhkan kepada Yosua terus jadi perhatian. Diketahui awalnya, dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati disebut menjadi pemicu baku tembak.
Apalagi setelah rekonstruksi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengungkap ada dugaan kuat terjadi kekerasan seksual di Magelang sehari sebelum pembunuhan Yosua. Dapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. 11 tersangka kini telah diserahkan polisi pada Kejaksaan Agung. Peradilan 2 perkara, pembunuhan dan upaya penghilangan jejak pembunuhan Yosua siap disidangkan. Penegakan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan dinanti. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kemudian jaksa mempersiapkan untuk menghadapi persidangan nanti, saya hari ini sudah bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Pak Ketut, sampai dengan saat ini bagaimana proses membuat materi dakwaan terkait dengan kasus ini? Begini, jaksa sekarang ini mempunyai waktu sebenarnya 14 hari ya untuk mempersiapkan surat dakwaan, bagaimana membangun konstruksi yuridis daripada surat dakwaan ini sehingga betul-betul cermat nantinya, tepat dan lengkap, tidak ada suatu hal yang kira-kira kurang gitu loh. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit, kasus ini mudah secara pembuktian. Karena pelakunya sudah mengaku, korbannya ada, dan alat bukti yang digunakan untuk melakukan satu pembunuhan itu ada. Yang menjadi menarik kasus ini adalah ketika pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, korbannya seorang penegak hukum, dan TKP-nya dilakukan di rumah dinas jabatan penegak hukum. Yang kemudian masih menjadi kekhawatiran publik adalah bagaimana ketika pelaku jangan sampai lolos dari pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Mungkin ia memang mengakui bahwa dirinya melakukan pembunuhan, tetapi ketika ia tidak mengakui bahwa terjadi pembunuhan berencana, karena kan sampai dengan saat ini dari pihak polisi mengenakan sanksinya adalah pembunuhan berencana. Bagaimana itu di situ, Pak Ketut? Tentunya dalam surat dakwaan khusus terhadap 5 tersangka itu kita akan dakwakan pasal primernya adalah pasal 340. Subsidiarnya adalah pasal 338. Kewajiban bagi jaksa itu adalah untuk membuktikan pasal primer terlebih dahulu. Gitu loh. Artinya apa? Kita meyakini bahwa kasus ini harus bisa kita buktikan pasal primernya seperti itu. Jadi keyakinan kekhawatiran itu ya mudah-mudahan tidak ada lah, karena dari sisi teori dan dari sisi fakta yang kita lihat sendiri ya dalam proses di media juga sudah sering diungkap ya, saya pikir 340 sih lebih pas ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Artinya Anda menjamin independensi dari para jaksa? Dari sisi independensi saya jamin sampai saat ini tidak ada tekanan apapun, tidak ada upaya-upaya apapun dari siapapun yang untuk mengintervensi proses pra penuntutan sampai penuntutan ini ya. Dan kami juga sudah menekankan pimpinan kita sudah menekankan kepada para JPU yang menangani perkara agar independen, ya, profesional, dan yang paling penting adalah berintegritas. Ada kekhawatiran juga yang muncul adalah jangan sampai, karena persidangan ini menarik begitu besar perhatian masyarakat, jangan sampai apa yang dihasilkan dalam persidangan adalah hanya untuk memuaskan dalam tanda kutip keinginan masyarakat. Begini, suatu proses hukum itu tidak ada memuaskan semua pihak. Yang paling penting bagaimana proses ini bisa diawasi, ya dikawal sehingga bisa berjalan kredibel. Bahwa nanti yang digunakan di dalam proses itu adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu harapan nanti sidangan nanti bisa berjalan dengan transparan, adil begitu, Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Om Santi-Santi Om. Om Santi-Santi Om. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340?
nggak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan dalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat, Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat, Mama. Ingat tempra. Ingat, Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat, Mama. Ingat tempra. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Dan saudara, jelang sidang Sambo, banyak sekali muncul di luar sana kekhawatiran bahwa potensi Sambo bisa lolos dari pasal 340 pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati. Dan bagaimana juga jaksa seharusnya bertindak cermat dalam proses hukum nantinya, dalam proses sidang nantinya. Kita bahas bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Profesor Adrianus Meliala. Saya langsung saja, ada beberapa hal yang digaungkan terus-menerus, yaitu soal pelecehan seksual yang kemudian terjadi kemarahan. Ya, kemungkinan itu motifnya pelecehan seksual, tapi motif dan perencanaan kan dua hal yang berbeda. Ya. Jadi dengan adanya motif, maka kemudian lalu terdakwa dalam hal ini saudara Sambo, kemudian lalu berbuat sesuatu, mempersiapkan sesuatu, berpikir sesuatu, itu kan esensi perencanaan ya. Dalam rangka membunuh almarhum J. Maka selalu dikatakan bahwa apapun motifnya tidak mempengaruhi pada
dakwaan. Oke, tapi kalau kita lihat juga Sambo kan pada saat rekonstruksi misalnya, dia menolak menyatakan dirinya menembak Yosua. Dan ini ada 2 rekonstruksi yang muncul ke publik, rekonstruksi versi polisi dengan 3 dimensinya, rekonstruksi yang kemudian dilakukan langsung di mana Sambo menolak. Apakah ini juga akan menjadi semacam peluru bagi Sambo bahwa saya bisa lolos dari 340? Ya nggak apa-apa bahwa yang bersangkutan menolak, tapi kan dalam hal ini jaksa setelah mendapat kuding dari kepolisian itu kan memiliki beberapa hal. Pertama misalnya dia memiliki alat bukti dari forensik, kan seberapa jauh sarung tangannya itu kemudian memiliki jejas dengan peluru ya, dengan musuh yang dikeluarkan. Yang kedua misalnya kesaksian dari Ricky dan kesaksian dari E. Yang ketiga bahwa keberadaan dia di situ adalah yang paling kuat motifnya dalam rangka membunuh si J ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia tidak membunuh padahal dia sendiri yang paling kuat motifnya dalam rangka untuk membunuh Yosua. Prof, Anda melihat apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada ruang-ruang rentan yang mungkin harus jadi perhatian? Yang pertama, seluruh rekonstruksi itu harus dihadirkan secara utuh gitu ya. Yang kedua, tentu saja sebagai satu cara untuk memperkuat dakwaan, maka tentu hal-hal yang bersifat melemahkan. Contoh misalnya tadi ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, itu seyogianya didismiss ya, supaya kemudian tidak membuat sangkaannya menjadi lemah. Demikian juga dalam hal ini soal Putri ya. Putri Chandrawati. Menurut Anda Putri bisa lolos dari 340? Ya kalau benar ya bahwa yang bersangkutan memang pertama tidak diikutsertakan dalam perbincangan di lantai 3 di Saguling. Juga dalam rangka berangkat dari Saguling ke Duren 3, dia juga tidak diberitahu tentang apa yang akan terjadi pada Brigadir J. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah bahwa pada saat eksekusi dilakukan, dia berada di tempat yang lain. Sehingga kemudian di ruangan yang berbeda. Ya, sehingga kemudian dia hanya tahu pada saat ada suara letusan, ledakan. Dan pada saat itu lalu kemudian Brigadir J sudah terpulang. Sekarang kalau kita melihat posisi Richard Eliezer sebagai saksi mahkota di sini, apa yang harus dikuatkan di sini untuk kemudian karena dia harus menghadapi keterangan yang berbeda dari 3 tersangka lain. Jangan lupa bahwa dalam hal ini polisi LPSK memang sudah dari awal yakin bahwa keterangan Eliezer ini memang tadi mahkota. Benar. Ditandai dengan diberikannya status JC pada dirinya. Ya. Saya pribadi dalam hal ini tidak setuju dengan pemberian JC itu. Kenapa? Karena dia harus cerita, dia ada di situ. Dengan kata lain, dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari situasi itu. Maka kalau kemudian dia berkata tentang siapa yang menjadi penembaknya, lalu apa valuable information-nya? Lalu mengapa kemudian di reward dengan JC? Tapi kalau misalnya dia tidak bicara, tidak akan terungkap misalnya kasus ini. Enggak juga, karena tadi ketika dia tidak bicara pun, ya kan? Lalu bagaimana kemudian dia menjelaskan ada situasi dia, ya kan? Jadi dengan kata lain dia harus bicara juga posisi dia yang sebetulnya terjadi apa tanpa harus di reward. Nah, maka ini dia nih, ketika dalam hal ini kepolisian LPSK sudah memberikan reward berupa JC pada dia, maka memang wajar kalau kemudian jaksa harus menilai keterangan dia sebagai valuable, sebagai berharga. Ya kan? Itu yang kemudian harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum nanti. Lalu jaksa mencecar dia dan mengatakan bahwa bohong kamu lalu dia udah dapat JC kok begitu ya. Itu. Anda melihat nanti persidangan ini akan berjalan seperti apa? Terutama pada konteks motif ya, ini saya kira akan menarik ya. Dan kalau selama ini dikatakan bahwa nanti tunggu di pengadilan dan kita akan buka apa motifnya. Nah, ketika nanti kemudian motif dibuka oleh Sambo, karena tadi Sambo sudah berada pada situasi nating tulus ya. Dan kemudian motif itu kemudian menyentuh satu pihak. Saya kira kita semua harus siap dengan situasi itu. Baik, kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang tentu saja. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi informasi di Catatan Jurnalis. Sehat selalu, Prof. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Penyelidikan dan penyidikan panjang berliku mencapai akhirnya. Persidangan yang dinanti segera tiba. Publik menanti bila mana keadilan ditegakkan dalam proses yang cepat, transparan, dan berkeadilan. Saya Diluh Puspa.
malam di Kompas TV. Sama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Babak baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua dimulai, berkas dilimpahkan, para tersangka diserahkan, sidang siap digelar. Lantas bagaimana kesiapan pihak-pihak jelang sidang? Inilah catatan jurnalis Siap-siap Sidang Sambo. Saya Niluh Puspa. Sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Dia harus mempersiapkan mental ya. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bu Roni? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340? Saudara, 3 bulan berlalu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Polisi akhirnya melimpahkan para tersangka pembunuhan dan tersangka penghalangan penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas dan penyusunan surat dakwaan ditargetkan rampung dalam sepekan. Setelah semua rampung, maka Ferdi Sambo dan tersangka lainnya siap disidang. Babak baru kasus pembunuhan Yosua dimulai. Bareskrim Polri resmi menyerahkan para tersangka pembunuhan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beberapa hari sebelum penyerahan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyatakan komitmen menuntaskan kasus Sambo secara terbuka dan transparan. Kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kini, perhatian tertuju pada jaksa penuntut umum. Jaksa diharapkan mampu menghadirkan proses peradilan yang objektif dan transparan. Kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Semua pihak bersiap menanti sidang. Harapan pun disematkan, termasuk Ferdi Sambo, otak pembunuhan Yosua.
pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Usaha Sambo menghadapi proses peradilan memang tak main-main. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini bahkan menggait 2 mantan pegawai KPK memperkuat barisan kuasa hukumnya. Sebagai advokat, saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim adalah pendampingan hukum yang secara objektif. Kasus menyita perhatian. Jutaan pasang mata diprediksi akan tertuju pada jalannya sidang. Bagaimana kesiapan semua pihak? Saya ajak Anda untuk mundur ke belakang, saudara, bagaimana kasus ini bermula. Pada 8 Juli 2022 yang lalu, Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, ditemukan tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu dikatakan kematian Brigadir Yosua ini karena baku tembak. Proses penyelidikan kasus ini berjalan lambat karena ada upaya dari sejumlah pihak untuk menghalangi proses penyelidikan kasus ini. Namun dalam sebulan polisi akhirnya bisa menemukan titik terang kasus ini. Akhirnya ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik itu pembunuhan berencana maupun penghalangan penyelidikan. Dan saudara, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ferdi Sambo yang diduga menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo membuat perencanaan lalu memerintahkan anak buahnya, Barada Richard Eliezer, menembak Yosua pertama kali. Untuk menutupi kejahatan, Sambo membuat skenario palsu. Terjadi pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo, yang kemudian memicu terjadi baku tembak tersebut. Ajudan Sambo yang lain, Bribka Riki Rizal, dan sopir pribadi Sambo, Kuat Ma'ruf, diduga mengetahui perencanaan pembunuhan, bahkan Kuat disebut menyaksikan penembakan Yosua. Sementara itu, saudara, para tersangka penghalangan penyelidikan selain Ferdi Sambo adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dan yang mencuri perhatian saudara, usai pelimpahan berkas dan tersangka kemarin, sebelum meninggalkan Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo sempat mengucapkan permintaan maaf kepada sejumlah pihak, termasuk orang tua Brigadir Yosua. Istri saya, tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang. Tangan Bapak justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Dan saudara, bagaimana kemudian kesiapan para pihak dalam menghadapi sidang nanti? Saya akan menuju ke salah satu pengacara dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Sarmauli Simangunsong. Dan saya juga nanti akan menemui pengacara dari saksi mahkota kasus ini, Barada Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi. Benarkah Roni akan menghadirkan fakta mengejutkan di persidangan? Apa itu? Ikuti saya, saudara. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dan juga istrinya Putri Chandrawati menghadapi sidang yang mungkin saja sebentar lagi akan digelar, saya sudah bersama dengan Sarmauli Simangunsong, pengacara dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saya pertama ingin tahu dulu, kapan terakhir bertemu dengan baik itu Bu Putri atau Pak Ferdi? Saya terakhir bertemu dengan
Pak FS itu pada saat tahap 2. Oke, pelimpahan berkas kemarin. Juga dengan Ibu PC di hari yang sama, sore harinya ketika sudah masuk urutan. Oke, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saya yang bertemu dengan Ibu ya, kalau fisik ya biasa saja, sehat. Kalau dari psikisnya ya pasti sedih ya, karena tetap di dalam tahanan terpisah dengan anak-anaknya. Psikisnya masih merasa trauma misalnya, karena selama ini sering disebutkan Bu PC dalam kondisi trauma. Kalau kondisi traumanya saya tidak bisa menjawab secara psikisnya ya, karena saya bukan psikolog. Tapi kalau waktu ketemu sama saya menangis kalau bicara. Saat di rutan itu? Ya, sambil menangis. Apa yang sempat Bu PC sampaikan misalnya ke Mbak Sarma? Ya pasti keluh kesah gitu, tapi secara persisnya mungkin saya nggak bisa, tidak bisa menyampaikan secara detail, tetapi ya sudah seperti yang pernah beliau ucapkan ya, saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini, dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal karena ada pelecehan seksual, ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Benarkah terjadi pelecehan seksual itu? Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak, beli sekarang. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. BLT kembali dikucurkan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Setiap KPM mendapatkan Rp600.000 yang dibayarkan sebesar Rp300.000 untuk setiap periode. PT Pos Indonesia menerapkan 3 metode. KPM diminta menyiapkan sejumlah dokumen yang sebelumnya sudah diberikan oleh RT RW masing-masing. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas.
Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Anda tentu memang lebih fokus kepada Bu PC ya. Iya. Tapi bagaimanapun Anda satu tim juga dengan Arman Hanis Iya, betul. Untuk menjadi kuasa hukum dari Pak Ferdy Sambo. Betul. Kalau Pak Ferdy Sambo sejauh ini komunikasi dalam tim, kondisinya bagaimana secara mental dalam menghadapi persidangan? Karena ini udah ada babak baru gitu dalam kasus ini. Ya, pada prinsipnya Pak FS maupun Ibu PC dan sama juga seperti kita tim berharap supaya proses persidangan ini segera berjalan. Jadi semua fakta-fakta yang memang sudah ada, yang kita ketahui sampai saat ini bisa kita sajikan di persidangan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Karena sidangnya kan nanti terbuka. Terbuka, betul. Ya. Sejauh ini tim akan berfokus pada apa nanti di persidangan ini? Tentunya seperti yang sudah tim kita juga sampaikan, ada beberapa fase kejadian supaya kita jernih berpikir dan melihat runtutan peristiwanya. Yang pertama itu dari mulai kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 Juli yang di Magelang sampai dengan tanggal 8 pagi, itu fase pertama yang kejadian penembakan. Iya. Kemudian kita ketahui bersama ada fase kedua yang disebut fase rekayasa atau fase kebohongan lah yang kita sudah ketahui bersama. Dan kemudian fase yang ketiga, ketika rekayasa itu sudah diketahui. Terbongkar dan kemudian ada yang baru. Ya, kita akan fokus ke situ dan supaya berpikirnya jernih, kita harus memisahkan kejadian tersebut. Bahwa apa sebab akibatnya kejadian ini, apa sebab akibatnya, dan yang ketiga ini kan yang di fase ketiga ini kemudian sudah berubah. Semua BAP juga kemudian isinya berubah mengenai peristiwa yang fase pertama. Oke, kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Kejadian itu memang mengarah pada pelecehan seksual? Bisa dibilang seperti itu. Oke, dan Bu PC konsisten menyebut bahwa terjadi hal itu? Dari pertama BAP sampai dengan BAP yang terakhir itu keterangan klien kami konsisten bahwa ada kejadian di Magelang mulai dari tanggal 4 itu ada beberapa rangkaian peristiwa tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli. Oke, berarti termasuk secara detail menjelaskan soal ada pelecehan atau mengarah ke pelecehan itu. Oke, saya sekarang ingin berpindah ke Saguling. Ketika di Saguling, apakah Bu PC mendengar, mengetahui ada rencana, ada perintah dari Pak FS kepada Ricky dan juga Richard Eliezer? Dari keterangan klien kami tidak tahu. Oke. Gitu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Oke, ini yang di Saguling ya? Iya. Pada tanggal 8 saat baru nyampe Jakarta ya? Iya. Okay. Ya, kalau bisa kita lihat di rekonstruksi, pada saat Pak FS panggil RR menggunakan HT, kemudian Ibu PC kan masuk
kamar, ya, sampai dengan keluar sudah mau langsung isoman ke Duren 3. Oke, sekarang saya pindah lagi ke soal Duren 3-nya. Ketika proses eksekusi itu terjadi, tentu itu tidak berdiri sendiri langsung eksekusi ya, tetapi ada ribut-ribut dan lain sebagainya. Kalau keterangan Bu Pece, apa yang terjadi saat itu? Beliau ada di dalam kamar. Kamar itu dekat dengan ruangan eksekusi. Artinya ketika ruangan itu dekat dengan kamarnya, ada keributan di luar terdengar dong sama Bu Pece. Keterangan klien kami, dia tidak mendengar jelas gitu, tidak dengar jelas, hanya sayup-sayup ada suara orang, tapi tidak tahu apa gitu. Ada kejadian, beliau juga masih di dalam kamar. Setelah ada suara tembakan baru keluar? Tidak keluar. Tidak ada keinginan untuk tahu misalnya apa yang terjadi di luar? Sepertinya mungkin kejadiannya sangat cepat ya, jadi habis kejadian mungkin selang berapa menit kemudian baru dijemput oleh Bapak AFS, ya kemudian dibawa keluar dan diperintahkan untuk kembali ke Saguling. Tidak dijelaskan juga apapun di situ saat itu oleh Pak AFS? Tidak. Oke, jadi langsung saja bergeser ke sepertinya rumah Saguling. Bisa dilihat pada saat rekonstruksi kan semua live ya. Dari semua bukti yang Anda punya, keterangan-keterangan saksi yang tentu meringankan klien Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Itu pasal yang luar biasa. Iya. Ya, jadi kalau dari fakta-fakta yang kita tahu, dari keterangan juga dari klien kami maupun saksi-saksi lain, ya sampai saat ini kami yakin bahwa beliau tidak terlibat. Tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat pada saat kejadian di Duren 3. Rekan Anda, Febri Diansyah, sempat menyebutkan bahwa soal memaksakan yang tidak bersalah itu juga bukan hal yang benar. Siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Artinya tim kuasa hukum merasa bahwa Bu Pece tidak bersalah di sini? Kalau kita bilang tim kuasa hukum merasa Bu Pece tidak bersalah, ya seperti yang saya tadi sebutkan, memang fakta-faktanya demikian. Fakta-faktanya tidak ada yang mendukung bahwa beliau ikut terlibat di dalam kasus penembakan tersebut. Artinya pasti kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggugurkan itu. Pasal 340 itu, benar? Benar. Soal fakta perencanaan itu, kuasa hukum sudah pegang? Kalau fakta-fakta pasti kita sudah mendapatkan yang disebutkan oleh klien kita. Bahwa itu diambil dalam keadaan emosi? Ya memang pada saat itu sangat emosi ya. Oke. Artinya Anda membantah ada perencanaan dalam proses pembunuhan itu? Sampai saat ini memang kita tidak melihat ada itu. Oke. Ketika kemudian disebutkan apa yang terjadi di Saguling, itulah proses perencanaannya? Ya pasti penyidik maupun rekan-rekan kejaksaan pasti juga punya alasan tersendiri dan yang kita belum lihat sampai sekarang karena belum terima berkasnya. Nah itu yang kita tunggu supaya bisa kita pelajari juga. Kalau sejauh ini apa yang kemudian tim sudah siapkan untuk kemudian menghadapi persidangan? Tentu pasti sekali lagi Anda pasti ingin menggugurkan 340 itu. Kalau persiapan khususnya memang tidak ada karena memang ya nanti pasti kalau sudah terima berkas kita akan pelajari bersama. Kalau persiapan yang lain ya sudah mengadakan riset ya, putusan-putusan sejenis, kemudian kita juga berkonsultasi dengan ahli-ahli, ahli pidana, psikiater. Oke. Berapa banyak saksi meringankan yang sudah disiapkan? Belum tahu. Oke. Pastinya ada, tetapi jumlahnya belum tahu. Untuk Ibu Pece, Anda mengharap Bu Pece terbebas dari semua tuntutan? Saya mengharapkan putusan yang terbaik untuk beliau, sesuai dengan fakta yang ada. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana perkembangan persidangan ini. Terima kasih Mbak Sarmauli Simangunson atas waktunya hari ini, pengacara atau kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu. Ketika Anda menepuk pundak Eliezer,
Kenapa itu? Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin luar Indo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, tiba saatnya Kompas Update bersama saya, Vidi Batlolone. Saudara, banjir di Pakistan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan memutus sejumlah akses di negara tersebut. Kerusakan besar terjadi pada jembatan, hotel, bendungan, dan bangunan yang hanyut akibat banjir besar. Banjir juga menyebabkan jalan raya, terowongan, rel kereta api, dan jembatan di Balukistan rusak parah. Rel kereta api di Provinsi Sindh juga terendam. Akibatnya memutus akses provinsi tersebut dari bagian lain negara itu selama lebih dari sebulan. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.
Dan saudara, saat ini sudah berada bersama dengan saya adalah kuasa hukum atau pengacara dari Barada Richard Eliezer yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ada Bung Roni Talapesi. Apa kabar Bung Roni? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Bung Roni, sebelum kita ngobrolin panjang dulu, saya ada hal yang menarik kemarin yang Anda lakukan begitu, dan itu tertangkap kamera ketika Anda menepuk pundak Eliezer. Iya. Kita saksikan dulu ya berikut ini. Kenapa itu? Ya Mbak Nilu, kan situasinya bukan situasi yang gampang ya. Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Ya, dia sampaikan bahwa memang dia harus mempersiapkan mental ya. Oke. Untuk menghadapi Sambo? Untuk menghadapi proses ini persidangan. Menghadapi persidangannya atau menghadapi Verdi Sambo? Menghadapi bekas atasannya ya, pimpinannya. Artinya masih ada rasa takut dengan Verdi Sambo. Rasa kekhawatiran seperti itu. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Selama proses ini kan kita coba meyakinkan saudara Baradae ini untuk tetap konsisten karena beliau merupakan saksi kunci atau saksi mahkota yang sangat diperlukan dalam proses ini. Saya melihat bahwa konsisten ini kan semakin hari semakin baik karena kita terus pantau dan kita terus dampingi. Nah, ada dari psikolog juga ikut mendampingi, kemudian ada rohaniawan yang ikut mendampingi, kemudian juga pun ada dari LPSK ya. Jadi supaya Baradae ini siap gitu secara mental untuk menghadapi persidangan. Apakah Anda yakin ia mampu menghadapi Verdi Sambo di persidangan? Dan posisinya kan bukan dalam posisi mendukung Verdi Sambo, nanti akan bertolak belakang dengan Verdi Sambo. Bagaimana nanti Anda sebagai kuasa hukum akan bisa membuktikan satu keterangan dengan 4 keterangan berhadapan? Iya, kan yang kalau kita tahu ya, ada keterangan dari saudara Efes yang menyampaikan hajar, bukan tembak. Nah, ini yang berkembang di publik. Yang hajar itu yang di Rumah Duren 3. Rumah Duren 3. Harus kita pahami dulu nih, rangkaian dari Magelang, Saguling, sama Duren 3. Jadi kan ada fakta yang menyampaikan bahwa dari pihak sebelah sana, bahwa mereka bilang, woi hajar, bukan woi tembak. Tetapi di sini kan tidak bisa hanya keterangan hanya satu lokasi saja. Ada keterangan juga yang dari tempat yang lainnya, dari Saguling. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kemudian ada juga yang disampaikan juga bahwa tidak ada yang melihat saudara Efes menembak. Jadi ini seolah-olah bahwa yang menembak semuanya itu adalah saudara Richard Eliezer. Tetapi ini nanti kita akan buktikan di pengadilan karena ada alat bukti yang lainnya. Menurut saya begini, terlalu dini sehingga kalau kita hanya berpikir pembelaan kemudian saudara Baradae ini diberatkan, menurut saya sangat tidak adil. Dan kita juga harus tahu bahwa Baradae ini merupakan saksi kunci yang sampai saat ini didampingi oleh LPSK. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, itu sudah diatur sangat jelas bahwa saksi mahkota itu merupakan saksi yang sangat penting. Nah, di sini klien saya sangat kooperatif. Dia menunjukkan bahwa dia menyatakan kebenaran. LPSK juga kemarin sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini konsisten. Ini menjadi pertimbangan dari LPSK. Nah, nanti kita akan juga mendorong kepada LPSK terkait dengan pasal 10 ayat A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK ini bisa memberikan rekomendasi kepada jaksa maupun hakim supaya apa? Menjadi pertimbangan ketika proses hukum ini bisa meringankan saudara Baradae. Kalau begitu saya ingin bicara soal apa yang Anda sampaikan baru-baru ini, soal kejutan di persidangan. Ada beberapa fakta yang memang belum terungkap di publik. Apa itu? Akan kita sampaikan ke persidangan. Fakta yang mana? Kejadian yang di Magelang kah? Kemudian kejadian Saguling kah? Atau kejadian Duren 3? Saya belum bisa sampaikan. Kalau saya sampaikan ini merupakan bahan pembelaan saya di pengadilan. Tapi sudah ada gambarannya tentu? Sudah ada gambaran. Fakta itu adalah fakta kejadian
Ya, saat ada di semua rangkaian cerita dari semua rangkaian. Iya. Artinya di 3 lokasi itu semuanya nanti ada di situ. Ada saksi tambahan yang menguatkan itu. Saksi yang kita siapkan adalah ahli, kemudian saksi yang meringankan ya. Ada berapa orang yang Anda siap? Kurang lebih 5 orang. Sementara kita pelajari ya setiap profil dari saksi yang meringankan ini. Karena ini menjadi satu kesatuan dari asesmen dari psikolog yang kita sudah siapkan dari tim penasihat hukum. Kenapa profil anak ini seperti apa dari kecil? Saya kasih sampaikan sedikit ya, bahwa anak ini tipikalnya anak yang penurut. Keluarganya, ibunya, bapaknya, dan dia itu hangat. Mereka dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian Richard ini sejak dari kecil, dia berusaha untuk survive. Dia berusaha untuk sekolah, dia membiayai biaya sekolah dia sendiri. Kemudian ketika dia lulus, dia coba masuk ke polisi, sampai yang keempat baru bisa masuk karena umurnya ini umurnya sudah lewat, sudah terakhir diambillah Tantama, Brimob. Kemudian dia ini menjadi lulusan nomor 1 loh di Sulawesi Utara. Kemudian anak ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nanti kita akan menunjukkan kepada majelis hakim bahwa profil tentang Baradae ini seperti apa. Sehingga ketika dia melakukan penembakan itu dia berdasarkan perintah. Jadi yang Anda harapkan sebagai kuasa hukum adalah Richard Eliezer terbebas dari semua tuntutan? Itu kan target kami ya. Tetapi dalam proses ini kami mempercayakan penegak hukum, jaksa maupun hakim akan bertindak adil sesuai dengan asas kehidupan berbangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir bahwa keadilan itu juga pun milik dari orang yang tidak mampu, orang yang tertindas, orang yang kecil, dan itu Baradae mewakili. Kalaupun tidak tercapai target itu? Saya rasa bahwa aparat penegakan hukum ini punya hati nurani. Kami yakin bahwa dalam proses ini sudah diawasi oleh publik, kemudian ini juga instruksi dari Bapak Presiden. Kami yakin bahwa penegakan hukum ini akan berjalan baik, tidak tercederai dengan perilaku atau oknum-oknum yang akan coba mengganggu proses peradilan ini. Baik, persidangan sebentar lagi, dan tentu kita juga nantikan kejutan yang Anda sebutkan. Benarkah kejutan itu kemudian bisa meringankan dan membantah atau menganulir apa yang disampaikan oleh para tersangka dalam proses rekonstruksi dan lain sebagainya. Terima kasih, Bung Roni Talpesi, pengacara dan juga kuasa hukum dari Baradae Richard Eliezer. Sehat selalu. Sehat selalu, Mbak Nina. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstano Lesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari.
Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022. Insiden ini terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Yosua meregang nyawa di rumah atasannya Verdi Sambo yang kala itu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 hari berselang, kasus ini baru dirilis polisi. Kapolres Jakarta Selatan kala itu menyebut Yosua tewas dalam baku tembak dengan ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer. Berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara, ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua. Namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Belakangan, fakta mengejutkan disampaikan kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut ada luka tembak di bagian belakang kepala Yosua. Luka ini tak pernah disebut polisi sebelumnya. Ada lem di belakang kepala, ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut, lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Nah, itu tembakan pertama. Fakta tersebut dipastikan benar setelah proses otopsi kedua dilakukan. Memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Skenario Sambo mulai runtuh tatkala Barada Richard Eliezer mengungkap fakta baru, Sambolah dalang pembunuhan Yosua. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ada perubahan. Belakangan, tersangka lainnya Ricky Rizal juga angkat bicara. Dia melihat yang pasti Richard. Kemudian karena dia berbalik arah, masalah Romer ada melihat ke belakang itu, dia berbalik lagi, tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak almarhum. Dia hanya melihat nembak dinding dan dekat TV tangga gitu. Itu yang dia lihat dalam rekonstruksi seperti itu. Upaya Sambo menghapus jejak pembunuhan Yosua telah gagal. Namun, dugaan pelecehan yang dituduhkan kepada Yosua terus jadi perhatian. Diketahui awalnya, dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati disebut menjadi pemicu baku tembak.
Apalagi setelah rekonstruksi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengungkap ada dugaan kuat terjadi kekerasan seksual di Magelang sehari sebelum pembunuhan Yosua. Dapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. 11 tersangka kini telah diserahkan polisi pada Kejaksaan Agung. Peradilan 2 perkara, pembunuhan dan upaya penghilangan jejak pembunuhan Yosua siap disidangkan. Penegakan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan dinanti. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kemudian jaksa mempersiapkan untuk menghadapi persidangan nanti, saya hari ini sudah bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Pak Ketut, sampai dengan saat ini bagaimana proses membuat materi dakwaan terkait dengan kasus ini? Begini, jaksa sekarang ini mempunyai waktu sebenarnya 14 hari untuk mempersiapkan surat dakwaan, bagaimana membangun konstruksi yuridis daripada surat dakwaan ini sehingga betul-betul cermat nantinya, tepat dan lengkap, tidak ada suatu hal yang kira-kira kurang gitu loh. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Karena pelakunya sudah mengaku, korbannya ada, dan alat bukti yang digunakan untuk melakukan satu pembunuhan itu ada. Yang menjadi menarik kasus ini adalah ketika pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, korbannya seorang penegak hukum, dan TKP-nya dilakukan di rumah dinas jabatan penegak hukum. Yang kemudian masih menjadi kekhawatiran publik adalah bagaimana ketika pelaku jangan sampai lolos dari pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Mungkin ia memang mengakui bahwa dirinya melakukan pembunuhan, tetapi ketika ia tidak mengakui bahwa terjadi pembunuhan berencana, karena kan sampai dengan saat ini dari pihak polisi mengenakan sanksinya adalah pembunuhan berencana. Bagaimana itu di situ, Pak Ketut? Tentunya dalam surat dakwaan khusus terhadap 5 tersangka itu kita akan dakwakan pasal primernya adalah pasal 340. Subsidiarnya adalah pasal 338. Kewajiban bagi jaksa itu adalah untuk membuktikan pasal primer terlebih dahulu. Gitu loh. Artinya apa? Kita meyakini bahwa kasus ini harus bisa kita buktikan pasal primernya seperti itu. Jadi keyakinan kekhawatiran itu ya mudah-mudahan tidak ada lah, karena dari sisi teori dan dari sisi fakta yang kita lihat sendiri ya, dalam proses di media juga sudah sering diungkap ya, saya pikir 340 sih lebih pas ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Artinya Anda menjamin independensi dari para jaksa? Dari sisi independensi saya jamin sampai saat ini tidak ada tekanan apapun, tidak ada upaya-upaya apapun dari siapapun yang untuk mengintervensi proses pra penuntutan sampai penuntutan ini ya. Dan kami juga sudah menekankan pimpinan kita sudah menekankan kepada para JPU yang menangani perkara agar independen, ya, profesional, dan yang paling penting adalah berintegritas. Ada kekhawatiran juga yang muncul adalah jangan sampai, karena persidangan ini menarik begitu besar perhatian masyarakat, jangan sampai apa yang dihasilkan dalam persidangan adalah hanya untuk memuaskan dalam tanda kutip keinginan masyarakat. Begini, suatu proses hukum itu tidak ada memuaskan semua pihak. Yang paling penting bagaimana proses ini bisa diawasi, ya dikawal sehingga bisa berjalan kredibel. Bahwa nanti yang digunakan di dalam proses itu adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu harapan nanti sidangan nanti bisa berjalan dengan transparan, adil begitu. Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Om Santi-Santi Om. Om Santi-Santi Om. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340?
Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan dalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Dan saudara, jelang sidang Sambo, banyak sekali muncul di luar sana kekhawatiran bahwa potensi Sambo bisa lolos dari pasal 340 pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati. Dan bagaimana juga jaksa seharusnya bertindak cermat dalam proses hukum nantinya, dalam proses sidang nantinya. Kita bahas bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Profesor Adrianus Meliala. Saya langsung saja, ada beberapa hal yang digaungkan terus-menerus, yaitu soal pelecehan seksual yang kemudian terjadi kemarahan. Ya, kemungkinan itu motifnya pelecehan seksual, tapi motif dan perencanaan kan dua hal yang berbeda. Ya. Jadi dengan adanya motif, maka kemudian lalu terdakwa dalam hal ini saudara Sambo, kemudian lalu berbuat sesuatu, mempersiapkan sesuatu, berpikir sesuatu, itu kan esensi perencanaan ya. Dalam rangka membunuh almarhum J. Maka selalu dikatakan bahwa apapun motifnya tidak mempengaruhi pada
dakwaan. Oke, tapi kalau kita lihat juga Sambo kan pada saat rekonstruksi misalnya, dia menolak menyatakan dirinya menembak Yosua. Dan ini ada 2 rekonstruksi yang muncul ke publik, rekonstruksi versi polisi dengan 3 dimensinya, rekonstruksi yang kemudian dilakukan langsung di mana Sambo menolak. Apakah ini juga akan menjadi semacam peluru bagi Sambo bahwa saya bisa lolos dari 340? Ya, nggak apa-apa bahwa yang bersangkutan menolak. Tapi kan dalam hal ini jaksa setelah mendapat kuding dari kepolisian itu kan memiliki beberapa hal. Pertama misalnya dia memiliki alat bukti dari forensik, kan? Seberapa jauh sarung tangannya itu kemudian memiliki jejas dengan peluru, ya, dengan musuh yang dikeluarkan. Yang kedua misalnya kesaksian dari Ricky dan kesaksian dari E. Yang ketiga bahwa keberadaan dia di situ adalah yang paling kuat motifnya dalam rangka membunuh si J ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia tidak membunuh padahal dia sendiri yang paling kuat paling kuat motifnya dalam rangka untuk membunuh Yosua. Prof, Anda melihat apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada ruang-ruang rentan yang mungkin harus jadi perhatian? Yang pertama, seluruh rekonstruksi itu harus dihadirkan secara utuh gitu ya. Yang kedua, tentu saja sebagai satu cara untuk memperkuat dakwaan, maka tentu hal-hal yang bersifat melemahkan. Contoh misalnya tadi ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, itu seyogianya didismiss ya, supaya kemudian tidak membuat sangkaannya menjadi lemah. Demikian juga dalam hal ini soal Putri ya. Putri Chandrawati. Menurut Anda Putri bisa lolos dari 340? Ya kalau benar ya bahwa yang bersangkutan memang pertama tidak diikutsertakan dalam perbincangan di lantai 3 di Saguling. Juga dalam rangka berangkat dari Saguling ke Duren 3, dia juga tidak diberitahu tentang apa yang akan terjadi pada Brigadir J. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah bahwa pada saat eksekusi dilakukan, dia berada di tempat yang lain. Sehingga kemudian di ruangan yang berbeda. Ya, sehingga kemudian dia hanya tahu pada saat ada suara letusan, ledakan. Dan pada saat itu lalu kemudian Brigadir J sudah terpulang. Sekarang kalau kita melihat posisi Richard Eliezer sebagai saksi mahkota di sini, apa yang harus dikuatkan di sini untuk kemudian karena dia harus menghadapi keterangan yang berbeda dari 3 tersangka lain. Jangan lupa bahwa dalam hal ini polisi LPSK memang sudah dari awal yakin bahwa keterangan Eliezer ini memang tadi mahkota ditandai dengan diberikannya status JC pada dirinya. Ya. Saya pribadi dalam hal ini tidak setuju dengan pemberian JC itu. Kenapa? Karena dia harus cerita, dia ada di situ. Dengan kata lain, dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari situasi itu. Maka kalau kemudian dia berkata tentang siapa yang menjadi penembaknya, lalu apa valuable information-nya? Lalu mengapa kemudian lalu di reward dengan JC? Tapi kalau misalnya dia tidak bicara, tidak akan terungkap misalnya kasus ini. Enggak juga kan tadi. Ketika dia tidak bicara pun, ya kan? Lalu bagaimana kemudian dia menjelaskan ada situasi dia, ya kan? Jadi dengan kata lain dia harus bicara juga posisi dia yang sebetulnya terjadi apa tanpa harus di reward. Nah, maka ini dia nih, ketika dalam hal ini kepolisian LPSK sudah memberikan reward berupa JC pada dia, maka memang wajar kalau kemudian jaksa harus menilai keterangan dia sebagai valuable, sebagai berharga. Ya kan? Itu yang kemudian harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum nanti. Lalu jaksa mencecar dia dan mengatakan bahwa bohong kamu loh, dia udah dapat JC kok begitu ya. Itu. Anda melihat nanti persidangan ini akan berjalan seperti apa? Terutama pada konteks motif ya, ini saya kira akan menarik ya. Dan kalau selama ini dikatakan bahwa nanti tunggu di pengadilan dan kita akan buka apa motifnya. Nah, ketika nanti kemudian motif dibuka oleh Sambo, karena tadi Sambo sudah berada pada situasi tating tulus ya. Dan kemudian motif itu kemudian menyentuh satu pihak. Saya kira kita semua harus siap dengan situasi itu. Baik, kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang tentu saja. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi informasi di Catatan Jurnalis. Sehat selalu, Prof. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Penyelidikan dan penyidikan panjang berliku mencapai akhirnya. Persidangan yang dinanti segera tiba. Publik menanti bila mana keadilan ditegakkan dalam proses yang cepat, transparan, dan berkeadilan. Saya Diluh Puspa.
malam di Kompas TV. Sama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Babak baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua dimulai, berkas dilimpahkan, para tersangka diserahkan, sidang siap digelar. Lantas bagaimana kesiapan pihak-pihak jelang sidang? Inilah catatan jurnalis Siap-siap Sidang Sambo. Saya Niluh Puspa. Sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Dia harus mempersiapkan mental ya. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340? Saudara, 3 bulan berlalu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Polisi akhirnya melimpahkan para tersangka pembunuhan dan tersangka penghalangan penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas dan penyusunan surat dakwaan ditargetkan rampung dalam sepekan. Setelah semua rampung, maka Ferdi Sambo dan tersangka lainnya siap disidang. Babak baru kasus pembunuhan Yosua dimulai. Bareskrim Polri resmi menyerahkan para tersangka pembunuhan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beberapa hari sebelum penyerahan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyatakan komitmen menuntaskan kasus Sambo secara terbuka dan transparan. Kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kini, perhatian tertuju pada jaksa penuntut umum. Jaksa diharapkan mampu menghadirkan proses peradilan yang objektif dan transparan. Kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Semua pihak bersiap menanti sidang. Harapan pun disematkan, termasuk Ferdi Sambo, otak pembunuhan Yosua.
pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Usaha Sambo menghadapi proses peradilan memang tak main-main. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini bahkan menggait 2 mantan pegawai KPK, memperkuat barisan kuasa hukumnya. Sebagai advokat, saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung, sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim adalah pendampingan hukum yang secara objektif. Kasus menyita perhatian. Jutaan pasang mata diprediksi akan tertuju pada jalannya sidang. Bagaimana kesiapan semua pihak? Saya ajak Anda untuk mundur ke belakang, saudara, bagaimana kasus ini bermula. Pada 8 Juli 2022 yang lalu, Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, ditemukan tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu dikatakan kematian Brigadir Yosua ini karena baku tembak. Proses penyelidikan kasus ini berjalan lambat karena ada upaya dari sejumlah pihak untuk menghalangi proses penyelidikan kasus ini. Namun dalam sebulan polisi akhirnya bisa menemukan titik terang kasus ini. Akhirnya ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik itu pembunuhan berencana maupun penghalangan penyelidikan. Dan saudara, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ferdi Sambo yang diduga menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo membuat perencanaan lalu memerintahkan anak buahnya, Barada Richard Eliezer, menembak Yosua pertama kali. Untuk menutupi kejahatan, Sambo membuat skenario palsu. Terjadi pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo, yang kemudian memicu terjadi baku tembak tersebut. Ajudan Sambo yang lain, Bribka Riki Rizal, dan sopir pribadi Sambo, Kuat Ma'ruf, diduga mengetahui perencanaan pembunuhan, bahkan Kuat disebut menyaksikan penembakan Yosua. Sementara itu, saudara, para tersangka penghalangan penyelidikan selain Ferdi Sambo adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Bayi Kuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dan yang mencuri perhatian saudara, usai pelimpahan berkas dan tersangka kemarin, sebelum meninggalkan Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo sempat mengucapkan permintaan maaf kepada sejumlah pihak, termasuk orang tua Brigadir Yosua. Istri saya, tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang. Tangan Bapak justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Dan saudara, bagaimana kemudian kesiapan para pihak dalam menghadapi sidang nanti? Saya akan menuju ke salah satu pengacara dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Sarmauli Simangunsong. Dan saya juga nanti akan menemui pengacara dari saksi mahkota kasus ini, Barada Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi. Benarkah Roni akan menghadirkan fakta mengejutkan di persidangan? Apa itu? Ikuti saya, saudara. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dan juga istrinya Putri Chandrawati menghadapi sidang yang mungkin saja sebentar lagi akan digelar, saya sudah bersama dengan Sarmauli Simangunsong, pengacara dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saya pertama ingin tahu dulu, kapan terakhir bertemu dengan baik itu Bu Putri atau Pak Ferdi? Saya terakhir bertemu dengan
Pak FS itu pada saat tahap 2. Oke, pelimpahan berkas kemarin. Ya, juga dengan Ibu PC di hari yang sama, sore harinya ketika sudah masuk urutan. Oke, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saya yang bertemu dengan Ibu ya, kalau fisik ya biasa saja, sehat. Kalau dari psikisnya ya pasti sedih ya, karena tetap di dalam tahanan terpisah dengan anak-anaknya. Psikisnya masih merasa trauma misalnya, karena selama ini sering disebutkan Bu PC dalam kondisi trauma. Kalau kondisi traumanya saya tidak bisa menjawab secara psikisnya ya, karena saya bukan psikolog, tapi kalau waktu ketemu sama saya menangis kalau bicara. Saat di rutan itu? Ya, sambil menangis. Apa yang sempat Bu PC sampaikan misalnya ke Mbak Sarma? Ya, pasti keluh kesah gitu, tapi secara persisnya mungkin saya nggak bisa, tidak bisa menyampaikan secara detail, tetapi ya sudah, seperti yang pernah beliau ucapkan ya, saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini, dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal karena ada pelecehan seksual, ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Benarkah terjadi pelecehan seksual itu? Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. BLT kembali dikucurkan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Setiap KPM mendapatkan Rp600.000 yang dibayarkan sebesar Rp300.000 untuk setiap periode. PT Pos Indonesia menerapkan 3 metode. KPM diminta menyiapkan sejumlah dokumen yang sebelumnya sudah diberikan oleh RT RW masing-masing. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas.
Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Anda tentu memang lebih fokus kepada Bu PC ya. Iya. Tapi bagaimanapun Anda satu tim juga dengan Arman Hanis Iya, betul. Untuk menjadi kuasa hukum dari Pak Ferdi Sambo. Betul. Kalau Pak Ferdi Sambo sejauh ini komunikasi dalam tim kondisinya bagaimana secara mental dalam menghadapi persidangan? Karena ini udah ada babak baru gitu dalam kasus ini. Ya, pada prinsipnya Pak FS maupun Ibu PC dan sama juga seperti kita tim berharap supaya proses persidangan ini segera berjalan. Jadi semua fakta-fakta yang memang sudah ada yang kita ketahui sampai saat ini bisa kita sajikan di persidangan yang bisa dilihat oleh masyarakat, karena sidangnya kan nanti terbuka. Terbuka, betul. Ya. Sejauh ini tim akan berfokus pada apa nanti di persidangan ini? Tentunya seperti yang sudah tim kita juga sampaikan, ada beberapa fase kejadian supaya kita jernih berpikir dan melihat runtutan peristiwanya. Yang pertama itu dari mulai kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 Juli yang di Magelang sampai dengan tanggal 8 pagi. Itu fase pertama yang kejadian penembakan. Iya. Kemudian kita ketahui bersama ada fase kedua yang disebut fase rekayasa atau fase kebohongan lah yang kita sudah ketahui bersama. Dan kemudian fase yang ketiga ketika rekayasa itu sudah diketahui. Terbongkar dan kemudian ada yang baru. Ya, kita akan fokus ke situ dan supaya berpikirnya jernih kita harus memisahkan kejadian tersebut. Bahwa apa sebab akibatnya kejadian ini, apa sebab akibatnya, dan yang ketiga ini kan yang di fase ketiga ini kemudian sudah berubah. Semua BAP juga kemudian isinya berubah mengenai peristiwa yang fase pertama. Oke, kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Kejadian itu memang mengarah pada pelecehan seksual? Bisa dibilang seperti itu. Oke, dan Bu PC konsisten menyebut bahwa terjadi hal itu? Dari pertama BAP sampai dengan BAP yang terakhir itu keterangan klien kami konsisten bahwa ada kejadian di Magelang mulai dari tanggal 4 itu ada beberapa rangkaian peristiwa tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli. Oke, berarti termasuk secara detail menjelaskan soal ada pelecehan atau mengarah ke pelecehan itu. Oke, saya sekarang ingin berpindah ke Saguling. Ketika di Saguling, apakah Bu PC mendengar, mengetahui ada rencana, ada perintah dari Pak FS kepada Ricky dan juga Richard Eliezer? Dari keterangan klien kami tidak tahu. Oke. Gitu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Oke, ini yang di Saguling ya? Iya. Pada tanggal 8 saat baru nyampe Jakarta ya? Iya. Okay. Ya, kalau bisa kita lihat di rekonstruksi pada saat Pak FS panggil RR menggunakan HT, kemudian Ibu PC kan masuk
kamar, ya, sampai dengan keluar sudah mau langsung isoman ke Duren 3. Oke, sekarang saya pindah lagi ke soal Duren 3-nya. Ketika proses eksekusi itu terjadi, tentu itu tidak berdiri sendiri langsung eksekusi ya, tetapi ada ribut-ribut dan lain sebagainya. Kalau keterangan Bu Pece, apa yang terjadi saat itu? Beliau ada di dalam kamar. Kamar itu dekat dengan ruangan eksekusi. Artinya ketika ruangan itu dekat dengan kamarnya, ada keributan di luar terdengar dong sama Bu Pece. Keterangan klien kami, dia tidak mendengar jelas gitu, tidak dengar jelas, hanya sayup-sayup ada suara orang, tapi tidak tahu apa gitu. Ada kejadian, beliau juga masih di dalam kamar. Setelah ada suara tembakan baru keluar? Tidak keluar. Tidak ada keinginan untuk tahu misalnya apa yang terjadi di luar? Sepertinya mungkin kejadiannya sangat cepat ya, jadi habis kejadian mungkin selang berapa menit kemudian baru dijemput oleh Bapak AFS, ya kemudian dibawa keluar dan diperintahkan untuk kembali ke Saguling. Tidak dijelaskan juga apapun di situ saat itu oleh Pak AFS? Tidak. Oke, jadi langsung saja bergeser ke rumah Saguling? Ya, bisa dilihat pada saat rekonstruksi kan semua live ya. Dari semua bukti yang Anda punya, keterangan-keterangan saksi yang tentu meringankan klien Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Itu pasal yang luar biasa. Iya. Ya, jadi kalau dari fakta-fakta yang kita tahu, dari keterangan juga dari klien kami maupun saksi-saksi lain, ya sampai saat ini kami yakin bahwa beliau tidak terlibat. Tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat pada saat kejadian di Duren 3. Rekan Anda, Febri Diansyah, sempat menyebutkan bahwa soal memaksakan yang tidak bersalah itu juga bukan hal yang benar. Siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Artinya tim kuasa hukum merasa bahwa Bu Pece tidak bersalah di sini? Kalau kita bilang tim kuasa hukum merasa Bu Pece tidak bersalah, ya seperti yang saya tadi sebutkan, memang fakta-faktanya demikian. Fakta-faktanya tidak ada yang mendukung bahwa beliau ikut terlibat di dalam kasus penembakan tersebut. Artinya pasti kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggugurkan itu. Pasal 340 itu, benar? Benar. Soal fakta perencanaan itu, kuasa hukum sudah pegang? Kalau fakta-fakta pasti kita sudah mendapatkan yang disebutkan oleh klien kita. Bahwa itu diambil dalam keadaan emosi? Ya memang pada saat itu sangat emosi ya. Oke. Artinya Anda membantah ada perencanaan dalam proses pembunuhan itu? Sampai saat ini memang kita tidak melihat ada itu. Oke. Ketika kemudian disebutkan apa yang terjadi di Saguling, itulah proses perencanaannya? Ya pasti penyidik maupun rekan-rekan kejaksaan pasti juga punya alasan tersendiri dan yang kita belum lihat sampai sekarang karena belum terima berkasnya. Nah itu yang kita tunggu supaya bisa kita pelajari juga. Kalau sejauh ini apa yang kemudian tim sudah siapkan untuk kemudian menghadapi persidangan? Tentu pasti sekali lagi Anda pasti ingin menggugurkan 340 itu. Kalau persiapan khususnya memang tidak ada karena memang ya nanti pasti kalau sudah terima berkas kita akan pelajari bersama. Kalau persiapan yang lain ya sudah mengadakan research ya, putusan-putusan sejenis, kemudian kita juga berkonsultasi dengan ahli-ahli, ahli pidana, psikiater. Oke. Berapa banyak saksi meringankan yang sudah disiapkan? Belum tahu. Oke. Pastinya ada, tetapi jumlahnya belum tahu. Untuk Ibu Pece, Anda mengharap Bu Pece terbebas dari semua tuntutan? Saya mengharapkan putusan yang terbaik untuk beliau, sesuai dengan fakta yang ada. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana perkembangan persidangan ini. Terima kasih Mbak Sarmauli Simangunsong atas waktunya hari ini, pengacara atau kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu. Ketika Anda menepuk pundak Eliezer,
Kenapa itu? Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Hangat Counterpen Clean untuk rendahkan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpen Clean untuk rendahkan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk rendahkan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, tiba saatnya Kompas Update bersama saya, Vidi Batlolone. Saudara, banjir di Pakistan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan memutus sejumlah akses di negara tersebut. Kerusakan besar terjadi pada jembatan, hotel, bendungan, dan bangunan yang hanyut akibat banjir besar. Banjir juga menyebabkan jalan raya, terowongan, rel kereta api, dan jembatan di Balukistan rusak parah. Rel kereta api di Provinsi Sindh juga terendam. Akibatnya memutus akses provinsi tersebut dari bagian lain negara itu selama lebih dari sebulan. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.
Dan saudara, saat ini sudah berada bersama dengan saya adalah kuasa hukum atau pengacara dari Barada Richard Eliezer yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ada Bung Roni Talapesi. Apa kabar Bung Roni? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Bung Roni, sebelum kita ngobrolin panjang dulu, saya ada hal yang menarik kemarin yang Anda lakukan begitu, dan itu tertangkap kamera ketika Anda menepuk pundak Eliezer. Iya. Kita saksikan dulu ya berikut ini. Kenapa itu? Ya Mbak Nilu, kan situasinya bukan situasi yang gampang ya. Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Ya, dia sampaikan bahwa memang dia harus mempersiapkan mental ya. Oke. Untuk menghadapi Sambo? Untuk menghadapi proses ini persidangan. Menghadapi persidangannya atau menghadapi Verdi Sambo? Menghadapi bekas atasannya ya, pimpinannya. Artinya masih ada rasa takut dengan Verdi Sambo. Rasa kekhawatiran seperti itu. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bu Roni? Selama proses ini kan kita coba meyakinkan saudara Baradae ini untuk tetap konsisten karena beliau merupakan saksi kunci atau saksi mahkota yang sangat diperlukan dalam proses ini. Saya melihat bahwa konsisten ini kan semakin hari semakin baik karena kita terus pantau dan kita terus dampingi. Nah, ada dari psikolog juga ikut mendampingi, kemudian ada rohaniawan yang ikut mendampingi, kemudian juga pun ada dari LPSK ya. Jadi supaya Baradae ini siap gitu secara mental untuk menghadapi persidangan. Apakah Anda yakin ia mampu menghadapi Verdi Sambo di persidangan? Dan posisinya kan bukan dalam posisi mendukung Verdi Sambo, nanti akan bertolak belakang dengan Verdi Sambo. Bagaimana nanti Anda sebagai kuasa hukum akan bisa membuktikan satu keterangan dengan 4 keterangan berhadapan? Iya, kan yang kalau kita tahu ya, ada keterangan dari saudara Efes yang menyampaikan hajar, bukan tembak. Nah, ini yang berkembang di publik. Yang hajar itu yang di Rumah Duren 3. Rumah Duren 3. Harus kita pahami dulu nih, rangkaian dari Magelang, Saguling, sama Duren 3. Jadi kan ada fakta yang menyampaikan bahwa dari pihak sebelah sana, bahwa mereka bilang, woi hajar, bukan woi tembak. Tetapi di sini kan tidak bisa hanya keterangan hanya satu lokasi saja. Ada keterangan juga yang dari tempat yang lainnya, dari Saguling. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kemudian ada juga yang disampaikan juga bahwa tidak ada yang melihat saudara Efes menembak. Jadi ini seolah-olah bahwa yang menembak semuanya itu adalah saudara Richard Eliezer. Tetapi ini nanti kita akan buktikan di pengadilan karena ada alat bukti yang lainnya. Menurut saya begini, terlalu dini sehingga kalau kita hanya berpikir pembelaan kemudian saudara Baradae ini diberatkan, menurut saya sangat tidak adil. Dan kita juga harus tahu bahwa Baradae ini merupakan saksi kunci yang sampai saat ini didampingi oleh LPSK. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, itu sudah diatur sangat jelas bahwa saksi mahkota itu merupakan saksi yang sangat penting. Nah, di sini klien saya sangat kooperatif. Dia menunjukkan bahwa dia menyatakan kebenaran. LPSK juga kemarin sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini konsisten. Ini menjadi pertimbangan dari LPSK. Nah, nanti kita akan juga mendorong kepada LPSK terkait dengan pasal 10 ayat A Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK ini bisa memberikan rekomendasi kepada jaksa maupun hakim supaya apa? Menjadi pertimbangan ketika proses hukum ini bisa meringankan saudara Baradae. Kalau begitu saya ingin bicara soal apa yang Anda sampaikan baru-baru ini, soal kejutan di persidangan. Ada beberapa fakta yang memang belum terungkap di publik. Apa itu? Akan kita sampaikan ke persidangan. Fakta yang mana? Kejadian yang di Magelang kah? Kemudian kejadian Saguling kah? Atau kejadian Duren 3? Saya belum bisa sampaikan. Kalau saya sampaikan ini merupakan bahan pembelaan saya di pengadilan. Tapi sudah ada gambarannya tentu? Sudah ada gambaran. Fakta itu adalah fakta kejadian
saat ada di semua rangkaian cerita dari semua rangkaian. Iya. Artinya di 3 lokasi itu semuanya nanti ada di situ. Ada saksi tambahan yang menguatkan itu. Saksi yang kita siapkan adalah ahli, kemudian saksi yang meringankan ya. Ada berapa orang yang Anda siap? Kurang lebih 5 orang. Sementara kita pelajari ya setiap profil dari saksi yang meringankan ini. Karena ini menjadi satu kesatuan dari asesmen dari psikolog yang kita sudah siapkan dari tim penasihat hukum. Kenapa profil anak ini seperti apa dari kecil? Saya kasih sampaikan sedikit ya, bahwa anak ini tipikalnya anak yang penurut. Keluarganya, ibunya, bapaknya, dan dia itu hangat. Mereka dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian Richard ini sejak dari kecil, dia berusaha untuk survive. Dia berusaha untuk sekolah, dia membiayai biaya sekolah dia sendiri. Kemudian ketika dia lulus, dia coba masuk ke polisi, sampai yang keempat baru bisa masuk karena umurnya ini umurnya sudah lewat, sudah terakhir diambillah Tantama Brimob. Kemudian dia ini menjadi lulusan nomor 1 loh di Sulawesi Utara. Kemudian anak ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nanti kita akan menunjukkan kepada majelis hakim bahwa profil tentang Baradae ini seperti apa. Sehingga ketika dia melakukan penembakan itu dia berdasarkan perintah. Jadi yang Anda harapkan sebagai kuasa hukum adalah Richard Eliezer terbebas dari semua tuntutan? Itu kan target kami ya. Tetapi dalam proses ini kami mempercayakan penegak hukum, jaksa maupun hakim akan bertindak adil sesuai dengan asas kehidupan berbangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir bahwa keadilan itu juga pun milik dari orang yang tidak mampu, orang yang tertindas, orang yang kecil, dan itu Baradae mewakili. Kalaupun tidak tercapai target itu? Saya rasa bahwa aparat penegakan hukum ini punya hati nurani. Kami yakin bahwa dalam proses ini sudah diawasi oleh publik, kemudian ini juga instruksi dari Bapak Presiden. Kami yakin bahwa penegakan hukum ini akan berjalan baik, tidak tercederai dengan perilaku atau oknum-oknum yang akan coba mengganggu proses peradilan ini. Baik, persidangan sebentar lagi, dan tentu kita juga nantikan kejutan yang Anda sebutkan. Benarkah kejutan itu kemudian bisa meringankan dan membantah atau menganulir apa yang disampaikan oleh para tersangka dalam proses rekonstruksi dan lain sebagainya. Terima kasih Bung Roni Talpesi, pengacara dan juga kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer. Sehat selalu. Sehat selalu Mbak Nina. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan napasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari.
Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022. Insiden ini terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Yosua meregang nyawa di rumah atasannya Verdi Sambo yang kala itu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 hari berselang, kasus ini baru dirilis polisi. Kapolres Jakarta Selatan kala itu menyebut Yosua tewas dalam baku tembak dengan ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer. Berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara, ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua. Namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Belakangan, fakta mengejutkan disampaikan kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut ada luka tembak di bagian belakang kepala Yosua. Luka ini tak pernah disebut polisi sebelumnya. Ada lem di belakang kepala, ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut, lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Nah, itu tembakan pertama. Fakta tersebut dipastikan benar setelah proses otopsi kedua dilakukan. Memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Skenario Sambo mulai runtuh tatkala Barada Richard Eliezer mengungkap fakta baru, Sambolah dalang pembunuhan Yosua. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Belakangan, tersangka lainnya Ricky Rizal juga angkat bicara. Dia melihat yang pasti Richard. Kemudian karena dia berbalik arah, masalah Romer ada melihat ke belakang itu, dia berbalik lagi, tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak almarhum. Dia hanya melihat nembak dinding dan dekat TV tangga gitu. Itu yang dia lihat dalam rekonstruksi seperti itu. Upaya Sambo menghapus jejak pembunuhan Yosua telah gagal. Namun, dugaan pelecehan yang dituduhkan kepada Yosua terus jadi perhatian. Diketahui awalnya, dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati disebut menjadi pemicu baku tembak.
Apalagi setelah rekonstruksi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengungkap ada dugaan kuat terjadi kekerasan seksual di Magelang sehari sebelum pembunuhan Yosua. Dapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. 11 tersangka kini telah diserahkan polisi pada Kejaksaan Agung. Peradilan 2 perkara, pembunuhan dan upaya penghilangan jejak pembunuhan Yosua siap disidangkan. Penegakan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan dinanti. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kemudian jaksa mempersiapkan untuk menghadapi persidangan nanti, saya hari ini sudah bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Pak Ketut, sampai dengan saat ini bagaimana proses membuat materi dakwaan terkait dengan kasus ini? Begini, jaksa sekarang ini mempunyai waktu sebenarnya 14 hari untuk mempersiapkan surat dakwaan, bagaimana membangun konstruksi yuridis daripada surat dakwaan ini sehingga betul-betul cermat nantinya, tepat dan lengkap, tidak ada suatu hal yang kira-kira kurang gitu loh. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Karena pelakunya sudah mengaku, korbannya ada, dan alat bukti yang digunakan untuk melakukan satu pembunuhan itu ada. Yang menjadi menarik kasus ini adalah ketika pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, korbannya seorang penegak hukum, dan TKP-nya dilakukan di rumah dinas jabatan penegak hukum. Yang kemudian masih menjadi kekhawatiran publik adalah bagaimana ketika pelaku jangan sampai lolos dari pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Mungkin ia memang mengakui bahwa dirinya melakukan pembunuhan, tetapi ketika ia tidak mengakui bahwa terjadi pembunuhan berencana, karena kan sampai dengan saat ini dari pihak polisi mengenakan sanksinya adalah pembunuhan berencana. Bagaimana itu di situ, Pak Ketut? Tentunya dalam surat dakwaan khusus terhadap 5 tersangka itu kita akan dakwakan pasal primernya adalah pasal 340. Subsidiarnya adalah pasal 338. Kewajiban bagi jaksa itu adalah untuk membuktikan pasal primer terlebih dahulu. Gitu loh. Artinya apa? Kita meyakini bahwa kasus ini harus bisa kita buktikan pasal primernya seperti itu. Jadi keyakinan kekhawatiran itu ya mudah-mudahan tidak ada lah, karena dari sisi teori dan dari sisi fakta yang kita lihat sendiri ya, dalam proses di media juga sudah sering diungkap ya, saya pikir 340 sih lebih pas ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Artinya Anda menjamin independensi dari para jaksa? Dari sisi independensi saya jamin sampai saat ini tidak ada tekanan apapun, tidak ada upaya-upaya apapun dari siapapun yang untuk mengintervensi proses pra penuntutan sampai penuntutan ini ya. Dan kami juga sudah menekankan pimpinan kita sudah menekankan kepada para JPU yang menangani perkara ini agar independen, ya, profesional, dan yang paling penting adalah berintegritas. Ada kekhawatiran juga yang muncul adalah jangan sampai, karena persidangan ini menarik begitu besar perhatian masyarakat, jangan sampai apa yang dihasilkan dalam persidangan adalah hanya untuk memuaskan dalam tanda kutip keinginan masyarakat. Begini, suatu proses hukum itu tidak ada memuaskan semua pihak. Yang paling penting bagaimana proses ini bisa diawasi, ya dikawal sehingga bisa berjalan kredibel. Bahwa nanti yang digunakan di dalam proses itu adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu harapan nanti sidangan nanti bisa berjalan dengan transparan, adil begitu, Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Om Santi Om. Om Santi Om. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340?
menyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan dalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan stanol esternya. Hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Dan saudara, jelang sidang Sambo, banyak sekali muncul di luar sana kekhawatiran bahwa potensi Sambo bisa lolos dari pasal 340 pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati. Dan bagaimana juga jaksa seharusnya bertindak cermat dalam proses hukum nantinya, dalam proses sidang nantinya. Kita bahas bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Profesor Adrianus Meliala. Saya langsung saja, ada beberapa hal yang digaungkan terus-menerus, yaitu soal pelecehan seksual, yang kemudian terjadi kemarahan. Ya, kemungkinan itu motifnya, pelecehan seksual, tapi motif dan perencanaan kan dua hal yang berbeda. Ya. Jadi dengan adanya motif, maka kemudian lalu terdakwa dalam hal ini, Saudara Sambo, kemudian lalu berbuat sesuatu, mempersiapkan sesuatu, berpikir sesuatu, itu kan esensi perencanaan ya, dalam rangka membunuh almarhum J. Maka selalu dikatakan bahwa apapun motifnya tidak mempengaruhi pada
dakwaan. Oke, tapi kalau kita lihat juga Sambo kan pada saat rekonstruksi misalnya, dia menolak menyatakan dirinya menembak Yosua. Dan ini ada dua rekonstruksi yang muncul ke publik, rekonstruksi versi polisi dengan 3 dimensinya, rekonstruksi yang kemudian dilakukan langsung di mana Sambo menolak. Apakah ini juga akan menjadi semacam peluru bagi Sambo bahwa saya bisa lolos dari 340? Ya nggak apa-apa bahwa yang bersangkutan menolak, tapi kan dalam hal ini jaksa setelah mendapat kuding dari kepolisian itu kan memiliki beberapa hal. Pertama misalnya dia memiliki alat bukti dari forensik, kan seberapa jauh sarung tangannya itu kemudian memiliki jejas dengan peluru, ya, dengan mesin yang dikeluarkan. Yang kedua misalnya kesaksian dari Ricky dan kesaksian dari E. Yang ketiga bahwa keberadaan dia di situ adalah yang paling kuat motifnya dalam rangka membunuh si J ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia tidak membunuh padahal dia sendiri yang paling kuat motifnya dalam rangka untuk membunuh Yosua. Prof, Anda melihat apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada ruang-ruang rentan yang mungkin harus jadi perhatian? Yang pertama, seluruh rekonstruksi itu harus dihadirkan secara utuh, gitu ya. Yang kedua, tentu saja sebagai satu cara untuk memperkuat dakwaan, maka tentu hal-hal yang bersifat melemahkan. Contoh misalnya tadi ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, itu seyogianya didismiss ya, supaya kemudian tidak membuat sangkaannya menjadi lemah. Demikian juga dalam hal ini soal Putri ya. Putri Chandrawati. Menurut Anda Putri bisa lolos dari 340? Ya kalau benar ya bahwa yang bersangkutan memang pertama tidak diikutsertakan dalam perbincangan di lantai 3 di Saguling. Juga dalam rangka berangkat dari Saguling ke Duren 3, dia juga tidak diberitahu tentang apa yang akan terjadi pada Brigadir J. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah bahwa pada saat eksekusi dilakukan, dia berada di tempat yang lain. Sehingga kemudian di ruangan yang berbeda. Ya, sehingga kemudian dia hanya tahu pada saat ada suara letusan, ledakan. Dan pada saat itu lalu kemudian Brigadir J sudah terpulang. Sekarang kalau kita melihat posisi Richard Eliezer sebagai saksi mahkota di sini, apa yang harus dikuatkan di sini untuk kemudian karena dia harus menghadapi keterangan yang berbeda dari 3 tersangka lain. Jangan lupa bahwa dalam hal ini polisi LPSK memang sudah dari awal yakin bahwa keterangan Eliezer ini memang tadi mahkota. Benar. Tandai dengan diberikannya status JC pada dirinya. Ya. Saya pribadi dalam hal ini tidak setuju dengan pemberian JC itu. Kenapa? Karena dia harus cerita, dia ada di situ. Dengan kata lain, dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari situasi itu. Maka kalau kemudian dia berkata tentang siapa yang menjadi penembaknya, lalu apa valuable information-nya? Lalu mengapa kemudian lalu di reward dengan JC? Tapi kalau misalnya dia tidak bicara, tidak akan terungkap misalnya kasus ini. Enggak juga kan tadi. Ketika dia tidak bicara pun, ya kan? Lalu bagaimana kemudian dia menjelaskan ada situasi dia, ya kan? Jadi dengan kata lain dia harus bicara juga posisi dia yang sebetulnya terjadi apa tanpa harus di-reward. Nah, maka ini dia nih, ketika dalam hal ini kepolisian LPSK sudah memberikan reward berupa JC pada dia, maka memang wajar kalau kemudian jaksa harus menilai keterangan ini sebagai valuable, sebagai berharga. Ya kan? Itu yang kemudian harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum nanti. Lalu jaksa mencecar dia dan mengatakan bahwa bohong kamu lah, dia udah dapat JC kok. Gitu itu. Anda melihat nanti persidangan ini akan berjalan seperti apa? Terutama pada konteks motif ya, ini saya kira akan menarik ya. Dan kalau selama ini dikatakan bahwa nanti tunggu di pengadilan dan kita akan buka apa motifnya. Nah ketika nanti kemudian motif dibuka oleh Sambo, karena tadi Sambo sudah berada pada situasi tating tulus ya. Dan kemudian motif itu kemudian menyentuh satu pihak. Saya kira kita semua harus siap dengan situasi itu. Baik, kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang tentu saja. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi informasi di Catatan Jurnalis. Sehat selalu, Prof. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Mobilnya mana? Penyelidikan dan penyidikan panjang berliku mencapai akhirnya. Persidangan yang dinanti segera tiba. Publik menanti bila mana keadilan ditegakkan dalam proses yang cepat, transparan, dan berkeadilan. Saya Diluh Puspa.
malam di Kompas TV. Sama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Babak baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua dimulai, berkas dilimpahkan, para tersangka diserahkan, sidang siap digelar. Lantas bagaimana kesiapan pihak-pihak jelang sidang? Inilah catatan jurnalis Siap-siap Sidang Sambo. Saya Niluh Puspa. Sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Dia harus mempersiapkan mental ya. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda Putri bisa lolos dari 340? Saudara, 3 bulan berlalu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Polisi akhirnya melimpahkan para tersangka pembunuhan dan tersangka penghalangan penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas dan penyusunan surat dakwaan ditargetkan rampung dalam sepekan. Setelah semua rampung, maka Ferdi Sambo dan tersangka lainnya siap disidang. Babak baru kasus pembunuhan Yosua dimulai. Bareskrim Polri resmi menyerahkan para tersangka pembunuhan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beberapa hari sebelum penyerahan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyatakan komitmen menuntaskan kasus Sambo secara terbuka dan transparan. Kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kini, perhatian tertuju pada jaksa penuntut umum. Jaksa diharapkan mampu menghadirkan proses peradilan yang objektif dan transparan. Kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Semua pihak bersiap menanti sidang. Harapan pun disematkan, termasuk Ferdi Sambo, otak pembunuhan Yosua.
pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Usaha Sambo menghadapi proses peradilan memang tak main-main. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini bahkan menggait 2 mantan pegawai KPK, memperkuat barisan kuasa hukumnya. Sebagai advokat, saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung, sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim adalah pendampingan hukum yang secara objektif. Kasus menyita perhatian. Jutaan pasang mata diprediksi akan tertuju pada jalannya sidang. Bagaimana kesiapan semua pihak? Saya ajak Anda untuk mundur ke belakang, saudara, bagaimana kasus ini bermula. Pada 8 Juli 2022 yang lalu, Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, ditemukan tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu dikatakan kematian Brigadir Yosua ini karena baku tembak. Proses penyelidikan kasus ini berjalan lambat karena ada upaya dari sejumlah pihak untuk menghalangi proses penyelidikan kasus ini. Namun dalam sebulan polisi akhirnya bisa menemukan titik terang kasus ini. Akhirnya ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik itu pembunuhan berencana maupun penghalangan penyelidikan. Dan saudara, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ferdi Sambo yang diduga menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo membuat perencanaan lalu memerintahkan anak buahnya, Barada Richard Eliezer, menembak Yosua pertama kali. Untuk menutupi kejahatan, Sambo membuat skenario palsu. Terjadi pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo, yang kemudian memicu terjadi baku tembak tersebut. Ajudan Sambo yang lain, Bribka Riki Rizal, dan sopir pribadi Sambo, Kuat Ma'ruf, diduga mengetahui perencanaan pembunuhan, bahkan Kuat disebut menyaksikan penembakan Yosua. Sementara itu, saudara, para tersangka penghalangan penyelidikan selain Ferdi Sambo adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dan yang mencuri perhatian saudara, usai pelimpahan berkas dan tersangka kemarin, sebelum meninggalkan Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo sempat mengucapkan permintaan maaf kepada sejumlah pihak, termasuk orang tua Brigadir Yosua. Istri saya, tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang. Tangan Bapak justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Dan saudara, bagaimana kemudian kesiapan para pihak dalam menghadapi sidang nanti? Saya akan menuju ke salah satu pengacara dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Sarmauli Simangunsong. Dan saya juga nanti akan menemui pengacara dari saksi mahkota kasus ini, Barada Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi. Benarkah Roni akan menghadirkan fakta mengejutkan di persidangan? Apa itu? Ikuti saya, saudara. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Kopinya mana? Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dan juga istrinya Putri Chandrawati menghadapi sidang yang mungkin saja sebentar lagi akan digelar, saya sudah bersama dengan Sarmauli Simangunsong, pengacara dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saya pertama ingin tahu dulu, kapan terakhir bertemu dengan baik itu Bu Putri atau Pak Ferdi? Saya terakhir bertemu dengan
Pak FS itu pada saat tahap 2. Oke, pelimpahan berkas kemarin. Ya, juga dengan Ibu PC di hari yang sama, sore harinya ketika sudah masuk urutan. Oke, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saya yang bertemu dengan Ibu ya, kalau fisik ya biasa saja, sehat. Kalau dari psikisnya ya pasti sedih ya, karena tetap di dalam tahanan terpisah dengan anak-anaknya. Psikisnya masih merasa trauma misalnya, karena selama ini sering disebutkan Bu PC dalam kondisi trauma. Kalau kondisi traumanya saya tidak bisa menjawab secara psikisnya ya, karena saya bukan psikolog, tapi kalau waktu ketemu sama saya menangis kalau bicara. Saat di rutan itu? Ya, sambil menangis. Apa yang sempat Bu PC sampaikan misalnya ke Mbak Sarma? Ya pasti keluh kesah gitu, tapi secara persisnya mungkin saya nggak bisa, tidak bisa menyampaikan secara detail, tetapi ya sudah seperti yang pernah beliau ucapkan ya, saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini, dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku, sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal karena ada pelecehan seksual, ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Benarkah terjadi pelecehan seksual itu? Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. BLT kembali dikucurkan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Setiap KPM mendapatkan Rp600.000 yang dibayarkan sebesar Rp300.000 untuk setiap periode. PT Pos Indonesia menerapkan 3 metode. KPM diminta menyiapkan sejumlah dokumen yang sebelumnya sudah diberikan oleh RT RW masing-masing. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas.
apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Anda tentu memang lebih fokus kepada Bu PC ya. Iya. Tapi bagaimanapun Anda satu tim juga dengan Arman Hanis betul. Untuk menjadi kuasa hukum dari Pak Ferdi Sambo. Betul. Kalau Pak Ferdi Sambo sejauh ini komunikasi dalam tim kondisinya bagaimana secara mental dalam menghadapi persidangan? Karena ini udah ada babak baru gitu dalam kasus ini. Ya, pada prinsipnya Pak FS maupun Ibu PC dan sama juga seperti kita tim berharap supaya proses persidangan ini segera berjalan. Jadi semua fakta-fakta yang memang sudah ada, yang kita ketahui sampai saat ini bisa kita sajikan di persidangan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Karena sidangnya kan nanti terbuka. Terbuka, betul. Ya. Sejauh ini tim akan berfokus pada apa nanti di persidangan ini? Tentunya seperti yang sudah tim kita juga sampaikan, ada beberapa fase kejadian supaya kita jernih berpikir dan melihat runtutan peristiwanya. Yang pertama itu dari mulai kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 Juli yang di Magelang sampai dengan tanggal 8 pagi. Itu fase pertama yang kejadian penembakan. Iya. Kemudian kita ketahui bersama ada fase kedua yang disebut fase rekayasa atau fase kebohongan lah yang kita sudah ketahui bersama. Dan kemudian fase yang ketiga ketika rekayasa itu sudah diketahui. Terbongkar dan kemudian ada yang baru. Ya, kita akan fokus ke situ dan supaya berpikirnya jernih kita harus memisahkan kejadian tersebut. Bahwa apa sebab akibatnya kejadian ini, apa sebab akibatnya, dan yang ketiga ini kan yang di fase ketiga ini kemudian sudah berubah. Semua BAP juga kemudian isinya berubah mengenai peristiwa yang fase pertama. Oke, kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Kejadian itu memang mengarah pada pelecehan seksual? Bisa dibilang seperti itu. Oke, dan Bu PC konsisten menyebut bahwa terjadi hal itu? Dari pertama BAP sampai dengan BAP yang terakhir itu keterangan klien kami konsisten bahwa ada kejadian di Magelang mulai dari tanggal 4 itu ada beberapa rangkaian peristiwa tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli. Oke, berarti termasuk secara detail menjelaskan soal ada pelecehan atau mengarah ke pelecehan itu. Oke, saya sekarang ingin berpindah ke Saguling. Ketika di Saguling, apakah Bu PC mendengar, mengetahui ada rencana, ada perintah dari Pak FS kepada Ricky dan juga Richard Eliezer? Dari keterangan klien kami tidak tahu. Oke. Gitu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Oke, ini yang di Saguling ya? Iya. Pada tanggal 8 saat baru nyampe Jakarta ya? Iya. Ya, kalau bisa kita lihat di rekonstruksi pada saat Pak FS panggil RR menggunakan HT, kemudian Ibu PC kan masuk
kamar, ya sampai dengan keluar sudah mau langsung isoman ke Duren 3. Oke, sekarang saya pindah lagi ke soal Duren 3-nya. Ketika proses eksekusi itu terjadi, tentu itu tidak berdiri sendiri langsung eksekusi ya, tetapi ada ribut-ribut dan lain sebagainya. Kalau keterangan Bu Pece, apa yang terjadi saat itu? Beliau ada di dalam kamar. Kamar itu dekat dengan ruangan eksekusi. Artinya ketika ruangan itu dekat dengan kamarnya, ada keributan di luar terdengar dong sama Bu Pece. Keterangan klien kami, dia tidak mendengar jelas gitu, tidak dengar jelas, hanya sayup-sayup ada suara orang, tapi tidak tahu apa gitu. Ada kejadian, beliau juga masih di dalam kamar. Setelah ada suara tembakan baru keluar? Tidak keluar. Tidak ada keinginan untuk tahu misalnya apa yang terjadi di luar? Sepertinya mungkin kejadiannya sangat cepat ya, jadi habis kejadian mungkin selang berapa menit kemudian baru dijemput oleh Bapak AFS, ya kemudian dibawa keluar dan diperintahkan untuk kembali ke Saguling. Tidak dijelaskan juga apapun di situ saat itu oleh Pak AFS? Tidak. Oke, jadi langsung saja bergeser ke rumah Saguling? Iya, bisa dilihat pada saat rekonstruksi kan semua live ya. Dari semua bukti yang Anda punya, keterangan-keterangan saksi yang tentu meringankan klien Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Itu pasal yang luar biasa. Iya. Ya, jadi kalau dari fakta-fakta yang kita tahu, dari keterangan juga dari klien kami maupun saksi-saksi lain, ya sampai saat ini kami yakin bahwa beliau tidak terlibat. Tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat pada saat kejadian di Duren 3. Rekan Anda, Febri Diansyah, sempat menyebutkan bahwa soal memaksakan yang tidak bersalah itu juga bukan hal yang benar. Siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Artinya tim kuasa hukum merasa bahwa Bu Pece tidak bersalah di sini? Kalau kita bilang tim kuasa hukum merasa Bu Pece tidak bersalah, ya seperti yang saya tadi sebutkan, memang fakta-faktanya demikian. Fakta-faktanya tidak ada yang mendukung bahwa beliau ikut terlibat di dalam kasus penembakan tersebut. Artinya pasti kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggugurkan itu. Pasal 340 itu, benar? Benar. Soal fakta perencanaan itu, kuasa hukum sudah pegang? Kalau fakta-fakta pasti kita sudah mendapatkan yang disebutkan oleh klien kita. Bahwa itu diambil dalam keadaan emosi? Ya memang pada saat itu sangat emosi ya. Oke. Artinya Anda membantah ada perencanaan dalam proses pembunuhan itu? Sampai saat ini memang kita tidak melihat ada itu. Oke. Ketika kemudian disebutkan apa yang terjadi di Saguling, itulah proses perencanaannya? Ya pasti penyidik maupun rekan-rekan kejaksaan pasti juga punya alasan tersendiri dan yang kita belum lihat sampai sekarang karena belum terima berkasnya. Nah itu yang kita tunggu supaya bisa kita pelajari juga. Kalau sejauh ini apa yang kemudian tim sudah siapkan untuk kemudian menghadapi persidangan? Tentu pasti sekali lagi Anda pasti ingin menggugurkan 340 itu. Kalau persiapan khususnya memang tidak ada karena memang ya nanti pasti kalau sudah terima berkas kita akan pelajari bersama. Kalau persiapan yang lain ya sudah mengadakan riset, ya putusan-putusan sejenis. Kemudian kita juga berkonsultasi dengan ahli-ahli, ahli pidana, psikiater. Oke. Berapa banyak saksi meringankan yang sudah disiapkan? Belum tahu. Oke. Pastinya ada, tetapi jumlahnya belum tahu. Untuk Ibu Pece, Anda mengharap Bu Pece terbebas dari semua tuntutan? Saya mengharapkan putusan yang terbaik untuk beliau, sesuai dengan fakta yang ada. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana perkembangan persidangan ini. Terima kasih Mbak Sarmauli Simangunsong atas waktunya hari ini, pengacara atau kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu. Ketika Anda menepuk pundak Eliezer,
Kenapa itu? Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Berapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, tiba saatnya Kompas Update bersama saya, Vidi Batlolone. Saudara, banjir di Pakistan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan memutus sejumlah akses di negara tersebut. Kerusakan besar terjadi pada jembatan, hotel, bendungan, dan bangunan yang hanyut akibat banjir besar. Banjir juga menyebabkan jalan raya, terowongan, rel kereta api, dan jembatan di Balukistan rusak parah. Rel kereta api di Provinsi Sindh juga terendam. Akibatnya memutus akses provinsi tersebut dari bagian lain negara itu selama lebih dari sebulan. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.
Dan saudara, saat ini sudah berada bersama dengan saya adalah kuasa hukum atau pengacara dari Barada Richard Eliezer yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ada Bung Roni Talapesi. Apa kabar Bung Roni? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Bung Roni, sebelum kita ngobrolin panjang dulu, saya ada hal yang menarik kemarin yang Anda lakukan begitu, dan itu tertangkap kamera ketika Anda menepuk pundak Eliezer. Iya. Kita saksikan dulu ya berikut ini. Kenapa itu? Ya Mbak Nilu, kan situasinya bukan situasi yang gampang ya. Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Ya, dia sampaikan bahwa memang dia harus mempersiapkan mental ya. Oke. Untuk menghadapi Sambo? Untuk menghadapi proses ini persidangan. Menghadapi persidangannya atau menghadapi Verdi Sambo? Menghadapi bekas atasannya ya, pimpinannya. Artinya masih ada rasa takut dengan Verdi Sambo. Rasa kekhawatiran seperti itu. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Selama proses ini kan kita coba meyakinkan saudara Baradae ini untuk tetap konsisten karena beliau merupakan saksi kunci atau saksi mahkota yang sangat diperlukan dalam proses ini. Saya melihat bahwa konsisten ini kan semakin hari semakin baik karena kita terus pantau dan kita terus dampingi. Nah, ada dari psikolog juga ikut mendampingi, kemudian ada rohaniawan yang ikut mendampingi, kemudian juga pun ada dari LPSK ya. Jadi supaya Baradae ini siap gitu secara mental untuk menghadapi persidangan. Apakah Anda yakin ia mampu menghadapi Verdi Sambo di persidangan? Dan posisinya kan bukan dalam posisi mendukung Verdi Sambo, nanti akan bertolak belakang dengan Verdi Sambo. Bagaimana nanti Anda sebagai kuasa hukum akan bisa membuktikan satu keterangan dengan 4 keterangan berhadapan? Iya, kan yang kalau kita tahu ya, ada keterangan dari saudara FS yang menyampaikan hajar, bukan tembak. Nah, ini yang berkembang di publik. Yang hajar itu yang di Rumah Duren 3. Rumah Duren 3. Harus kita pahami dulu nih, rangkaian dari Magelang, Saguling, sama Duren 3. Jadi kan ada fakta yang menyampaikan bahwa dari pihak sebelah sana, bahwa mereka bilang, woi hajar, bukan woi tembak. Tetapi di sini kan tidak bisa hanya keterangan hanya satu lokasi saja. Ada keterangan juga yang dari tempat yang lainnya, dari Saguling. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kemudian ada juga yang disampaikan juga bahwa tidak ada yang melihat saudara FS menembak. Jadi ini seolah-olah bahwa yang menembak semuanya itu adalah saudara Richard Eliezer. Tetapi ini nanti kita akan buktikan di pengadilan karena ada alat bukti yang lainnya. Menurut saya begini, terlalu dini sehingga kalau kita hanya berpikir pembelaan kemudian saudara Baradae ini diberatkan, menurut saya sangat tidak adil. Dan kita juga harus tahu bahwa Baradae ini merupakan saksi kunci yang sampai saat ini didampingi oleh LPSK. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, itu sudah diatur sangat jelas bahwa saksi mahkota itu merupakan saksi yang sangat penting. Nah, di sini klien saya sangat kooperatif. Dia menunjukkan bahwa dia menyatakan kebenaran. LPSK juga kemarin sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini konsisten. Ini menjadi pertimbangan dari LPSK. Nah, nanti kita akan juga mendorong kepada LPSK terkait dengan pasal 10 ayat A Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK ini bisa memberikan rekomendasi kepada jaksa maupun hakim supaya apa? Menjadi pertimbangan ketika proses hukum ini bisa meringankan saudara Baradae. Kalau begitu saya ingin bicara soal apa yang Anda sampaikan baru-baru ini, soal kejutan di persidangan. Ada beberapa fakta yang memang belum terungkap di publik. Apa itu? Akan kita sampaikan ke persidangan. Fakta yang mana? Kejadian yang di Magelang kah? Kemudian kejadian Saguling kah? Atau kejadian Duren 3? Saya belum bisa sampaikan. Kalau saya sampaikan ini merupakan bahan pembelaan saya di pengadilan. Tapi sudah ada gambarannya tentu? Sudah ada gambaran. Fakta itu adalah fakta kejadian
saat ada di semua rangkaian cerita dari semua rangkaian. Iya. Artinya di 3 lokasi itu semuanya nanti ada di situ. Ada saksi tambahan yang menguatkan itu. Saksi yang kita siapkan adalah ahli, kemudian saksi yang meringankan ya. Ada berapa orang yang Anda siap? Kurang lebih 5 orang. Sementara kita pelajari ya setiap profil dari saksi yang meringankan ini. Karena ini menjadi satu kesatuan dari asesmen dari psikolog yang kita sudah siapkan dari tim penasihat hukum. Kenapa profil anak ini seperti apa dari kecil? Saya kasih sampaikan sedikit ya, bahwa anak ini tipikalnya anak yang penurut. Keluarganya, ibunya, bapaknya, dan dia itu hangat. Mereka dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian Richard ini sejak dari kecil, dia berusaha untuk survive. Dia berusaha untuk sekolah, dia membiayai biaya sekolah dia sendiri. Kemudian ketika dia lulus, dia coba masuk ke polisi, sampai yang keempat baru bisa masuk karena umurnya ini umurnya sudah lewat, sudah terakhir diambillah Tantama Brimob. Kemudian dia ini menjadi lulusan nomor 1 loh di Sulawesi Utara. Kemudian anak ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nanti kita akan menunjukkan kepada majelis hakim bahwa profil tentang Baradae ini seperti apa. Sehingga ketika dia melakukan penembakan itu dia berdasarkan perintah. Jadi yang Anda harapkan sebagai kuasa hukum adalah Richard Eliezer terbebas dari semua tuntutan? Itu kan target kami ya. Tetapi dalam proses ini kami mempercayakan penegak hukum, jaksa maupun hakim akan bertindak adil. Sesuai dengan asas kehidupan berbangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir bahwa keadilan itu juga pun milik dari orang yang tidak mampu, orang yang tertindas, orang yang kecil. Dan itu Baradae mewakili. Kalaupun tidak tercapai target itu? Saya rasa bahwa aparat penegakan hukum ini punya hati nurani. Kami yakin bahwa dalam proses ini sudah diawasi oleh publik, kemudian ini juga instruksi dari Bapak Presiden. Kami yakin bahwa penegakan hukum ini akan berjalan baik, tidak tercederai dengan perilaku atau oknum-oknum yang akan coba mengganggu proses peradilan ini. Baik. Persidangan sebentar lagi dan tentu kita juga nantikan kejutan yang Anda sebutkan. Benarkah kejutan itu kemudian bisa meringankan dan membantah atau menganulir apa yang disampaikan oleh para tersangka dalam proses rekonstruksi dan lain sebagainya. Terima kasih Bung Roni Talpesi, pengacara dan juga kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer. Sehat selalu. Sehat selalu Mbak Nina. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari.
Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022. Insiden ini terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Yosua meregang nyawa di rumah atasannya Verdi Sambo yang kala itu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 hari berselang, kasus ini baru dirilis polisi. Kapolres Jakarta Selatan kala itu menyebut Yosua tewas dalam baku tembak dengan ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer. Berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara, ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua. Namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Belakangan, fakta mengejutkan disampaikan kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut ada luka tembak di bagian belakang kepala Yosua. Luka ini tak pernah disebut polisi sebelumnya. Ada lem di belakang kepala, ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut, lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Nah, itu tembakan pertama. Fakta tersebut dipastikan benar setelah proses otopsi kedua dilakukan. Memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Skenario Sambo mulai runtuh tatkala Barada Richard Eliezer mengungkap fakta baru, Sambolah dalang pembunuhan Yosua. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ada perubahan. Belakangan, tersangka lainnya Ricky Rizal juga angkat bicara. Yang melihat yang pasti Richard. Kemudian karena dia berbalik arah, masalah Romer ada melihat ke belakang itu, dia berbalik lagi, tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak almarhum. Dia hanya melihat nembak dinding dan dekat TV tangga gitu. Itu yang dia lihat dalam rekonstruksi seperti itu. Upaya Sambo menghapus jejak pembunuhan Yosua telah gagal. Namun, dugaan pelecehan yang dituduhkan kepada Yosua terus jadi perhatian. Diketahui awalnya, dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati disebut menjadi pemicu baku tembak.
Apalagi setelah rekonstruksi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengungkap ada dugaan kuat terjadi kekerasan seksual di Magelang sehari sebelum pembunuhan Yosua. Dapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu, dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. 11 tersangka kini telah diserahkan polisi pada Kejaksaan Agung. Peradilan 2 perkara, pembunuhan dan upaya penghilangan jejak pembunuhan Yosua siap disidangkan. Penegakan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan dinanti. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kemudian jaksa mempersiapkan untuk menghadapi persidangan nanti, saya hari ini sudah bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Pak Ketut, sampai dengan saat ini bagaimana proses membuat materi dakwaan terkait dengan kasus ini? Begini, jaksa sekarang ini mempunyai waktu sebenarnya 14 hari ya, untuk mempersiapkan surat dakwaan, bagaimana membangun konstruksi yuridis daripada surat dakwaan ini sehingga betul-betul cermat nantinya, tepat dan lengkap, tidak ada suatu hal yang kira-kira kurang gitu loh. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit, kasus ini mudah secara pembuktian. Karena pelakunya sudah mengaku, korbannya ada, dan alat bukti yang digunakan untuk melakukan satu pembunuhan itu ada. Yang menjadi menarik kasus ini adalah ketika pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, korbannya seorang penegak hukum, dan TKP-nya dilakukan di rumah dinas jabatan penegak hukum. Yang kemudian masih menjadi kekhawatiran publik adalah bagaimana ketika pelaku jangan sampai lolos dari pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Mungkin ia memang mengakui bahwa dirinya melakukan pembunuhan, tetapi ketika ia tidak mengakui bahwa terjadi pembunuhan berencana, karena kan sampai dengan saat ini dari pihak polisi mengenakan sanksinya adalah pembunuhan berencana. Bagaimana itu di situ, Pak Ketut? Tentunya dalam surat dakwaan khusus terhadap 5 tersangka itu kita akan dakwakan pasal primernya adalah pasal 340. Subsidiarnya adalah pasal 338. Kewajiban bagi jaksa itu adalah untuk membuktikan pasal primer terlebih dahulu. Gitu loh. Artinya apa? Kita meyakini bahwa kasus ini harus bisa kita buktikan pasal primernya seperti itu. Jadi keyakinan kekhawatiran itu ya mudah-mudahan tidak ada lah, karena dari sisi teori dan dari sisi fakta yang kita lihat sendiri ya, dalam proses di media juga sudah sering diungkap ya, saya pikir 340 sih lebih pas ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Artinya Anda menjamin independensi dari para jaksa? Dari sisi independensi saya jamin sampai saat ini tidak ada tekanan apapun, tidak ada upaya-upaya apapun dari siapapun yang untuk mengintervensi proses pra penuntutan sampai penuntutan ini ya. Dan kami juga sudah menekankan pimpinan kita sudah menekankan kepada para JPU yang menangani perkara agar independen, ya, profesional, dan yang paling penting adalah berintegritas. Ada kekhawatiran juga yang muncul adalah jangan sampai, karena persidangan ini menarik begitu besar perhatian masyarakat, jangan sampai apa yang dihasilkan dalam persidangan adalah hanya untuk memuaskan dalam tanda kutip keinginan masyarakat. Begini, suatu proses hukum itu tidak ada memuaskan semua pihak. Yang paling penting bagaimana proses ini bisa diawasi, ya dikawal sehingga bisa berjalan kredibel. Bahwa nanti yang digunakan di dalam proses itu adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu harapan nanti sidangan nanti bisa berjalan dengan transparan, adil begitu, Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Om Santi Om. Om Santi Om. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340?
gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan dalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benecol. Pelan stanol esternya. Hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Dan saudara, jelang sidang Sambo, banyak sekali muncul di luar sana kekhawatiran bahwa potensi Sambo bisa lolos dari pasal 340 pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati. Dan bagaimana juga jaksa seharusnya bertindak cermat dalam proses hukum nantinya, dalam proses sidang nantinya. Kita bahas bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Profesor Adrianus Meliala. Saya langsung saja, ada beberapa hal yang digaungkan terus-menerus, yaitu soal pelecehan seksual, yang kemudian terjadi kemarahan. Ya, kemungkinan itu motifnya, pelecehan seksual, tapi motif dan perencanaan kan dua hal yang berbeda. Ya. Jadi dengan adanya motif, maka kemudian lalu terdakwa dalam hal ini, Saudara Sambo, kemudian lalu berbuat sesuatu, mempersiapkan sesuatu, berpikir sesuatu, itu kan esensi perencanaan ya, dalam rangka membunuh almarhum J. Maka selalu dikatakan bahwa apapun motifnya tidak mempengaruhi pada
dakwaan. Oke, tapi kalau kita lihat juga Sambo kan pada saat rekonstruksi misalnya, dia menolak menyatakan dirinya menembak Yosua. Dan ini ada 2 rekonstruksi yang muncul ke publik, rekonstruksi versi polisi dengan 3 dimensinya, rekonstruksi yang kemudian dilakukan langsung di mana Sambo menolak. Apakah ini juga akan menjadi semacam peluru bagi Sambo bahwa saya bisa lolos dari 340? Ya nggak apa-apa bahwa yang bersangkutan menolak. Tapi kan dalam hal ini jaksa setelah mendapat kuding dari kepolisian itu kan memiliki beberapa hal. Pertama misalnya dia memiliki alat bukti dari forensik, kan? Seberapa jauh sarung tangannya itu kemudian memiliki jejas dengan peluru, ya, dengan musuh yang dikeluarkan. Yang kedua misalnya kesaksian dari Ricky dan kesaksian dari E. Yang ketiga bahwa keberadaan dia di situ adalah yang paling kuat motifnya dalam rangka membunuh si J ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia tidak membunuh padahal dia sendiri yang paling kuat motifnya ya, dalam rangka untuk membunuh Yosua. Prof, Anda melihat apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada ruang-ruang rentan yang mungkin harus jadi perhatian? Yang pertama, seluruh rekonstruksi itu harus dihadirkan secara utuh gitu ya. Yang kedua, tentu saja sebagai satu cara untuk memperkuat dakwaan, maka tentu hal-hal yang bersifat melemahkan. Contoh misalnya tadi ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu. Itu seyogianya didismiss ya, supaya kemudian tidak membuat sangkaannya menjadi lemah. Demikian juga dalam hal ini soal Putri ya. Putri Chandrawati. Menurut Anda Putri bisa lolos dari 340? Ya kalau benar ya bahwa yang bersangkutan memang pertama tidak diikutsertakan dalam perbincangan di lantai 3 di Saguling. Juga dalam rangka berangkat dari Saguling ke Duren 3, dia juga tidak diberitahu tentang apa yang akan terjadi pada Brigadir J. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah bahwa pada saat eksekusi dilakukan, dia berada di tempat yang lain. Sehingga kemudian di ruangan yang berbeda. Ya, sehingga kemudian dia hanya tahu pada saat ada suara letusan, ledakan. Dan pada saat itu lalu kemudian Brigadir J sudah terpulang. Sekarang kalau kita melihat posisi Richard Eliezer sebagai saksi mahkota di sini, apa yang harus dikuatkan di sini untuk kemudian karena dia harus menghadapi keterangan yang berbeda dari 3 tersangka lain. Jangan lupa bahwa dalam hal ini polisi LPSK memang sudah dari awal yakin bahwa keterangan Eliezer ini memang tadi mahkota. Benar. Tandai dengan diberikannya status JC pada dirinya. Ya. Saya pribadi dalam hal ini tidak merasa tidak setuju dengan pemberian JC itu. Kenapa? Karena dia harus cerita, dia ada di situ. Dengan kata lain, dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari situasi itu. Maka kalau kemudian dia berkata tentang siapa yang menjadi penembaknya, lalu apa valuable information-nya? Lalu mengapa kemudian lalu di reward dengan JC? Tapi kalau misalnya dia tidak bicara, tidak akan terungkap misalnya kasus ini. Enggak juga, karena tadi ketika dia tidak bicara pun, ya kan? Lalu bagaimana kemudian dia menjelaskan ada situasi dia, ya kan? Jadi dengan kata lain dia harus bicara juga posisi dia yang sebetulnya terjadi apa tanpa harus di reward. Nah, maka ini dia nih, ketika dalam hal ini kepolisian LPSK sudah memberikan reward berupa JC pada dia, maka memang wajar kalau kemudian jaksa harus menilai keterangannya sebagai valuable, sebagai berharga. Ya kan? Itu yang kemudian harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum nanti. Lalu jaksa mencecar dia dan mengatakan bahwa bohong kamu lalu dia udah dapat JC kok begitu ya. Itu. Anda melihat nanti persidangan ini akan berjalan seperti apa? Terutama pada konteks motif ya, ini saya kira akan menarik ya. Dan kalau selama ini dikatakan bahwa nanti tunggu di pengadilan dan kita akan buka apa motifnya. Nah, ketika nanti kemudian motif dibuka oleh Sambo, karena tadi Sambo sudah berada pada situasi nothing tulus ya. Dan kemudian motif itu kemudian menyentuh satu pihak. Saya kira kita semua harus siap dengan situasi itu. Baik, kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang tentu saja. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi informasi di Catatan Jurnalis. Sehat selalu, Prof. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Penyelidikan dan penyidikan panjang berliku mencapai akhirnya. Persidangan yang dinanti segera tiba. Publik menanti bila mana keadilan ditegakkan dalam proses yang cepat, transparan, dan berkeadilan. Saya Diluh Puspa.
malam di Kompas TV. Sama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Babak baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua dimulai, berkas dilimpahkan, para tersangka diserahkan, sidang siap digelar. Lantas bagaimana kesiapan pihak-pihak jelang sidang? Inilah catatan jurnalis Siap-siap Sidang Sambo. Saya Niluh Puspa. Sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Dia harus mempersiapkan mental ya. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340? Saudara, 3 bulan berlalu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Polisi akhirnya melimpahkan para tersangka pembunuhan dan tersangka penghalangan penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas dan penyusunan surat dakwaan ditargetkan rampung dalam sepekan. Setelah semua rampung, maka Ferdi Sambo dan tersangka lainnya siap disidang. Babak baru kasus pembunuhan Yosua dimulai. Bareskrim Polri resmi menyerahkan para tersangka pembunuhan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beberapa hari sebelum penyerahan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyatakan komitmen menuntaskan kasus Sambo secara terbuka dan transparan. kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kini, perhatian tertuju pada jaksa penuntut umum. Jaksa diharapkan mampu menghadirkan proses peradilan yang objektif dan transparan. Kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Semua pihak bersiap menanti sidang. Harapan pun disematkan, termasuk Ferdi Sambo, otak pembunuhan Yosua.
pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Usaha Sambo menghadapi proses peradilan memang tak main-main. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini bahkan menggait 2 mantan pegawai KPK, memperkuat barisan kuasa hukumnya. Sebagai advokat, saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung, sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim adalah pendampingan hukum yang secara objektif. Kasus menyita perhatian. Jutaan pasang mata diprediksi akan tertuju pada jalannya sidang. Bagaimana kesiapan semua pihak? Saya ajak Anda untuk mundur ke belakang, saudara, bagaimana kasus ini bermula. Pada 8 Juli 2022 yang lalu, Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, ditemukan tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu dikatakan kematian Brigadir Yosua ini karena baku tembak. Proses penyelidikan kasus ini berjalan lambat karena ada upaya dari sejumlah pihak untuk menghalangi proses penyelidikan kasus ini. Namun dalam sebulan polisi akhirnya bisa menemukan titik terang kasus ini. Akhirnya ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik itu pembunuhan berencana maupun penghalangan penyelidikan. Dan saudara, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ferdi Sambo yang diduga menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo membuat perencanaan lalu memerintahkan anak buahnya, Barada Richard Eliezer, menembak Yosua pertama kali. Untuk menutupi kejahatan, Sambo membuat skenario palsu. Terjadi pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo, yang kemudian memicu terjadi baku tembak tersebut. Ajudan Sambo yang lain, Bribka Riki Rizal, dan sopir pribadi Sambo, Kuat Ma'ruf, diduga mengetahui perencanaan pembunuhan, bahkan Kuat disebut menyaksikan penembakan Yosua. Sementara itu, saudara, para tersangka penghalangan penyelidikan selain Ferdi Sambo adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Bayi Kuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dan yang mencuri perhatian saudara, usai pelimpahan berkas dan tersangka kemarin, sebelum meninggalkan Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo sempat mengucapkan permintaan maaf kepada sejumlah pihak, termasuk orang tua Brigadir Yosua. Istri saya, tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang. Tangan Bapak justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Dan saudara, bagaimana kemudian kesiapan para pihak dalam menghadapi sidang nanti? Saya akan menuju ke salah satu pengacara dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Sarmauli Simangunsong. Dan saya juga nanti akan menemui pengacara dari saksi mahkota kasus ini, Barada Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi. Benarkah Roni akan menghadirkan fakta mengejutkan di persidangan? Apa itu? Ikuti saya, saudara. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dan juga istrinya Putri Chandrawati menghadapi sidang yang mungkin saja sebentar lagi akan digelar, saya sudah bersama dengan Sarmauli Simangunsong, pengacara dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saya pertama ingin tahu dulu, kapan terakhir bertemu dengan baik itu Bu Putri atau Pak Ferdi? Saya terakhir bertemu dengan
Pak FS itu pada saat tahap 2. Oke, pelimpahan berkas kemarin. Juga dengan Ibu PC di hari yang sama, sore harinya ketika sudah masuk rutan. Oke, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saya yang bertemu dengan Ibu ya, kalau fisik ya biasa saja, sehat. Kalau dari psikisnya ya pasti sedih ya, karena tetap di dalam tahanan terpisah dengan anak-anaknya. Psikisnya masih merasa trauma misalnya, karena selama ini sering disebutkan Bu PC dalam kondisi trauma. Kalau kondisi traumanya saya tidak bisa menjawab secara psikisnya ya, karena saya bukan psikolog, tapi kalau waktu ketemu sama saya menangis kalau bicara. Saat di rutan itu? Ya, sambil menangis. Apa yang sempat Bu PC sampaikan misalnya ke Mbak Sarma? Ya, pasti keluh kesah gitu, tapi secara persisnya mungkin saya nggak bisa, tidak bisa menyampaikan secara detail, tetapi ya sudah, seperti yang pernah beliau ucapkan ya, saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini, dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik, dan tetap gapai cita-citamu, dan selalu berbuat yang terbaik. Kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal karena ada pelecehan seksual, ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Benarkah terjadi pelecehan seksual itu? Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. BLT kembali dikucurkan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Setiap KPM mendapatkan Rp600.000 yang dibayarkan sebesar Rp300.000 untuk setiap periode. PT Pos Indonesia menerapkan 3 metode. KPM diminta menyiapkan sejumlah dokumen yang sebelumnya sudah diberikan oleh RT RW masing-masing. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas.
Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Anda tentu memang lebih fokus kepada Bu PC ya. Iya. Tapi bagaimanapun Anda satu tim juga dengan Arman Hanis betul. Untuk menjadi kuasa hukum dari Pak Ferdi Sambo. Betul. Kalau Pak Ferdi Sambo sejauh ini komunikasi dalam tim kondisinya bagaimana secara mental dalam menghadapi persidangan? Karena ini udah ada babak baru gitu dalam kasus ini. Ya, pada prinsipnya Pak FS maupun Ibu PC dan sama juga seperti kita tim berharap supaya proses persidangan ini segera berjalan. Jadi semua fakta-fakta yang memang sudah ada, yang kita ketahui sampai saat ini bisa kita sajikan di persidangan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Karena sidangnya kan nanti terbuka. Terbuka, betul. Ya. Sejauh ini tim akan berfokus pada apa nanti di persidangan ini? Tentunya seperti yang sudah tim kita juga sampaikan, ada beberapa fase kejadian supaya kita jernih berpikir dan melihat runtutan peristiwanya. Yang pertama itu dari mulai kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 Juli yang di Magelang sampai dengan tanggal 8 pagi. Itu fase pertama yang kejadian penembakan. Iya. Kemudian kita ketahui bersama ada fase kedua yang disebut fase rekayasa atau fase kebohongan lah yang kita sudah ketahui bersama. Dan kemudian fase yang ketiga, ketika rekayasa itu sudah diketahui. Terbongkar dan kemudian ada yang baru. Ya, kita akan fokus ke situ dan supaya berpikirnya jernih kita harus memisahkan kejadian tersebut. Bahwa apa sebab akibatnya kejadian ini, apa sebab akibatnya, dan yang ketiga ini kan yang di fase ketiga ini kemudian sudah berubah. Semua BAP juga kemudian isinya berubah mengenai peristiwa yang fase pertama. Oke, kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Kejadian itu memang mengarah pada pelecehan seksual? Bisa dibilang seperti itu. Oke, dan Bu PC konsisten menyebut bahwa terjadi hal itu? Dari pertama BAP sampai dengan BAP yang terakhir itu keterangan klien kami konsisten bahwa ada kejadian di Magelang mulai dari tanggal 4 itu ada beberapa rangkaian peristiwa tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli. Oke, berarti termasuk secara detail menjelaskan soal ada pelecehan atau mengarah ke pelecehan itu. Oke, saya sekarang ingin berpindah ke Saguling. Ketika di Saguling, apakah Bu PC mendengar, mengetahui ada rencana, ada perintah dari Pak FS kepada Ricky dan juga Richard Eliezer? Dari keterangan klien kami tidak tahu. Oke. Gitu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Oke, ini yang di Saguling ya? Iya. Pada tanggal 8 saat baru nyampe Jakarta ya? Iya. Okay. Ya, kalau bisa kita lihat di rekonstruksi, pada saat Pak FS panggil RR menggunakan HT, kemudian Ibu PC kan masuk
kamar, ya sampai dengan keluar sudah mau langsung isoman ke Duren 3. Oke, sekarang saya pindah lagi ke soal Duren 3-nya. Ketika proses eksekusi itu terjadi, tentu itu tidak berdiri sendiri langsung eksekusi ya, tetapi ada ribut-ribut dan lain sebagainya. Kalau keterangan Bu WC, apa yang terjadi saat itu? Beliau ada di dalam kamar. Kamar itu dekat dengan ruangan eksekusi. Artinya ketika ruangan itu dekat dengan kamarnya, ada keributan di luar terdengar dong sama Bu PC. Keterangan klien kami, dia tidak mendengar jelas gitu, tidak dengar jelas, hanya sayup-sayup ada suara orang, tapi tidak tahu apa gitu. Ada kejadian, beliau juga masih di dalam kamar. Setelah ada suara tembakan baru keluar? Tidak keluar. Tidak ada keinginan untuk tahu misalnya apa yang terjadi di luar? Sepertinya mungkin kejadiannya sangat cepat ya, jadi habis kejadian mungkin selang berapa menit kemudian baru dijemput oleh Bapak AFS, ya kemudian dibawa keluar dan diperintahkan untuk kembali ke Saguling. Tidak dijelaskan juga apapun di situ saat itu oleh Pak AFS? Tidak. Oke, jadi langsung saja bergeser ke sepertinya rumah Saguling. Ya, bisa dilihat pada saat rekonstruksi kan semua live ya. Dari semua bukti yang Anda punya, keterangan-keterangan saksi yang tentu meringankan klien Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Itu pasal yang luar biasa. Iya. Ya, jadi kalau dari fakta-fakta yang kita tahu, dari keterangan juga dari klien kami maupun saksi-saksi lain, ya sampai saat ini kami yakin bahwa beliau tidak terlibat. Tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat pada saat kejadian di Duren 3. Rekan Anda, Febri Diansyah, sempat menyebutkan bahwa soal memaksakan yang tidak bersalah itu juga bukan hal yang benar. Siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Artinya tim kuasa hukum merasa bahwa Bu PC tidak bersalah di sini? Kalau kita bilang tim kuasa hukum merasa Bu PC tidak bersalah, ya seperti yang saya tadi sebutkan, memang fakta-faktanya demikian. Fakta-faktanya tidak ada yang mendukung bahwa beliau ikut terlibat di dalam kasus penembakan tersebut. Artinya pasti kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggugurkan itu. Pasal 340 itu, benar? Benar. Soal fakta perencanaan itu, kuasa hukum sudah pegang? Kalau fakta-fakta pasti kita sudah mendapatkan yang disebutkan oleh klien kita. Bahwa itu diambil dalam keadaan emosi? Ya memang pada saat itu sangat emosi ya. Oke. Artinya Anda membantah ada perencanaan dalam proses pembunuhan itu? Sampai saat ini memang kita tidak melihat ada itu. Oke. Ketika kemudian disebutkan apa yang terjadi di Saguling, itulah proses perencanaannya? Ya pasti penyidik maupun rekan-rekan kejaksaan pasti juga punya alasan tersendiri dan yang kita belum lihat sampai sekarang karena belum terima berkasnya. Nah itu yang kita tunggu supaya bisa kita pelajari juga. Kalau sejauh ini apa yang kemudian tim sudah siapkan untuk kemudian menghadapi persidangan? Tentu pasti sekali lagi Anda pasti ingin menggugurkan 340 itu. Kalau persiapan khususnya memang tidak ada karena memang ya nanti pasti kalau sudah terima berkas kita akan pelajari bersama. Kalau persiapan yang lain ya sudah mengadakan riset, ya putusan-putusan sejenis. Kemudian kita juga berkonsultasi dengan ahli-ahli, ahli pidana, psikiater. Oke. Berapa banyak saksi meringankan yang sudah disiapkan? Belum tahu. Oke. Pastinya ada, tetapi jumlahnya belum tahu. Untuk Ibu PC, Anda mengharap Bu PC terbebas dari semua tuntutan? Saya mengharapkan putusan yang terbaik untuk beliau, sesuai dengan fakta yang ada. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana perkembangan persidangan ini. Terima kasih Mbak Sarmauli Simangunsong atas waktunya hari ini, pengacara atau kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu. Ketika Anda menepuk pundak Eliezer,
Kenapa itu? Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, tiba saatnya Kompas Update bersama saya, Vidi Batlolone. Saudara, banjir di Pakistan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan memutus sejumlah akses di negara tersebut. Kerusakan besar terjadi pada jembatan, hotel, bendungan, dan bangunan yang hanyut akibat banjir besar. Banjir juga menyebabkan jalan raya, terowongan, rel kereta api, dan jembatan di Balochistan rusak parah. Rel kereta api di Provinsi Sindh juga terendam. Akibatnya memutus akses provinsi tersebut dari bagian lain negara itu selama lebih dari sebulan. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.
Dan saudara, saat ini sudah berada bersama dengan saya adalah kuasa hukum atau pengacara dari Barada Richard Eliezer yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ada Bung Roni Talapesi. Apa kabar Bung Roni? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Bung Roni, sebelum kita ngobrolin panjang dulu, saya ada hal yang menarik kemarin yang Anda lakukan begitu, dan itu tertangkap kamera ketika Anda menepuk pundak Eliezer. Iya. Kita saksikan dulu ya berikut ini. Kenapa itu? Ya Mbak Nilu, kan situasinya bukan situasi yang gampang ya. Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Ya, dia sampaikan bahwa memang dia harus mempersiapkan mental ya. Oke. Untuk menghadapi Sambo? Untuk menghadapi proses ini, persidangan. Menghadapi persidangannya atau menghadapi Verdi Sambo? Menghadapi bekas atasannya ya, pimpinannya. Artinya masih ada rasa takut dengan Verdi Sambo. Rasa kekhawatiran seperti itu. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Selama proses ini kan kita coba meyakinkan saudara Baradae ini untuk tetap konsisten karena beliau merupakan saksi kunci atau saksi mahkota yang sangat diperlukan dalam proses ini. Saya melihat bahwa konsisten ini kan semakin hari semakin baik karena kita terus pantau dan kita terus dampingi. Nah, ada dari psikolog juga ikut mendampingi, kemudian ada rohaniawan yang ikut mendampingi, kemudian juga pun ada dari LPSK ya. Jadi supaya Baradae ini siap gitu secara mental untuk menghadapi persidangan. Apakah Anda yakin ia mampu menghadapi Verdi Sambo di persidangan? Dan posisinya kan bukan dalam posisi mendukung Verdi Sambo, nanti akan bertolak belakang dengan Verdi Sambo. Bagaimana nanti Anda sebagai kuasa hukum akan bisa membuktikan satu keterangan dengan 4 keterangan berhadapan? Iya, kan yang kalau kita tahu ya, ada keterangan dari saudara Efes yang menyampaikan hajar, bukan tembak. Nah, ini yang berkembang di publik. Yang hajar itu yang di Rumah Duren 3. Rumah Duren 3. Harus kita pahami dulu nih, rangkaian dari Magelang, Saguling, sama Duren 3. Jadi kan ada fakta yang menyampaikan bahwa dari pihak sebelah sana, bahwa mereka bilang, woi hajar, bukan woi tembak. Tetapi di sini kan tidak bisa hanya keterangan hanya satu lokasi saja. Ada keterangan juga yang dari tempat yang lainnya, dari Saguling. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kemudian ada juga yang disampaikan juga bahwa tidak ada yang melihat saudara Efes menembak. Jadi ini seolah-olah bahwa yang menembak semuanya itu adalah saudara Richard Eliezer. Tetapi ini nanti kita akan buktikan di pengadilan karena ada alat bukti yang lainnya. Menurut saya begini, terlalu dini sehingga kalau kita hanya berpikir pembelaan kemudian saudara Baradae ini diberatkan, menurut saya sangat tidak adil. Dan kita juga harus tahu bahwa Baradae ini merupakan saksi kunci yang sampai saat ini didampingi oleh LPSK. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, itu sudah diatur sangat jelas bahwa saksi mahkota itu merupakan saksi yang sangat penting. Nah, di sini klien saya sangat kooperatif. Dia menunjukkan bahwa dia menyatakan kebenaran. LPSK juga kemarin sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini konsisten. Ini menjadi pertimbangan dari LPSK. Nah, nanti kita akan juga mendorong kepada LPSK terkait dengan pasal 10 ayat A Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK ini bisa memberikan rekomendasi kepada jaksa maupun hakim supaya apa? Menjadi pertimbangan ketika proses hukum ini bisa meringankan saudara Baradae. Kalau begitu saya ingin bicara soal apa yang Anda sampaikan baru-baru ini, soal kejutan di persidangan. Ada beberapa fakta yang memang belum terungkap di publik. Apa itu? Akan kita sampaikan ke persidangan. Fakta yang mana? Kejadian yang di Magelang kah? Kemudian kejadian Saguling kah? Atau kejadian Duren 3? Saya belum bisa sampaikan. Kalau saya sampaikan ini merupakan bahan pembelaan saya di pengadilan. Tapi sudah ada gambarannya tentu? Sudah ada gambaran. Fakta itu adalah fakta kejadian
saat ada di semua rangkaian cerita dari semua rangkaian. Artinya di 3 lokasi itu semuanya nanti ada di situ. Ada saksi tambahan yang menguatkan itu. Saksi yang kita siapkan adalah ahli, kemudian saksi yang meringankan ya. Ada berapa orang yang Anda siap? Kurang lebih 5 orang. Sementara kita pelajari ya setiap profil dari saksi yang meringankan ini. Karena ini menjadi satu kesatuan dari asesmen dari psikolog yang kita sudah siapkan dari tim penasihat hukum. Kenapa profil anak ini seperti apa dari kecil? Saya kasih sampaikan sedikit ya, bahwa anak ini tipikalnya anak yang penurut. Keluarganya, ibunya, bapaknya, dan dia itu hangat. Mereka dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian Richard ini sejak dari kecil, dia berusaha untuk survive. Dia berusaha untuk sekolah, dia membiayai biaya sekolah dia sendiri. Kemudian ketika dia lulus, dia coba masuk ke polisi, sampai yang keempat baru bisa masuk karena umurnya ini umurnya sudah lewat, sudah terakhir diambillah Tantama, Brimob. Kemudian dia ini menjadi lulusan nomor 1 loh di Sulawesi Utara. Kemudian anak ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nanti kita akan menunjukkan kepada majelis hakim bahwa profil tentang Baradae ini seperti apa. Sehingga ketika dia melakukan penembakan itu dia berdasarkan perintah. Jadi yang Anda harapkan sebagai kuasa hukum adalah Richard Eliezer terbebas dari semua tuntutan? Itu kan target kami ya, tetapi dalam proses ini kami mempercayakan penegak hukum, jaksa maupun hakim akan bertindak adil sesuai dengan asas kehidupan berbangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir bahwa keadilan itu juga pun milik dari orang yang tidak mampu, orang yang tertindas, orang yang kecil, dan itu Baradae mewakili. Kalaupun tidak tercapai target itu? Saya rasa bahwa aparat penegakan hukum ini punya hati nurani. Kami yakin bahwa dalam proses ini sudah diawasi oleh publik, kemudian ini juga instruksi dari Bapak Presiden. Kami yakin bahwa penegakan hukum ini akan berjalan baik, tidak tercederai dengan perilaku atau oknum-oknum yang akan coba mengganggu proses peradilan ini. Baik, persidangan sebentar lagi dan tentu kita juga nantikan kejutan yang Anda sebutkan. Benarkah kejutan itu kemudian bisa meringankan dan membantah atau menganulir apa yang disampaikan oleh para tersangka dalam proses rekonstruksi dan lain sebagainya. Terima kasih Bung Roni Talpesi, pengacara dan juga kuasa hukum dari Baradae Richard Eliezer. Sehat selalu. Sehat selalu Mbak Nina. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari.
Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, Ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022. Insiden ini terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Yosua meregang nyawa di rumah atasannya Verdi Sambo yang kala itu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 hari berselang, kasus ini baru dirilis polisi. Kapolres Jakarta Selatan kala itu menyebut Yosua tewas dalam baku tembak dengan ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer. Berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara, ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua. Namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Belakangan, fakta mengejutkan disampaikan kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut ada luka tembak di bagian belakang kepala Yosua. Luka ini tak pernah disebut polisi sebelumnya. Ada lem di belakang kepala, ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut, lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Nah, itu tembakan pertama. Fakta tersebut dipastikan benar setelah proses otopsi kedua dilakukan. Memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Skenario Sambo mulai runtuh tatkala Barada Richard Eliezer mengungkap fakta baru, Sambolah dalang pembunuhan Yosua. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ada perubahan. Belakangan, tersangka lainnya Ricky Rizal juga angkat bicara. Yang melihat yang pasti Richard. Kemudian karena dia berbalik arah, masalah Romer ada melihat ke belakang itu, dia berbalik lagi, tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak almarhum. Dia hanya melihat nembak dinding dan dekat TV tangga gitu. Itu yang dia lihat dalam rekonstruksi seperti itu. Upaya Sambo menghapus jejak pembunuhan Yosua telah gagal. Namun, dugaan pelecehan yang dituduhkan kepada Yosua terus jadi perhatian. Diketahui awalnya, dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati disebut menjadi pemicu baku tembak.
Apalagi setelah rekonstruksi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengungkap ada dugaan kuat terjadi kekerasan seksual di Magelang sehari sebelum pembunuhan Yosua. Dapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. 11 tersangka kini telah diserahkan polisi pada Kejaksaan Agung. Peradilan 2 perkara, pembunuhan dan upaya penghilangan jejak pembunuhan Yosua siap disidangkan. Penegakan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan dinanti. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kemudian jaksa mempersiapkan untuk menghadapi persidangan nanti, saya hari ini sudah bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Pak Ketut, sampai dengan saat ini bagaimana proses membuat materi dakwaan terkait dengan kasus ini? Begini, jaksa sekarang ini mempunyai waktu sebenarnya 14 hari ya untuk mempersiapkan surat dakwaan, bagaimana membangun konstruksi yuridis daripada surat dakwaan ini sehingga betul-betul cermat nantinya, tepat dan lengkap, tidak ada suatu hal yang kira-kira kurang gitu loh. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit, kasus ini mudah secara pembuktian. Karena pelakunya sudah mengaku, korbannya ada, dan alat bukti yang digunakan untuk melakukan satu pembunuhan itu ada. Yang menjadi menarik kasus ini adalah ketika pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, korbannya seorang penegak hukum, dan TKP-nya dilakukan di rumah dinas jabatan penegak hukum. Yang kemudian masih menjadi kekhawatiran publik adalah bagaimana ketika pelaku jangan sampai lolos dari pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Mungkin ia memang mengakui bahwa dirinya melakukan pembunuhan, tetapi ketika ia tidak mengakui bahwa terjadi pembunuhan berencana, karena kan sampai dengan saat ini dari pihak polisi mengenakan sanksinya adalah pembunuhan berencana. Bagaimana itu di situ, Pak Ketut? Tentunya dalam surat dakwaan khusus terhadap 5 tersangka itu kita akan dakwakan pasal primernya adalah pasal 340. Subsidiarnya adalah pasal 338. Kewajiban bagi jaksa itu adalah untuk membuktikan pasal primer terlebih dahulu. Gitu loh. Artinya apa? Kita meyakini bahwa kasus ini harus bisa kita buktikan pasal primernya seperti itu. Jadi keyakinan kekhawatiran itu ya mudah-mudahan tidak ada lah, karena dari sisi teori dan dari sisi fakta yang kita lihat sendiri ya dalam proses di media juga sudah sering diungkap ya, saya pikir 340 sih lebih pas ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Artinya Anda menjamin independensi dari para jaksa? Dari sisi independensi saya jamin sampai saat ini tidak ada tekanan apapun, tidak ada upaya-upaya apapun dari siapapun yang untuk mengintervensi proses pra penuntutan sampai penuntutan ini ya. Dan kami juga sudah menekankan pimpinan kita sudah menekankan kepada para JPU yang menangani perkara agar independen, ya, profesional, dan yang paling penting adalah berintegritas. Ada kekhawatiran juga yang muncul adalah jangan sampai, karena persidangan ini menarik begitu besar perhatian masyarakat, jangan sampai apa yang dihasilkan dalam persidangan adalah hanya untuk memuaskan dalam tanda kutip keinginan masyarakat. Begini, suatu proses hukum itu tidak ada memuaskan semua pihak. Yang paling penting bagaimana proses ini bisa diawasi, ya dikawal sehingga bisa berjalan kredibel. Bahwa nanti yang digunakan di dalam proses itu adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu harapan nanti sidangan nanti bisa berjalan dengan transparan, adil begitu, Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Om Santi Om. Om Santi Om. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340?
nggak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan dalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Dan saudara, jelang sidang Sambo, banyak sekali muncul di luar sana kekhawatiran bahwa potensi Sambo bisa lolos dari pasal 340 pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati. Dan bagaimana juga jaksa seharusnya bertindak cermat dalam proses hukum nantinya, dalam proses sidang nantinya. Kita bahas bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Profesor Adrianus Meliala. Saya langsung saja, ada beberapa hal yang digaungkan terus-menerus, yaitu soal pelecehan seksual, yang kemudian terjadi kemarahan. Ya, kemungkinan itu motifnya pelecehan seksual, tapi motif dan perencanaan kan dua hal yang berbeda. Ya. Jadi dengan adanya motif, maka kemudian lalu terdakwa dalam hal ini saudara Sambo, kemudian lalu berbuat sesuatu, mempersiapkan sesuatu, berpikir sesuatu, itu kan esensi perencanaan ya. Dalam rangka membunuh almarhum J. Maka selalu dikatakan bahwa apapun motifnya tidak mempengaruhi pada
dakwaan. Oke, tapi kalau kita lihat juga Sambo kan pada saat rekonstruksi misalnya, dia menolak menyatakan dirinya menembak Yosua. Dan ini ada 2 rekonstruksi yang muncul ke publik, rekonstruksi versi polisi dengan 3 dimensinya, rekonstruksi yang kemudian dilakukan langsung di mana Sambo menolak. Apakah ini juga akan menjadi semacam peluru bagi Sambo bahwa saya bisa lolos dari 340? Ya nggak apa-apa bahwa yang bersangkutan menolak, tapi kan dalam hal ini jaksa setelah mendapat kuding dari kepolisian itu kan memiliki beberapa hal. Pertama misalnya dia memiliki alat bukti dari forensik, kan seberapa jauh sarung tangannya itu kemudian memiliki jejas dengan peluru, ya, dengan musuh yang dikeluarkan. Yang kedua misalnya kesaksian dari Ricky dan kesaksian dari E. Yang ketiga bahwa keberadaan dia di situ adalah yang paling kuat motifnya dalam rangka membunuh si J ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia tidak membunuh padahal dia sendiri yang paling kuat motifnya dalam rangka untuk membunuh Yosua. Prof, Anda melihat apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada ruang-ruang rentan yang mungkin harus jadi perhatian? Yang pertama, seluruh rekonstruksi itu harus dihadirkan secara utuh gitu ya. Yang kedua, tentu saja sebagai satu cara untuk memperkuat dakwaan, maka tentu hal-hal yang bersifat melemahkan. Contoh misalnya tadi ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, itu seyogianya didismiss ya, supaya kemudian tidak membuat sangkaannya menjadi lemah. Demikian juga dalam hal ini soal Putri ya. Putri Chandrawati. Menurut Anda Putri bisa lolos dari 340? Ya kalau benar ya bahwa yang bersangkutan memang pertama tidak diikutsertakan dalam perbincangan di lantai 3 di Saguling. Juga dalam rangka berangkat dari Saguling ke Duren 3, dia juga tidak diberitahu tentang apa yang akan terjadi pada Brigadir J. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah bahwa pada saat eksekusi dilakukan, dia berada di tempat yang lain. Sehingga kemudian di ruangan yang berbeda. Ya, sehingga kemudian dia hanya tahu pada saat ada suara letusan, ledakan. Dan pada saat itu lalu kemudian Brigadir J sudah terpulang. Sekarang kalau kita melihat posisi Richard Eliezer sebagai saksi mahkota di sini, apa yang harus dikuatkan di sini untuk kemudian karena dia harus menghadapi keterangan yang berbeda dari 3 tersangka lain. Jangan lupa bahwa dalam hal ini polisi LPSK memang sudah dari awal yakin bahwa keterangan Eliezer ini memang tadi mahkota. Benar. Tandai dengan diberikannya status JC pada dirinya. Ya. Saya pribadi dalam hal ini tidak setuju dengan pemberian JC itu. Kenapa? Karena dia harus cerita, dia ada di situ. Dengan kata lain, dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari situasi itu. Maka kalau kemudian dia berkata tentang siapa yang menjadi penembaknya, lalu apa valuable information-nya? Lalu mengapa kemudian di reward dengan JC? Tapi kalau misalnya dia tidak bicara, tidak akan terungkap misalnya kasus ini. Enggak juga, kan tadi ketika dia tidak bicara pun, ya kan? Lalu bagaimana kemudian dia menjelaskan ada situasi dia, ya kan? Jadi dengan kata lain dia harus bicara juga posisi dia yang sebetulnya terjadi apa tanpa harus di reward. Nah, maka ini dia nih, ketika dalam hal ini kepolisian LPSK sudah memberikan reward berupa JC pada dia, maka memang wajar kalau kemudian jaksa harus menilai keterangan dia sebagai valuable, sebagai berharga. Ya kan? Itu yang kemudian harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum nanti. Lalu jaksa mencecar dia dan mengatakan bahwa bohong kamu lalu dia udah dapat JC kok begitu ya. Itu. Anda melihat nanti persidangan ini akan berjalan seperti apa? Terutama pada konteks motif ya, ini saya kira akan menarik ya. Dan kalau selama ini dikatakan bahwa nanti tunggu di pengadilan dan kita akan buka apa motifnya. Nah, ketika nanti kemudian motif dibuka oleh Sambo, karena tadi Sambo sudah berada pada situasi nating tulus ya. Dan kemudian motif itu kemudian menyentuh satu pihak. Saya kira kita semua harus siap dengan situasi itu. Baik, kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang tentu saja. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi informasi di Catatan Jurnalis. Sehat selalu, Prof. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Penyelidikan dan penyidikan panjang berliku mencapai akhirnya. Persidangan yang dinanti segera tiba. Publik menanti bila mana keadilan ditegakkan dalam proses yang cepat, transparan, dan berkeadilan. Saya Diluh Puspa.
malam di Kompas TV. Sama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Babak baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua dimulai, berkas dilimpahkan, para tersangka diserahkan, sidang siap digelar. Lantas bagaimana kesiapan pihak-pihak jelang sidang? Inilah catatan jurnalis Siap-siap Sidang Sambo. Saya Niluh Puspa. Sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Dia harus mempersiapkan mental ya. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340? Saudara, 3 bulan berlalu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Polisi akhirnya melimpahkan para tersangka pembunuhan dan tersangka penghalangan penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas dan penyusunan surat dakwaan ditargetkan rampung dalam sepekan. Setelah semua rampung, maka Ferdi Sambo dan tersangka lainnya siap disidang. Babak baru kasus pembunuhan Yosua dimulai. Bareskrim Polri resmi menyerahkan para tersangka pembunuhan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beberapa hari sebelum penyerahan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyatakan komitmen menuntaskan kasus Sambo secara terbuka dan transparan. Kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kini, perhatian tertuju pada jaksa penuntut umum. Jaksa diharapkan mampu menghadirkan proses peradilan yang objektif dan transparan. Kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Semua pihak bersiap menanti sidang. Harapan pun disematkan, termasuk Ferdi Sambo, otak pembunuhan Yosua.
pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Usaha Sambo menghadapi proses peradilan memang tak main-main. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini bahkan menggait 2 mantan pegawai KPK, memperkuat barisan kuasa hukumnya. Sebagai advokat, saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung, sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim adalah pendampingan hukum yang secara objektif. Kasus menyita perhatian. Jutaan pasang mata diprediksi akan tertuju pada jalannya sidang. Bagaimana kesiapan semua pihak? Saya ajak Anda untuk mundur ke belakang, saudara, bagaimana kasus ini bermula. Pada 8 Juli 2022 yang lalu, Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, ditemukan tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu dikatakan kematian Brigadir Yosua ini karena baku tembak. Proses penyelidikan kasus ini berjalan lambat karena ada upaya dari sejumlah pihak untuk menghalangi proses penyelidikan kasus ini. Namun dalam sebulan polisi akhirnya bisa menemukan titik terang kasus ini. Akhirnya ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik itu pembunuhan berencana maupun penghalangan penyelidikan. Dan saudara, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ferdi Sambo yang diduga menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo membuat perencanaan lalu memerintahkan anak buahnya, Barada Richard Eliezer, menembak Yosua pertama kali. Untuk menutupi kejahatan, Sambo membuat skenario palsu. Terjadi pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo, yang kemudian memicu terjadi baku tembak tersebut. Ajudan Sambo yang lain, Bribka Riki Rizal, dan sopir pribadi Sambo, Kuat Ma'ruf, diduga mengetahui perencanaan pembunuhan, bahkan Kuat disebut menyaksikan penembakan Yosua. Sementara itu, saudara, para tersangka penghalangan penyelidikan selain Ferdi Sambo adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dan yang mencuri perhatian saudara, usai pelimpahan berkas dan tersangka kemarin, sebelum meninggalkan Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo sempat mengucapkan permintaan maaf kepada sejumlah pihak, termasuk orang tua Brigadir Yosua. Istri saya, tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang. Tangan Bapak justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Dan saudara, bagaimana kemudian kesiapan para pihak dalam menghadapi sidang nanti? Saya akan menuju ke salah satu pengacara dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Sarmauli Simangunsong. Dan saya juga nanti akan menemui pengacara dari saksi mahkota kasus ini, Barada Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi. Benarkah Roni akan menghadirkan fakta mengejutkan di persidangan? Apa itu? Ikuti saya, saudara. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dan juga istrinya Putri Chandrawati menghadapi sidang yang mungkin saja sebentar lagi akan digelar, saya sudah bersama dengan Sarmauli Simangunsong, pengacara dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saya pertama ingin tahu dulu, kapan terakhir bertemu dengan baik itu Bu Putri atau Pak Ferdi? Saya terakhir bertemu dengan
Pak FS itu pada saat tahap 2. Oke, pelimpahan berkas kemarin. Juga dengan Ibu PC di hari yang sama, sore harinya ketika sudah masuk urutan. Oke, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saya yang bertemu dengan Ibu ya, kalau fisik ya biasa saja, sehat. Kalau dari psikisnya ya pasti sedih ya, karena tetap di dalam tahanan terpisah dengan anak-anaknya. Psikisnya masih merasa trauma misalnya, karena selama ini sering disebutkan Bu PC dalam kondisi trauma. Kalau kondisi traumanya saya tidak bisa menjawab secara psikisnya ya, karena saya bukan psikolog. Tapi kalau waktu ketemu sama saya menangis kalau bicara. Saat di rutan itu? Ya, sambil menangis. Apa yang sempat Bu PC sampaikan misalnya ke Mbak Sarma? Ya pasti keluh kesah gitu, tapi secara persisnya mungkin saya nggak bisa. Tidak bisa menyampaikan secara detail, tetapi ya sudah seperti yang pernah beliau ucapkan ya, saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini, dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal karena ada pelecehan seksual, ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Benarkah terjadi pelecehan seksual itu? Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. BLT kembali dikucurkan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Setiap KPM mendapatkan Rp600.000 yang dibayarkan sebesar Rp300.000 untuk setiap periode. PT Pos Indonesia menerapkan 3 metode. KPM diminta menyiapkan sejumlah dokumen yang sebelumnya sudah diberikan oleh RT RW masing-masing. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas.
Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Anda tentu memang lebih fokus kepada Bu PC ya. Iya. Tapi bagaimanapun Anda satu tim juga dengan Arman Hanis Iya, betul. Untuk menjadi kuasa hukum dari Pak Ferdi Sambo. Betul. Kalau Pak Ferdi Sambo sejauh ini komunikasi dalam tim kondisinya bagaimana secara mental dalam menghadapi persidangan? Karena ini udah ada babak baru gitu dalam kasus ini. Ya, pada prinsipnya Pak FS maupun Ibu PC dan sama juga seperti kita tim berharap supaya proses persidangan ini segera berjalan. Jadi semua fakta-fakta yang memang sudah ada, yang kita ketahui sampai saat ini bisa kita sajikan di persidangan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Karena sidangnya kan nanti terbuka. Terbuka, betul. Ya. Sejauh ini tim akan berfokus pada apa nanti di persidangan ini? Tentunya seperti yang sudah tim kita juga sampaikan, ada beberapa fase kejadian supaya kita jernih berpikir dan melihat runtutan peristiwanya. Yang pertama itu dari mulai kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 Juli yang di Magelang sampai dengan tanggal 8 pagi. Itu fase pertama yang kejadian penembakan. Iya. Kemudian kita ketahui bersama ada fase kedua yang disebut fase rekayasa atau fase kebohongan lah yang kita sudah ketahui bersama. Dan kemudian fase yang ketiga, ketika rekayasa itu sudah diketahui. Terbongkar dan kemudian ada yang baru. Ya, kita akan fokus ke situ dan supaya berpikirnya jernih, kita harus memisahkan kejadian tersebut. Bahwa apa sebab akibatnya kejadian ini, apa sebab akibatnya, dan yang ketiga ini kan yang di fase ketiga ini kemudian sudah berubah. Semua BAP juga kemudian isinya berubah mengenai peristiwa yang fase pertama. Oke, kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Kejadian itu memang mengarah pada pelecehan seksual? Bisa dibilang seperti itu. Oke, dan Bu PC konsisten menyebut bahwa terjadi hal itu? Dari pertama BAP sampai dengan BAP yang terakhir itu keterangan klien kami konsisten bahwa ada kejadian di Magelang mulai dari tanggal 4 itu ada beberapa rangkaian peristiwa, tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli. Oke, berarti termasuk secara detail menjelaskan soal ada pelecehan atau mengarah ke pelecehan itu. Oke, saya sekarang ingin berpindah ke Saguling. Ketika di Saguling, apakah Bu PC mendengar, mengetahui ada rencana, ada perintah dari Pak FS kepada Ricky dan juga Richard Eliezer? Dari keterangan klien kami tidak tahu. Oke. Gitu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Oke, ini yang di Saguling ya? Iya. Pada tanggal 8 saat baru nyampe Jakarta ya? Iya. Okay. Ya, kalau bisa kita lihat di rekonstruksi, pada saat Pak FS panggil RR menggunakan HT, kemudian Ibu PC kan masuk
kamar, ya, sampai dengan keluar sudah mau langsung isoman ke Duren 3. Oke, sekarang saya pindah lagi ke soal Duren 3-nya. Ketika proses eksekusi itu terjadi, tentu itu tidak berdiri sendiri langsung eksekusi ya, tetapi ada ribut-ribut dan lain sebagainya. Kalau keterangan Bu WC, apa yang terjadi saat itu? Beliau ada di dalam kamar. Kamar itu dekat dengan ruangan eksekusi. Artinya ketika ruangan itu dekat dengan kamarnya, ada keributan di luar terdengar dong sama Bu PC. Keterangan klien kami, dia tidak mendengar jelas gitu, tidak dengar jelas, hanya sayup-sayup ada suara orang, tapi tidak tahu apa gitu. Ada kejadian, beliau juga masih di dalam kamar. Setelah ada suara tembakan baru keluar? Tidak keluar. Tidak ada keinginan untuk tahu misalnya apa yang terjadi di luar? Sepertinya mungkin kejadiannya sangat cepat ya, jadi habis kejadian mungkin selang berapa menit kemudian baru dijemput oleh Bapak AFS, ya kemudian dibawa keluar dan diperintahkan untuk kembali ke Saguling. Tidak dijelaskan juga apapun di situ saat itu oleh Pak AFS? Tidak. Oke, jadi langsung saja bergeser ke rumah Saguling? Iya, bisa dilihat pada saat rekonstruksi kan semua live ya. Dari semua bukti yang Anda punya, keterangan-keterangan saksi yang tentu meringankan klien Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Itu pasal yang luar biasa. Iya. Ya, jadi kalau dari fakta-fakta yang kita tahu, dari keterangan juga dari klien kami maupun saksi-saksi lain, ya sampai saat ini kami yakin bahwa beliau tidak terlibat. Tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat pada saat kejadian di Duren 3. Rekan Anda, Febri Diansyah, sempat menyebutkan bahwa soal memaksakan yang tidak bersalah itu juga bukan hal yang benar. Siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Artinya tim kuasa hukum merasa bahwa Bu PC tidak bersalah di sini? Kalau kita bilang tim kuasa hukum merasa Bu PC tidak bersalah, ya seperti yang saya tadi sebutkan, memang fakta-faktanya demikian. Fakta-faktanya tidak ada yang mendukung bahwa beliau ikut terlibat di dalam kasus penembakan tersebut. Artinya pasti kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggugurkan itu. Pasal 340 itu, benar? Benar. Soal fakta perencanaan itu, kuasa hukum sudah pegang? Kalau fakta-fakta pasti kita sudah mendapatkan yang disebutkan oleh klien kita. Bahwa itu diambil dalam keadaan emosi? Ya memang pada saat itu sangat emosi ya. Oke. Artinya Anda membantah ada perencanaan dalam proses pembunuhan itu? Sampai saat ini memang kita tidak melihat ada itu. Oke. Ketika kemudian disebutkan apa yang terjadi di Saguling, itulah proses perencanaannya? Ya pasti penyidik maupun rekan-rekan kejaksaan pasti juga punya alasan tersendiri dan yang kita belum lihat sampai sekarang karena belum terima berkasnya. Nah itu yang kita tunggu supaya bisa kita pelajari juga. Kalau sejauh ini apa yang kemudian tim sudah siapkan untuk kemudian menghadapi persidangan? Tentu pasti sekali lagi Anda pasti ingin menggugurkan 340 itu. Kalau persiapan khususnya memang tidak ada karena memang ya nanti pasti kalau sudah terima berkas kita akan pelajari bersama. Kalau persiapan yang lain ya sudah mengadakan riset, ya putusan-putusan sejenis. Kemudian kita juga berkonsultasi dengan ahli-ahli, ahli pidana, psikiater. Oke. Berapa banyak saksi meringankan yang sudah disiapkan? Belum tahu. Oke. Pastinya ada, tetapi jumlahnya belum tahu. Untuk Ibu PC, Anda mengharap Bu PC terbebas dari semua tuntutan? Saya mengharapkan putusan yang terbaik untuk beliau, sesuai dengan fakta yang ada. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana perkembangan persidangan ini. Terima kasih Mbak Sarmauli Simangunsong atas waktunya hari ini, pengacara atau kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu. Ketika Anda menepuk pundak Eliezer,
Kenapa itu? Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, tiba saatnya Kompas Update bersama saya, Vidi Batlolone. Saudara, banjir di Pakistan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan memutus sejumlah akses di negara tersebut. Kerusakan besar terjadi pada jembatan, hotel, bendungan, dan bangunan yang hanyut akibat banjir besar. Banjir juga menyebabkan jalan raya, terowongan, rel kereta api, dan jembatan di Balukistan rusak parah. Rel kereta api di Provinsi Sindh juga terendam. Akibatnya memutus akses provinsi tersebut dari bagian lain negara itu selama lebih dari sebulan. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.
Dan saudara, saat ini sudah berada bersama dengan saya adalah kuasa hukum atau pengacara dari Barada Richard Eliezer yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ada Bung Roni Talapesi. Apa kabar Bung Roni? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Bung Roni, sebelum kita ngobrolin panjang dulu, saya ada hal yang menarik kemarin yang Anda lakukan begitu, dan itu tertangkap kamera ketika Anda menepuk pundak Eliezer. Iya. Kita saksikan dulu ya berikut ini. Kenapa itu? Ya Mbak Nilu, kan situasinya bukan situasi yang gampang ya. Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Ya, dia sampaikan bahwa memang dia harus mempersiapkan mental ya. Oke. Untuk menghadapi Sambo? Untuk menghadapi proses ini, persidangan. Menghadapi persidangannya atau menghadapi Verdi Sambo? Menghadapi bekas atasannya ya, pimpinannya. Artinya masih ada rasa takut dengan Verdi Sambo. Rasa kekhawatiran seperti itu. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bu Roni? Selama proses ini kan kita coba meyakinkan saudara Baradae ini untuk tetap konsisten karena beliau merupakan saksi kunci atau saksi mahkota yang sangat diperlukan dalam proses ini. Saya melihat bahwa konsisten ini kan semakin hari semakin baik karena kita terus pantau dan kita terus dampingi. Nah, ada dari psikolog juga ikut mendampingi, kemudian ada rohaniawan yang ikut mendampingi, kemudian juga pun ada dari LPSK ya. Jadi supaya Baradae ini siap gitu secara mental untuk menghadapi persidangan. Apakah Anda yakin ia mampu menghadapi Verdi Sambo di persidangan? Dan posisinya kan akan bukan dalam posisi mendukung Verdi Sambo, nanti akan bertolak belakang dengan Verdi Sambo. Bagaimana nanti Anda sebagai kuasa hukum akan bisa membuktikan satu keterangan dengan 4 keterangan berhadapan? Iya, kan yang kalau kita tahu ya, ada keterangan dari saudara Efes yang menyampaikan hajar, bukan tembak. Nah, ini yang berkembang di publik. Yang hajar itu yang di Rumah Duren 3. Rumah Duren 3. Harus kita pahami dulu nih, rangkaian dari Magelang, Saguling, sama Duren 3. Jadi kan ada fakta yang menyampaikan bahwa dari pihak sebelah sana, bahwa mereka bilang, woi hajar, bukan woi tembak. Tetapi di sini kan tidak bisa hanya keterangan hanya satu lokasi saja. Ada keterangan juga yang dari tempat yang lainnya, dari Saguling. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kemudian ada juga yang disampaikan juga bahwa tidak ada yang melihat saudara Efes menembak. Jadi ini seolah-olah bahwa yang menembak semuanya itu adalah saudara Richard Eliezer. Tetapi ini nanti kita akan buktikan di pengadilan karena ada alat bukti yang lainnya. Menurut saya begini, terlalu dini sehingga kalau kita hanya berpikir pembelaan kemudian saudara Baradae ini diberatkan, menurut saya sangat tidak adil. Dan kita juga harus tahu bahwa Baradae ini merupakan saksi kunci yang sampai saat ini didampingi oleh LPSK. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, itu sudah diatur sangat jelas bahwa saksi mahkota itu merupakan saksi yang sangat penting. Nah, di sini klien saya sangat kooperatif. Dia menunjukkan bahwa dia menyatakan kebenaran. LPSK juga kemarin sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini konsisten. Ini menjadi pertimbangan dari LPSK. Nah, nanti kita akan juga mendorong kepada LPSK terkait dengan pasal 10 ayat A Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK ini bisa memberikan rekomendasi kepada jaksa maupun hakim supaya apa? Menjadi pertimbangan ketika proses hukum ini bisa meringankan saudara Baradae. Kalau begitu saya ingin bicara soal apa yang Anda sampaikan baru-baru ini, soal kejutan di persidangan. Ada beberapa fakta yang memang belum terungkap di publik. Apa itu? Akan kita sampaikan ke persidangan. Fakta yang mana? Kejadian yang di Magelang kah? Kemudian kejadian Saguling kah? Atau kejadian Duren 3? Saya belum bisa sampaikan. Kalau saya sampaikan ini merupakan bahan pembelaan saya di pengadilan. Tapi sudah ada gambarannya tentu? Sudah ada gambaran. Fakta itu adalah fakta kejadian
saat ada di semua rangkaian cerita dari semua rangkaian. Iya. Artinya di 3 lokasi itu semuanya nanti ada di situ. Ada saksi tambahan yang menguatkan itu. Saksi yang kita siapkan adalah ahli, kemudian saksi yang meringankan ya. Ada berapa orang yang Anda siap? Kurang lebih 5 orang. Sementara kita pelajari ya setiap profil dari saksi yang meringankan ini. Karena ini menjadi satu kesatuan dari asesmen dari psikolog yang kita sudah siapkan dari tim penasihat hukum. Kenapa profil anak ini seperti apa dari kecil? Saya kasih sampaikan sedikit ya, bahwa anak ini tipikalnya anak yang penurut. Keluarganya, ibunya, bapaknya, dan dia itu hangat. Mereka dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian Richard ini sejak dari kecil, dia berusaha untuk survive. Dia berusaha untuk sekolah, dia membiayai biaya sekolah dia sendiri. Kemudian ketika dia lulus, dia coba masuk ke polisi, sampai yang keempat baru bisa masuk karena umurnya ini umurnya sudah lewat, sudah terakhir diambillah Tantama, Brimob. Kemudian dia ini menjadi lulusan nomor 1 loh di Sulawesi Utara. Kemudian anak ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nanti kita akan menunjukkan kepada majelis hakim bahwa profil tentang Baradae ini seperti apa. Sehingga ketika dia melakukan penembakan itu dia berdasarkan perintah. Jadi yang Anda harapkan sebagai kuasa hukum adalah Richard Eliezer terbebas dari semua tuntutan? Itu kan target kami ya. Tetapi dalam proses ini kami mempercayakan penegak hukum, jaksa maupun hakim akan bertindak adil. Sesuai dengan asas kehidupan berbangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir bahwa keadilan itu juga pun milik dari orang yang tidak mampu, orang yang tertindas, orang yang kecil, dan itu Baradae mewakili. Kalaupun tidak tercapai target itu? Saya rasa bahwa aparat penegakan hukum ini punya hati nurani. Kami yakin bahwa dalam proses ini sudah diawasi oleh publik, kemudian ini juga instruksi dari Bapak Presiden. Kami yakin bahwa penegakan hukum ini akan berjalan baik, tidak tercederai dengan perilaku atau oknum-oknum yang akan coba mengganggu proses peradilan ini. Baik, persidangan sebentar lagi, dan tentu kita juga nantikan kejutan yang Anda sebutkan. Benarkah kejutan itu kemudian bisa meringankan dan membantah atau menganulir apa yang disampaikan oleh para tersangka dalam proses rekonstruksi dan lain sebagainya. Terima kasih, Bung Roni Talpesi, pengacara dan juga kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer. Sehat selalu. Sehat selalu, Mbak Nina. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari.
Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022. Insiden ini terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Yosua meregang nyawa di rumah atasannya Verdi Sambo yang kala itu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 hari berselang, kasus ini baru dirilis polisi. Kapolres Jakarta Selatan kala itu menyebut Yosua tewas dalam baku tembak dengan ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer. Berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara, ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua. Namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar dan 1 proyektil bersarang di dada. Belakangan, fakta mengejutkan disampaikan kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut ada luka tembak di bagian belakang kepala Yosua. Luka ini tak pernah disebut polisi sebelumnya. Ada lem di belakang kepala, ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut, lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Nah, itu tembakan pertama. Fakta tersebut dipastikan benar setelah proses otopsi kedua dilakukan. Memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Skenario Sambo mulai runtuh tatkala Barada Richard Eliezer mengungkap fakta baru, Sambolah dalang pembunuhan Yosua. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus berkita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Belakangan, tersangka lainnya Ricky Rizal juga angkat bicara. Dia melihat yang pasti Richard. Nah, kemudian karena dia berbalik arah, masalah Romer ada melihat ke belakang itu, dia berbalik lagi, tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak almarhum. Dia hanya melihat nembak dinding dan dekat TV tangga gitu. Itu yang dia lihat dalam rekonstruksi seperti itu. Upaya Sambo menghapus jejak pembunuhan Yosua telah gagal. Namun, dugaan pelecehan yang dituduhkan kepada Yosua terus jadi perhatian. Diketahui awalnya, dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati disebut menjadi pemicu baku tembak.
Apalagi setelah rekonstruksi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengungkap ada dugaan kuat terjadi kekerasan seksual di Magelang sehari sebelum pembunuhan Yosua. Dapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. 11 tersangka kini telah diserahkan polisi pada Kejaksaan Agung. Peradilan 2 perkara, pembunuhan dan upaya penghilangan jejak pembunuhan Yosua siap disidangkan. Penegakan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan dinanti. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kemudian jaksa mempersiapkan untuk menghadapi persidangan nanti, saya hari ini sudah bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Pak Ketut, sampai dengan saat ini bagaimana proses membuat materi dakwaan terkait dengan kasus ini? Begini, jaksa sekarang ini mempunyai waktu sebenarnya 14 hari ya untuk mempersiapkan surat dakwaan, bagaimana membangun konstruksi yuridis daripada surat dakwaan ini sehingga betul-betul cermat nantinya, tepat dan lengkap, tidak ada suatu hal yang kira-kira kurang gitu loh. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Karena pelakunya sudah mengaku, korbannya ada, dan alat bukti yang digunakan untuk melakukan satu pembunuhan itu ada. Yang menjadi menarik kasus ini adalah ketika pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, korbannya seorang penegak hukum, dan TKP-nya dilakukan di rumah dinas jabatan penegak hukum. Yang kemudian masih menjadi kekhawatiran publik adalah bagaimana ketika pelaku jangan sampai lolos dari pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Mungkin ia memang mengakui bahwa dirinya melakukan pembunuhan, tetapi ketika ia tidak mengakui bahwa terjadi pembunuhan berencana, karena kan sampai dengan saat ini dari pihak polisi mengenakan sanksinya adalah pembunuhan berencana. Bagaimana itu di situ Pak Ketut? Tentunya dalam surat dakwaan khusus terhadap 5 tersangka itu kita akan dakwakan pasal primernya adalah pasal 340. Subsidiarnya adalah pasal 338. Kewajiban bagi jaksa itu adalah untuk membuktikan pasal primer terlebih dahulu. Gitu loh. Artinya apa? Kita meyakini bahwa kasus ini harus bisa kita buktikan pasal primernya seperti itu. Jadi keyakinan kekhawatiran itu ya mudah-mudahan tidak ada lah, karena dari sisi teori dan dari sisi fakta yang kita lihat sendiri ya, dalam proses di media juga sudah sering diungkap ya, saya pikir 340 sih lebih pas ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Artinya Anda menjamin independensi dari para jaksa? Dari sisi independensi saya jamin sampai saat ini tidak ada tekanan apapun, tidak ada upaya-upaya apapun dari siapapun yang untuk mengintervensi proses pra penuntutan sampai penuntutan ini ya. Dan kami juga sudah menekankan pimpinan kita sudah menekankan kepada para JPU yang menangani perkara agar independen, ya, profesional, dan yang paling penting adalah berintegritas. Ada kekhawatiran juga yang muncul adalah jangan sampai, karena persidangan ini menarik begitu besar perhatian masyarakat, jangan sampai apa yang dihasilkan dalam persidangan adalah hanya untuk memuaskan dalam tanda kutip keinginan masyarakat. Begini, suatu proses hukum itu tidak ada memuaskan semua pihak. Yang paling penting bagaimana proses ini bisa diawasi, ya dikawal sehingga bisa berjalan kredibel. Bahwa nanti yang digunakan di dalam proses itu adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu harapan nanti sidangan nanti bisa berjalan dengan transparan, adil begitu Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340?
gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Nggak punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan dalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Dan saudara, jelang sidang Sambo, banyak sekali muncul di luar sana kekhawatiran bahwa potensi Sambo bisa lolos dari pasal 340 pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati. Dan bagaimana juga jaksa seharusnya bertindak cermat dalam proses hukum nantinya, dalam proses sidang nantinya. Kita bahas bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Profesor Adrianus Meliala. Saya langsung saja, ada beberapa hal yang digaungkan terus-menerus, yaitu soal pelecehan seksual, yang kemudian terjadi kemarahan. Ya, kemungkinan itu motifnya, pelecehan seksual, tapi motif dan perencanaan kan dua hal yang berbeda. Ya. Jadi dengan adanya motif, maka kemudian lalu terdakwa dalam hal ini, Saudara Sambo, kemudian lalu berbuat sesuatu, mempersiapkan sesuatu, berpikir sesuatu, itu kan esensi perencanaan ya, dalam rangka membunuh almarhum J. Maka selalu dikatakan bahwa apapun motifnya tidak mempengaruhi pada
dakwaan. Oke, tapi kalau kita lihat juga Sambo kan pada saat rekonstruksi misalnya, dia menolak menyatakan dirinya menembak Yosua. Dan ini ada 2 rekonstruksi yang muncul ke publik, rekonstruksi versi polisi dengan 3 dimensinya, rekonstruksi yang kemudian dilakukan langsung di mana Sambo menolak. Apakah ini juga akan menjadi semacam peluru bagi Sambo bahwa saya bisa lolos dari 340? Ya nggak apa-apa bahwa yang bersangkutan menolak, tapi kan dalam hal ini jaksa setelah mendapat kuding dari kepolisian itu kan memiliki beberapa hal. Pertama misalnya dia memiliki alat bukti dari forensik, kan seberapa jauh sarung tangannya itu kemudian memiliki jejas dengan peluru, ya, dengan mesin yang dikeluarkan. Yang kedua misalnya kesaksian dari Ricky dan kesaksian dari E. Yang ketiga bahwa keberadaan dia di situ adalah yang paling kuat motifnya dalam rangka membunuh si J ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia tidak membunuh padahal dia sendiri yang paling kuat motifnya ya, dalam rangka untuk membunuh Yosua. Prof, Anda melihat apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada ruang-ruang rentan yang mungkin harus jadi perhatian? Yang pertama, seluruh rekonstruksi itu harus dihadirkan secara utuh gitu ya. Yang kedua, tentu saja sebagai satu cara untuk memperkuat dakwaan, maka tentu hal-hal yang bersifat melemahkan. Contoh misalnya tadi ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, itu seyogianya didismiss ya, supaya kemudian tidak membuat sangkaannya menjadi lemah. Demikian juga dalam hal ini soal Putri ya. Putri Chandrawati. Menurut Anda Putri bisa lolos dari 340? Ya kalau benar ya bahwa yang bersangkutan memang pertama tidak diikutsertakan dalam perbincangan di lantai 3 di Saguling. Juga dalam rangka berangkat dari Saguling ke Duren 3, dia juga tidak diberitahu tentang apa yang akan terjadi pada Brigadir J. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah bahwa pada saat eksekusi dilakukan, dia berada di tempat yang lain. Sehingga kemudian di ruangan yang berbeda. Ya, sehingga kemudian dia hanya tahu pada saat ada suara letusan, ledakan. Dan pada saat itu lalu kemudian Brigadir J sudah terpulang. Sekarang kalau kita melihat posisi Richard Eliezer sebagai saksi mahkota di sini, apa yang harus dikuatkan di sini untuk kemudian karena dia harus menghadapi keterangan yang berbeda dari 3 tersangka lain. Jangan lupa bahwa dalam hal ini polisi LPSK memang sudah dari awal yakin bahwa keterangan Eliezer ini memang tadi mahkota. Benar. Tandai dengan diberikannya status JC pada dirinya. Ya. Saya pribadi dalam hal ini tidak setuju dengan pemberian JC itu. Kenapa? Karena dia harus cerita, dia ada di situ. Dengan kata lain, dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari situasi itu. Maka kalau kemudian dia berkata tentang siapa yang menjadi penembaknya, lalu apa valuable information-nya? Lalu mengapa kemudian di reward dengan JC? Tapi kalau misalnya dia tidak bicara, tidak akan terungkap misalnya kasus ini? Enggak juga, kan tadi ketika dia tidak bicara pun, ya kan? Lalu bagaimana kemudian dia menjelaskan ada situasi dia, ya kan? Jadi dengan kata lain dia harus bicara juga posisi dia yang sebetulnya terjadi apa tanpa harus di-reward. Nah, maka ini dia nih, ketika dalam hal ini kepolisian LPSK sudah memberikan reward berupa JC pada dia, maka memang wajar kalau kemudian jaksa harus menilai keterangan dia sebagai valuable, sebagai berharga. Ya kan? Itu yang kemudian harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum nanti. Lalu jaksa mencecar dia dan mengatakan bahwa bohong kamu loh, dia udah dapat JC kok begitu ya. Itu. Anda melihat nanti persidangan ini akan berjalan seperti apa? Terutama pada konteks motif ya, ini saya kira akan menarik ya. Dan kalau selama ini dikatakan bahwa nanti tunggu di pengadilan dan kita akan buka apa motifnya. Nah, ketika nanti kemudian motif dibuka oleh Sambo, karena tadi Sambo sudah berada pada situasi kating tulus ya. Dan kemudian motif itu kemudian menyentuh satu pihak. Saya kira kita semua harus siap dengan situasi itu. Baik, kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang tentu saja. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi informasi di Catatan Jurnalis. Sehat selalu, Prof. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Penyelidikan dan penyidikan panjang berliku mencapai akhirnya. Persidangan yang dinanti segera tiba. Publik menanti bila mana keadilan ditegakkan dalam proses yang cepat, transparan, dan berkeadilan. Saya Diluh Puspa.
malam di Kompas TV. Sama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Babak baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua dimulai, berkas dilimpahkan, para tersangka diserahkan, sidang siap digelar. Lantas bagaimana kesiapan pihak-pihak jelang sidang? Inilah catatan jurnalis Siap-siap Sidang Sambo. Saya Niluh Puspa. Sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Dia harus mempersiapkan mental ya. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340? Saudara, 3 bulan berlalu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Polisi akhirnya melimpahkan para tersangka pembunuhan dan tersangka penghalangan penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas dan penyusunan surat dakwaan ditargetkan rampung dalam sepekan. Setelah semua rampung, maka Verdi Sambo dan tersangka lainnya siap disidang. Babak baru kasus pembunuhan Yosua dimulai. Bareskrim Polri resmi menyerahkan para tersangka pembunuhan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beberapa hari sebelum penyerahan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyatakan komitmen menuntaskan kasus Sambo secara terbuka dan transparan. Kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kini, perhatian tertuju pada jaksa penuntut umum. Jaksa diharapkan mampu menghadirkan proses peradilan yang objektif dan transparan. Kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Semua pihak bersiap menanti sidang. Harapan pun disematkan, termasuk Verdi Sambo, otak pembunuhan Yosua.
pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Usaha Sambo menghadapi proses peradilan memang tak main-main. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini bahkan menggait 2 mantan pegawai KPK, memperkuat barisan kuasa hukumnya. Sebagai advokat, saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung, sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim adalah pendampingan hukum yang secara objektif. Kasus menyita perhatian. Jutaan pasang mata diprediksi akan tertuju pada jalannya sidang. Bagaimana kesiapan semua pihak? Saya ajak Anda untuk mundur ke belakang, saudara, bagaimana kasus ini bermula. Pada 8 Juli 2022 yang lalu, Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, ditemukan tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu dikatakan kematian Brigadir Yosua ini karena baku tembak. Proses penyelidikan kasus ini berjalan lambat karena ada upaya dari sejumlah pihak untuk menghalangi proses penyelidikan kasus ini. Namun dalam sebulan polisi akhirnya bisa menemukan titik terang kasus ini. Akhirnya ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik itu pembunuhan berencana maupun penghalangan penyelidikan. Dan saudara, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ferdi Sambo yang diduga menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo membuat perencanaan lalu memerintahkan anak buahnya, Barada Richard Eliezer, menembak Yosua pertama kali. Untuk menutupi kejahatan, Sambo membuat skenario palsu. Terjadi pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo, yang kemudian memicu terjadi baku tembak tersebut. Ajudan Sambo yang lain, Bribka Riki Rizal, dan sopir pribadi Sambo, Kuat Ma'ruf, diduga mengetahui perencanaan pembunuhan, bahkan Kuat disebut menyaksikan penembakan Yosua. Sementara itu, saudara, para tersangka penghalangan penyelidikan selain Ferdi Sambo adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Bayi Kuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dan yang mencuri perhatian saudara, usai pelimpahan berkas dan tersangka kemarin, sebelum meninggalkan Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo sempat mengucapkan permintaan maaf kepada sejumlah pihak, termasuk orang tua Brigadir Yosua. Ini istri saya, tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang. Tangan Bapak justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Dan saudara, bagaimana kemudian kesiapan para pihak dalam menghadapi sidang nanti? Saya akan menuju ke salah satu pengacara dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Sarmauli Simangunsong. Dan saya juga nanti akan menemui pengacara dari saksi mahkota kasus ini, Barada Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi. Benarkah Roni akan menghadirkan fakta mengejutkan di persidangan? Apa itu? Ikuti saya, saudara. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dan juga istrinya Putri Chandrawati menghadapi sidang yang mungkin saja sebentar lagi akan digelar, saya sudah bersama dengan Sarmauli Simangunsong, pengacara dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saya pertama ingin tahu dulu, kapan terakhir bertemu dengan baik itu Bu Putri atau Pak Ferdi? Saya terakhir bertemu dengan
Pak FS itu pada saat tahap 2. Oke, pelimpahan berkas kemarin. Ya, juga dengan Ibu PC di hari yang sama, sore harinya ketika sudah masuk urutan. Oke, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saya yang bertemu dengan Ibu ya, kalau fisik ya biasa saja, sehat. Kalau dari psikisnya ya pasti sedih ya, karena tetap di dalam tahanan terpisah dengan anak-anaknya. Psikisnya masih merasa trauma misalnya, karena selama ini sering disebutkan Bu PC dalam kondisi trauma. Kalau kondisi traumanya saya tidak bisa menjawab secara psikisnya ya, karena saya bukan psikolog. Tapi kalau waktu ketemu sama saya menangis kalau bicara. Saat di rutan itu? Ya, sambil menangis. Apa yang sempat Bu PC sampaikan misalnya ke Mbak Sarma? Ya pasti keluh kesah gitu, tapi secara persisnya mungkin saya nggak bisa, tidak bisa menyampaikan secara detail, tetapi ya sudah seperti yang pernah beliau ucapkan ya, saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini, dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal karena ada pelecehan seksual, ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Benarkah terjadi pelecehan seksual itu? Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. BLT kembali dikucurkan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Setiap KPM mendapatkan Rp600.000 yang dibayarkan sebesar Rp300.000 untuk setiap periode. PT Pos Indonesia menerapkan 3 metode. KPM diminta menyiapkan sejumlah dokumen yang sebelumnya sudah diberikan oleh RT RW masing-masing. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas.
Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Anda tentu memang lebih fokus kepada Bu PC ya. Iya. Tapi bagaimanapun Anda satu tim juga dengan Arman Hanis Iya, betul. Untuk menjadi kuasa hukum dari Pak Ferdi Sambo. Betul. Kalau Pak Ferdi Sambo sejauh ini komunikasi dalam tim kondisinya bagaimana secara mental dalam menghadapi persidangan? Karena ini udah ada babak baru gitu dalam kasus ini. Ya, pada prinsipnya Pak FS maupun Ibu PC dan sama juga seperti kita tim berharap supaya proses persidangan ini segera berjalan. Jadi semua fakta-fakta yang memang sudah ada, yang kita ketahui sampai saat ini bisa kita sajikan di persidangan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Karena sidangnya kan nanti terbuka. Terbuka, betul. Ya. Sejauh ini tim akan berfokus pada apa nanti di persidangan ini? Tentunya seperti yang sudah tim kita juga sampaikan, ada beberapa fase kejadian supaya kita jernih berpikir dan melihat runtutan peristiwanya. Yang pertama itu dari mulai kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 Juli yang di Magelang sampai dengan tanggal 8 pagi. Itu fase pertama yang kejadian penembakan. Iya. Kemudian kita ketahui bersama ada fase kedua yang disebut fase rekayasa atau fase kebohongan lah yang kita sudah ketahui bersama. Dan kemudian fase yang ketiga ketika rekayasa itu sudah diketahui. Terbongkar dan kemudian ada yang baru. Ya, kita akan fokus ke situ dan supaya berpikirnya jernih kita harus memisahkan kejadian tersebut. Bahwa apa sebab akibatnya kejadian ini, apa sebab akibatnya, dan yang ketiga ini kan yang di fase ketiga ini kemudian sudah berubah. Semua BAP juga kemudian isinya berubah mengenai peristiwa yang fase pertama. Oke, kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Kejadian itu memang mengarah pada pelecehan seksual? Bisa dibilang seperti itu. Oke, dan Bu PC konsisten menyebut bahwa terjadi hal itu? Dari pertama BAP sampai dengan BAP yang terakhir itu keterangan klien kami konsisten bahwa ada kejadian di Magelang mulai dari tanggal 4 itu ada beberapa rangkaian peristiwa tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli. Oke, berarti termasuk secara detail menjelaskan soal ada pelecehan atau mengarah ke pelecehan itu. Oke, saya sekarang ingin berpindah ke Saguling. Ketika di Saguling, apakah Bu PC mendengar, mengetahui ada rencana, ada perintah dari Pak FS kepada Ricky dan juga Richard Eliezer? Dari keterangan klien kami tidak tahu. Oke. Gitu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Oke, ini yang di Saguling ya? Iya. Pada tanggal 8 saat baru nyampe Jakarta ya? Iya. Okay. Ya, kalau bisa kita lihat di rekonstruksi pada saat Pak FS panggil RR menggunakan HT, kemudian Ibu PC kan masuk
kamar, ya, sampai dengan keluar sudah mau langsung isoman ke Duren 3. Oke, sekarang saya pindah lagi ke soal Duren 3-nya. Ketika proses eksekusi itu terjadi, tentu itu tidak berdiri sendiri langsung eksekusi ya, tetapi ada ribut-ribut dan lain sebagainya. Kalau keterangan Bu Pece, apa yang terjadi saat itu? Beliau ada di dalam kamar. Kamar itu dekat dengan ruangan eksekusi. Artinya ketika ruangan itu dekat dengan kamarnya, ada keributan di luar terdengar dong sama Bu Pece. Keterangan klien kami, dia tidak mendengar jelas gitu, tidak dengar jelas, hanya sayup-sayup ada suara orang, tapi tidak tahu apa gitu. Ada kejadian, beliau juga masih di dalam kamar. Setelah ada suara tembakan baru keluar? Tidak keluar. Tidak ada keinginan untuk tahu misalnya apa yang terjadi di luar? Sepertinya mungkin kejadiannya sangat cepat ya, jadi habis kejadian mungkin selang berapa menit kemudian baru dijemput oleh Bapak AFS, ya kemudian dibawa keluar dan diperintahkan untuk kembali ke Saguling. Tidak dijelaskan juga apapun di situ saat itu oleh Pak AFS? Tidak. Oke, jadi langsung saja bergeser ke rumah Saguling. Ya, bisa dilihat pada saat rekonstruksi kan semua live ya. Dari semua bukti yang Anda punya, keterangan-keterangan saksi yang tentu meringankan klien Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Itu pasal yang luar biasa. Iya. Ya, jadi kalau dari fakta-fakta yang kita tahu, dari keterangan juga dari klien kami maupun saksi-saksi lain, ya sampai saat ini kami yakin bahwa beliau tidak terlibat. Tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat pada saat kejadian di Duren 3. Rekan Anda, Febri Diansyah, sempat menyebutkan bahwa soal memaksakan yang tidak bersalah itu juga bukan hal yang benar. Siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Artinya tim kuasa hukum merasa bahwa Bu Pece tidak bersalah di sini? Kalau kita bilang tim kuasa hukum merasa Bu Pece tidak bersalah, ya seperti yang saya tadi sebutkan, memang fakta-faktanya demikian. Fakta-faktanya tidak ada yang mendukung bahwa beliau ikut terlibat di dalam kasus penembakan tersebut. Artinya pasti kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggugurkan itu. Pasal 340 itu, benar? Benar. Soal fakta perencanaan itu, kuasa hukum sudah pegang? Kalau fakta-fakta pasti kita sudah mendapatkan yang disebutkan oleh klien kita. Bahwa itu diambil dalam keadaan emosi? Ya memang pada saat itu sangat emosi ya. Oke. Artinya Anda membantah ada perencanaan dalam proses pembunuhan itu? Sampai saat ini memang kita tidak melihat ada itu. Oke. Ketika kemudian disebutkan apa yang terjadi di Saguling, itulah proses perencanaannya? Ya pasti penyidik maupun rekan-rekan kejaksaan pasti juga punya alasan tersendiri dan yang kita belum lihat sampai sekarang karena belum terima berkasnya. Nah itu yang kita tunggu supaya bisa kita pelajari juga. Kalau sejauh ini apa yang kemudian tim sudah siapkan untuk kemudian menghadapi persidangan? Tentu pasti sekali lagi Anda pasti ingin menggugurkan 340 itu. Kalau persiapan khususnya memang tidak ada karena memang ya nanti pasti kalau sudah terima berkas kita akan pelajari bersama. Kalau persiapan yang lain ya sudah mengadakan research ya, putusan-putusan sejenis, kemudian kita juga berkonsultasi dengan ahli-ahli, ahli pidana, psikiater. Oke. Berapa banyak saksi meringankan yang sudah disiapkan? Belum tahu. Oke. Pastinya ada, tetapi jumlahnya belum tahu. Untuk Ibu Pece, Anda mengharap Bu Pece terbebas dari semua tuntutan? Saya mengharapkan putusan yang terbaik untuk beliau, sesuai dengan fakta yang ada. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana perkembangan persidangan ini. Terima kasih Mbak Sarmauli Simangunsong atas waktunya hari ini, pengacara atau kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu. Ketika Anda menepuk pundak Eliezer,
Kenapa itu? Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Hangat Counterpen Clean untuk rendahkan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpen Clean untuk rendahkan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpen Clean untuk rendahkan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, tiba saatnya Kompas Update bersama saya, Vidi Batlolone. Saudara, banjir di Pakistan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan memutus sejumlah akses di negara tersebut. Kerusakan besar terjadi pada jembatan, hotel, bendungan, dan bangunan yang hanyut akibat banjir besar. Banjir juga menyebabkan jalan raya, terowongan, rel kereta api, dan jembatan di Balukistan rusak parah. Rel kereta api di Provinsi Sindh juga terendam. Akibatnya memutus akses provinsi tersebut dari bagian lain negara itu selama lebih dari sebulan. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.
Dan saudara, saat ini sudah berada bersama dengan saya adalah kuasa hukum atau pengacara dari Barada Richard Eliezer yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ada Bung Roni Talapesi. Apa kabar Bung Roni? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Bung Roni, sebelum kita ngobrolin panjang dulu, saya ada hal yang menarik kemarin yang Anda lakukan begitu, dan itu tertangkap kamera ketika Anda menepuk pundak Eliezer. Iya. Kita saksikan dulu ya berikut ini. Kenapa itu? Ya Mbak Nilu, kan situasinya bukan situasi yang gampang ya. Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Ya, dia sampaikan bahwa memang dia harus mempersiapkan mental ya. Oke. Untuk menghadapi Sambo? Untuk menghadapi proses ini persidangan. Menghadapi persidangannya atau menghadapi Verdi Sambo? Menghadapi bekas atasannya ya, pimpinannya. Artinya masih ada rasa takut dengan Verdi Sambo. Rasa kekhawatiran seperti itu. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bu Roni? Selama proses ini kan kita coba meyakinkan saudara Baradae ini untuk tetap konsisten karena beliau merupakan saksi kunci atau saksi mahkota yang sangat diperlukan dalam proses ini. Saya melihat bahwa konsisten ini kan semakin hari semakin baik karena kita terus pantau dan kita terus dampingi. Nah, ada dari psikolog juga ikut mendampingi, kemudian ada rohaniawan yang ikut mendampingi, kemudian juga pun ada dari LPSK ya. Jadi supaya Baradae ini siap gitu secara mental untuk menghadapi persidangan. Apakah Anda yakin ia mampu menghadapi Verdi Sambo di persidangan? Dan posisinya kan akan bukan dalam posisi mendukung Verdi Sambo, nanti akan bertolak belakang dengan Verdi Sambo. Bagaimana nanti Anda sebagai kuasa hukum akan bisa membuktikan satu keterangan dengan 4 keterangan berhadapan? Iya, kan yang kalau kita tahu ya, ada keterangan dari saudara Efes yang menyampaikan hajar, bukan tembak. Nah, ini yang berkembang di publik. Yang hajar itu yang di Rumah Duren 3. Rumah Duren 3. Harus kita pahami dulu nih, rangkaian dari Magelang, Saguling, sama Duren 3. Jadi kan ada fakta yang menyampaikan bahwa dari pihak sebelah sana, bahwa mereka bilang, woi hajar, bukan woi tembak. Tetapi di sini kan tidak bisa hanya keterangan hanya satu lokasi saja. Ada keterangan juga yang dari tempat yang lainnya, dari Saguling. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kemudian ada juga yang disampaikan juga bahwa tidak ada yang melihat saudara Efes menembak. Jadi ini seolah-olah bahwa yang menembak semuanya itu adalah saudara Richard Eliezer. Tetapi ini nanti kita akan buktikan di pengadilan karena ada alat bukti yang lainnya. Menurut saya begini, terlalu dini sehingga kalau kita hanya berpikir pembelaan kemudian saudara Baradae ini diberatkan, menurut saya sangat tidak adil. Dan kita juga harus tahu bahwa Baradae ini merupakan saksi kunci yang sampai saat ini didampingi oleh LPSK. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, itu sudah diatur sangat jelas bahwa saksi mahkota itu merupakan saksi yang sangat penting. Nah, di sini klien saya sangat kooperatif. Dia menunjukkan bahwa dia menyatakan kebenaran. LPSK juga kemarin sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini konsisten. Ini menjadi pertimbangan dari LPSK. Nah, nanti kita akan juga mendorong kepada LPSK terkait dengan pasal 10 ayat A Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK ini bisa memberikan rekomendasi kepada jaksa maupun hakim supaya apa? Menjadi pertimbangan ketika proses hukum ini bisa meringankan saudara Baradae. Kalau begitu saya ingin bicara soal apa yang Anda sampaikan baru-baru ini, soal kejutan di persidangan. Ada beberapa fakta yang memang belum terungkap di publik. Apa itu? Akan kita sampaikan ke persidangan. Fakta yang mana? Kejadian yang di Magelang kah? Kemudian kejadian Saguling kah? Atau kejadian Duren 3? Saya belum bisa sampaikan. Kalau saya sampaikan ini merupakan bahan pembelaan saya di pengadilan. Tapi sudah ada gambarannya tentu? Sudah ada gambaran. Fakta itu adalah fakta kejadian
saat ada di semua rangkaian cerita dari semua rangkaian. Iya. Artinya di 3 lokasi itu semuanya nanti ada di situ. Ada saksi tambahan yang menguatkan itu. Saksi yang kita siapkan adalah ahli, kemudian saksi yang meringankan ya. Ada berapa orang yang Anda siap? Kurang lebih 5 orang. Sementara kita pelajari ya setiap profil dari saksi yang meringankan ini. Karena ini menjadi satu kesatuan dari asesmen dari psikolog yang kita sudah siapkan dari tim penasihat hukum. Kenapa profil anak ini seperti apa dari kecil? Saya kasih sampaikan sedikit ya, bahwa anak ini tipikalnya anak yang penurut. Keluarganya, ibunya, bapaknya, dan dia itu hangat. Mereka dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian Richard ini sejak dari kecil, dia berusaha untuk survive. Dia berusaha untuk sekolah, dia membiayai biaya sekolah dia sendiri. Kemudian ketika dia lulus, dia coba masuk ke polisi, sampai yang keempat baru bisa masuk karena umurnya ini umurnya sudah lewat, sudah terakhir diambillah Tantama Brimob. Kemudian dia ini menjadi lulusan nomor 1 loh di Sulawesi Utara. Kemudian anak ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nanti kita akan menunjukkan kepada majelis hakim bahwa profil tentang Baradae ini seperti apa. Sehingga ketika dia melakukan penembakan itu dia berdasarkan perintah. Jadi yang Anda harapkan sebagai kuasa hukum adalah Richard Eliezer terbebas dari semua tuntutan? Itu kan target kami ya. Tetapi dalam proses ini kami mempercayakan penegak hukum, jaksa maupun hakim akan bertindak adil sesuai dengan asas kehidupan berbangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir bahwa keadilan itu juga pun milik dari orang yang tidak mampu, orang yang tertindas, orang yang kecil, dan itu Baradae mewakili. Kalaupun tidak tercapai target itu? Saya rasa bahwa aparat penegakan hukum ini punya hati nurani. Kami yakin bahwa dalam proses ini sudah diawasi oleh publik, kemudian ini juga instruksi dari Bapak Presiden. Kami yakin bahwa penegakan hukum ini akan berjalan baik, tidak tercederai dengan perilaku atau oknum-oknum yang akan coba mengganggu proses peradilan ini. Baik, persidangan sebentar lagi, dan tentu kita juga nantikan kejutan yang Anda sebutkan. Benarkah kejutan itu kemudian bisa meringankan dan membantah atau menganulir apa yang disampaikan oleh para tersangka dalam proses rekonstruksi dan lain sebagainya. Terima kasih Bung Roni Talpesi, pengacara dan juga kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer. Sehat selalu. Sehat selalu, Mbak Nina. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstan Olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari.
Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022. Insiden ini terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Yosua meregang nyawa di rumah atasannya Verdi Sambo yang kala itu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 hari berselang, kasus ini baru dirilis polisi. Kapolres Jakarta Selatan kala itu menyebut Yosua tewas dalam baku tembak dengan ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer. Berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara, ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua. Namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Belakangan, fakta mengejutkan disampaikan kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut ada luka tembak di bagian belakang kepala Yosua. Luka ini tak pernah disebut polisi sebelumnya. Ada lem di belakang kepala, ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut, lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Nah, itu tembakan pertama. Fakta tersebut dipastikan benar setelah proses otopsi kedua dilakukan. Memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Skenario Sambo mulai runtuh tatkala Barada Richard Eliezer mengungkap fakta baru, Sambolah dalang pembunuhan Yosua. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Belakangan, tersangka lainnya Ricky Rizal juga angkat bicara. Dia melihat yang pasti Richard. Kemudian karena dia berbalik arah, masalah Romer ada melihat ke belakang itu, dia berbalik lagi, tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak almarhum. Dia hanya melihat nembak dinding dan dekat TV tangga gitu. Itu yang dia lihat dalam rekonstruksi seperti itu. Upaya Sambo menghapus jejak pembunuhan Yosua telah gagal. Namun, dugaan pelecehan yang dituduhkan kepada Yosua terus jadi perhatian. Diketahui awalnya, dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati disebut menjadi pemicu baku tembak.
Apalagi setelah rekonstruksi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengungkap ada dugaan kuat terjadi kekerasan seksual di Magelang sehari sebelum pembunuhan Yosua. Dapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. 11 tersangka kini telah diserahkan polisi pada Kejaksaan Agung. Peradilan 2 perkara, pembunuhan dan upaya penghilangan jejak pembunuhan Yosua siap disidangkan. Penegakan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan dinanti. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kemudian jaksa mempersiapkan untuk menghadapi persidangan nanti, saya hari ini sudah bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Pak Ketut, sampai dengan saat ini bagaimana proses membuat materi dakwaan terkait dengan kasus ini? Begini, jaksa sekarang ini mempunyai waktu sebenarnya 14 hari untuk mempersiapkan surat dakwaan, bagaimana membangun konstruksi yuridis daripada surat dakwaan ini sehingga betul-betul cermat nantinya, tepat dan lengkap, tidak ada suatu hal yang kira-kira kurang gitu loh. Apakah kasus ini menimbulkan kesulitan tertentu begitu? Kasus ini tidak hal yang rumit dan sulit. Kasus ini mudah secara pembuktian. Karena pelakunya sudah mengaku, korbannya ada, dan alat bukti yang digunakan untuk melakukan satu pembunuhan itu ada. Yang menjadi menarik kasus ini adalah ketika pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, korbannya seorang penegak hukum, dan TKP-nya dilakukan di rumah dinas jabatan penegak hukum. Yang kemudian masih menjadi kekhawatiran publik adalah bagaimana ketika pelaku jangan sampai lolos dari pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Mungkin ia memang mengakui bahwa dirinya melakukan pembunuhan, tetapi ketika ia tidak mengakui bahwa terjadi pembunuhan berencana, karena kan sampai dengan saat ini dari pihak polisi mengenakan sanksinya adalah pembunuhan berencana. Bagaimana itu di situ, Pak Ketut? Tentunya dalam surat dakwaan khusus terhadap 5 tersangka itu kita akan dakwakan pasal primernya adalah pasal 340. Subsidiarnya adalah pasal 338. Kewajiban bagi jaksa itu adalah untuk membuktikan pasal primer terlebih dahulu. Gitu loh. Artinya apa? Kita meyakini bahwa kasus ini harus bisa kita buktikan pasal primernya seperti itu. Jadi keyakinan kekhawatiran itu ya mudah-mudahan tidak ada lah, karena dari sisi teori dan dari sisi fakta yang kita lihat sendiri ya, dalam proses di media juga sudah sering diungkap ya, saya pikir 340 sih lebih pas ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Artinya Anda menjamin independensi dari para jaksa? Dari sisi independensi saya jamin sampai saat ini tidak ada tekanan apapun, tidak ada upaya-upaya apapun dari siapapun yang untuk mengintervensi proses pra penuntutan sampai penuntutan ini ya. Dan kami juga sudah menekankan pimpinan kita sudah menekankan kepada para JPU yang menangani perkara ini agar independen, ya, profesional, dan yang paling penting adalah berintegritas. Ada kekhawatiran juga yang muncul adalah jangan sampai, karena persidangan ini menarik begitu besar perhatian masyarakat, jangan sampai apa yang dihasilkan dalam persidangan adalah hanya untuk memuaskan dalam tanda kutip keinginan masyarakat. Begini, suatu proses hukum itu tidak ada memuaskan semua pihak. Yang paling penting bagaimana proses ini bisa diawasi, ya dikawal sehingga bisa berjalan kredibel. Bahwa nanti yang digunakan di dalam proses itu adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu harapan nanti sidangan nanti bisa berjalan dengan transparan, adil begitu, Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Om Santi Om. Om Santi Om. Apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, mungkin sekali ya. Putri ini tidak tahu. Menurut Anda, Putri bisa lolos dari 340?
aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan dalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan stanol esternya. Hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Dan saudara, jelang sidang Sambo, banyak sekali muncul di luar sana kekhawatiran bahwa potensi Sambo bisa lolos dari pasal 340 pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati. Dan bagaimana juga jaksa seharusnya bertindak cermat dalam proses hukum nantinya, dalam proses sidang nantinya. Kita bahas bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Profesor Adrianus Meliala. Saya langsung saja, ada beberapa hal yang digaungkan terus-menerus, yaitu soal pelecehan seksual, yang kemudian terjadi kemarahan. Ya, kemungkinan itu motifnya, pelecehan seksual, tapi motif dan perencanaan kan dua hal yang berbeda. Ya. Jadi dengan adanya motif, maka kemudian lalu terdakwa dalam hal ini, Saudara Sambo, kemudian lalu berbuat sesuatu, mempersiapkan sesuatu, berpikir sesuatu, itu kan esensi perencanaan ya, dalam rangka membunuh almarhum J. Maka selalu dikatakan bahwa apapun motifnya tidak mempengaruhi pada
dakwaan. Oke, tapi kalau kita lihat juga Sambo kan pada saat rekonstruksi misalnya, dia menolak menyatakan dirinya menembak Yosua. Dan ini ada dua rekonstruksi yang muncul ke publik, rekonstruksi versi polisi dengan 3 dimensinya, rekonstruksi yang kemudian dilakukan langsung di mana Sambo menolak. Apakah ini juga akan menjadi semacam peluru bagi Sambo bahwa saya bisa lolos dari 340? Ya nggak apa-apa bahwa yang bersangkutan menolak, tapi kan dalam hal ini jaksa setelah mendapat kuding dari kepolisian itu kan memiliki beberapa hal. Pertama misalnya dia memiliki alat bukti dari forensik, kan seberapa jauh sarung tangannya itu kemudian memiliki jejas dengan peluru, ya, dengan musuh yang dikeluarkan. Yang kedua misalnya kesaksian dari Ricky dan kesaksian dari E. Yang ketiga bahwa keberadaan dia di situ adalah yang paling kuat motifnya dalam rangka membunuh si J ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia tidak membunuh padahal dia sendiri yang paling kuat motifnya ya, dalam rangka untuk membunuh Yosua. Prof, Anda melihat apa yang harus dicermati oleh jaksa supaya tuntutan ini kemudian bisa maksimal di 340? Ada ruang-ruang rentan yang mungkin harus jadi perhatian? Yang pertama, seluruh rekonstruksi itu harus dihadirkan secara utuh, gitu ya. Yang kedua, tentu saja sebagai satu cara untuk memperkuat dakwaan, maka tentu hal-hal yang bersifat melemahkan. Contoh misalnya tadi ada kemungkinan Ricky berada pada situasi tertekan, Eliezer juga begitu, itu seyogianya didismiss ya, supaya kemudian tidak membuat sangkaannya menjadi lemah. Demikian juga dalam hal ini soal Putri ya. Putri Chandrawati. Menurut Anda Putri bisa lolos dari 340? Ya kalau benar ya bahwa yang bersangkutan memang pertama tidak diikutsertakan dalam perbincangan di lantai 3 di Saguling. Juga dalam rangka berangkat dari Saguling ke Duren 3, dia juga tidak diberitahu tentang apa yang akan terjadi pada Brigadir J. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah bahwa pada saat eksekusi dilakukan, dia berada di tempat yang lain. Sehingga kemudian di ruangan yang berbeda. Ya, sehingga kemudian dia hanya tahu pada saat ada suara letusan, ledakan. Dan pada saat itu lalu kemudian Brigadir J sudah terpulang. Sekarang kalau kita melihat posisi Richard Eliezer sebagai saksi mahkota di sini, apa yang harus dikuatkan di sini untuk kemudian karena dia harus menghadapi keterangan yang berbeda dari 3 tersangka lain. Jangan lupa bahwa dalam hal ini polisi LPSK memang sudah dari awal yakin bahwa keterangan Eliezer ini memang tadi mahkota. Benar. Tandai dengan diberikannya status JC pada dirinya. Ya. Saya pribadi dalam hal ini tidak setuju dengan pemberian JC itu. Kenapa? Karena dia harus cerita, dia ada di situ. Dengan kata lain, dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari situasi itu. Maka kalau kemudian dia berkata tentang siapa yang menjadi penembaknya, lalu apa valuable information-nya? Lalu mengapa kemudian lalu di reward dengan JC? Tapi kalau misalnya dia tidak bicara, tidak akan terungkap misalnya kasus ini. Enggak juga, karena tadi ketika dia tidak bicara pun, ya kan? Lalu bagaimana kemudian dia menjelaskan ada situasi dia, ya kan? Jadi dengan kata lain dia harus bicara juga posisi dia yang sebetulnya terjadi apa tanpa harus di reward. Nah, maka ini dia nih, ketika dalam hal ini kepolisian LPSK sudah memberikan reward berupa JC pada dia, maka memang wajar kalau kemudian jaksa harus menilai keterangan ini sebagai valuable, sebagai berharga. Ya kan? Itu yang kemudian harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum nanti. Lalu jaksa mencecar dia dan mengatakan bahwa bohong kamu lah, dia udah dapat JC kok. Gitu itu. Anda melihat nanti persidangan ini akan berjalan seperti apa? Terutama pada konteks motif ya, ini saya kira akan menarik ya. Dan kalau selama ini dikatakan bahwa nanti tunggu di pengadilan dan kita akan buka apa motifnya. Nah, ketika nanti kemudian motif dibuka oleh Sambo, karena tadi Sambo sudah berada pada situasi tarik tulus ya. Dan kemudian motif itu kemudian menyentuh satu pihak. Saya kira kita semua harus siap dengan situasi itu. Baik, kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang tentu saja. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi informasi di Catatan Jurnalis. Sehat selalu, Prof. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Kopinya mana? Penyelidikan dan penyidikan panjang berliku mencapai akhirnya. Persidangan yang dinanti segera tiba. Publik menanti bila mana keadilan ditegakkan dalam proses yang cepat, transparan, dan berkeadilan. Saya Diluh Puspa.